Terkait meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfreds Tuwolio yang diduga memang sengaja mengakhiri hidupnya di jalur DDT Petak Jalur Hulu Jatinegara Bekasi pada Sabtu 29 April lalu dengan menabrakkan diri ke jalur kereta api. Dari beberapa rekaman CCTV juga kemudian akhirnya terungkap saudara apa sebenarnya penyebab tewasnya AKBP Budi Alfreds Tuwolio. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus Harapan Tua Simarmata sendiri mengatakan bahwa setidaknya saat ini sudah ada 7 orang saksi yang sudah diperiksa untuk mengungkap kasus kematian anggota polisi ini. Kombes Leonardus Simarmata mengatakan kronologis meninggalnya AKBP Budi Alfreds Tuwolio berawal saat pagi hari yang bersangkutan sempat berangkat ke kantornya bersama dengan sang sepupu yakni Junaidi Tuwolio yang pergi dari rumah korban menuju Polres Metro Jakarta Timur menggunakan sebuah mobil yang disiapkan oleh istri dari AKBP Budi Alfreds Tuwolio. Sesampainya di Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Budi ini saudara sempat sarapan pagi. Ia juga sempat berganti pakaian dari kemeja putih menjadi kaos dan juga jaket hitam. Kemudian sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi turun dari lift menuju pintu keluar kantor Polres Metro Jakarta Timur seorang diri. Pada pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi terlihat berada di stasiun Jatinegara. Menurut rekaman CCTV yang diperoleh oleh penyidik, pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari jurusan Pasar Senen Tegal ini. Dari keterangan saksi tersebut, kereta api yang dikendarai berada dalam kecepatan 27 km per jam saat memasuki stasiun Jatinegara. Saat itu saksi juga telah melihat AKBP Budi berjalan ke rel jalur 3 atau tepat di TKP yang akan dilewati kereta api. AKBP Budi pun kemudian tertabrak dan meninggal dunia. Kepolisian mendapati fakta-fakta atau kronologis ini berdasarkan video rekaman CCTV yang sudah dirangkai sedemikian rupa, berawal dari kedatangan AKBP Budi hingga saat AKBP Budi meninggalkan kantornya dan menuju ke arah stasiun. Berikut ini saudara akan kami tampilkan wawancara dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur. Berikut selengkapnya liputannya untuk Anda. Karena almarhum juga merupakan bagian daripada Polri, anggota Polri. Kami harap juga kepada keluarga tentunya diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, dan saat ini tentu masih dalam rangkaian berkabung. Polda Metro Jaya telah melakukan langkah-langkah. Ya. Tentunya proses dari mulai penyelidikan sampai dengan proses penyidikan ini sudah dilakukan secara optimal. Data-data informasi secara primer, sekunder yang kemudian dicari, kemudian didapati, dan tentunya kemudian ini akan dilakukan secara segera, yaitu proses analisis terhadap data-data tersebut. Maka pada kesempatan hari ini Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para narasumber yang tadi saya sebutkan akan menyampaikan hasil dari proses penyelidikan sampai dengan penyidikan ini, baik secara induktif maupun secara deduktif, bahwa perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pukul 09.31 WIB di jalur kereta api kilometer 12+400 jalur DDT Petak Jalan Jatinegara. Lalu korban ini atas nama saudara Bapak Budi Alfreds Tuwolio MM, kelahiran 6 April tahun 67. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan
ini ada 7 saksi, mulai dari sepupu daripada almarhum, wakil kepala stasiun, masinis, asisten masinis, PKD Stasiun Jatinegara, lalu ada 2 personil, yaitu dari Polres Jakarta Timur dari Satuan Narkoba. Juga barang bukti yang sudah diamankan, ini ada handphone, lalu juga dompet yang berisi uang tunai, lalu juga identitas pribadi, 1 buah jam tangan dan ikat pinggang. Lalu kami sampaikan di sini terkait dengan kronologis peristiwa. Jadi kita hanya menyampaikan rentang waktu mulai dari almarhum ini datang sampai dengan terjadinya peristiwa. Bahwa keterangan dari saksi atas nama Junedi Towoliu, ini adalah sepupu daripada almarhum, menjelaskan bahwa korban dengan saksi ini berangkat dari rumah korban menuju ke Polres Metro Jakarta Timur menggunakan kendaraan atau mobil yang sudah disiapkan oleh istri daripada korban. Dan ini tiba di Polres kurang lebih pukul 05.45 WIB. Korban dan saksi ini masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba, korban sarapan pagi yang sudah disiapkan oleh istrinya dari rumah. Selanjutnya korban ini minum obat dari dokter pasca operasi batu empedu. Selama di ruangan ini korban sempat berganti baju, kemeja berwarna putih, mencoba tidur di ruangan istirahat, namun ternyata tidak bisa tidur. Terbangun lagi, membuka baju, selanjutnya mengganti kaos dengan memakai jaket hitam. Sekira pukul 09.11 WIB, ini waktu sudah kami cek dengan antara waktu sebenarnya dengan waktu di CCTV, korban seorang diri turun melalui lift lantai 4, ini menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres dengan berjalan kaki seorang diri, menyeberang jalan raya depan Polres Metro Jakarta Timur pada pukul 09.12 WIB. Ini sesuai dengan waktu di CCTV maupun di waktu sebenarnya. Sekira pukul 09.21 WIB, korban terlihat sampai di depan Stasiun Jatinegara. Ini tampak terlihat dari pantauan CCTV yang berhasil kami dapatkan. Ini berjalan di depan Stasiun Jatinegara, berjalan kaki seorang diri dari arah timur. Ini masih dengan menggunakan pakaian yang sama, seorang diri. Lalu yang berikutnya, ini keterangan dari saksi masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari, jurusan Pasar Senen, Tegal. Ini menjelaskan bahwa masuk Stasiun Jatinegara ini kecepatan kereta 27 km per jam dengan jarak sekitar 300 meter. Ini saksi melihat korban berdiri, itu seorang diri sambil mungkin melihat menengok ke kanan dan ke kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan Jalan Raya Bekasi Timur. Kemudian saksi melihat korban berjalan ke rel jalur 3 atau tempat TKP yang akan dilewati oleh kereta api. Selanjutnya korban tertabrak dan meninggal dunia sekira pukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamangan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan
visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke puslapor ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan lain sebagainya yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari puslapor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian, dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin. Saudara, pihak kepolisian juga telah merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen-momen sebelum Kasat Narkoba AKBP Budi Alfreds Tawoliu ini diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Hal ini yang kemudian membuat fakta baru akhirnya terungkap setelah sebelumnya simpang siur kabar terkait kematian AKBP Budi Alfreds ini menjadi sorotan publik, termasuk kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Warta Kota, ada Randy di sana, saudara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya terkait hasil dari konferensi pers dan penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Halo, selamat siang Randy, bisa dijelaskan terlebih dahulu ini hasil konferensi pers kemarin, fakta-fakta terbaru apa yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian dalam kasus kematian Kasat Narkoba ini? Silahkan. Baik, terima kasih rekan Nila dan selamat siang Tribuners. Ya, baru saja tepat pada hari Senin 1 Mei 2023, sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Polres Jakarta Timur beserta Polda Metro Jaya melakukan press conference atau press release terkait update kasus perkara ditemukannya tewas AKBP Budi, yakni Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yang ditemukan tewas beberapa waktu lalu akibat tertabrak kereta api di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Update terkini, menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, yakni Kombes Pol Leonardus Simarmarta, mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah meringkas secara detail bagaimana kronologi update dari terungkapnya kasus tersebut. Dijelaskan Leonardus dalam press release bahwa pada saat pagi hari, sekira pukul 05.45 waktu Indonesia Barat atau setengah 6 pagi, dijelaskan oleh salah satu saksi yang merupakan sepupu dari almarhum atau korban, yang dimana almarhum pagi hari yakni diketahui datang ke kantor atau Polres Metro Jakarta Timur, dan kemudian saat bersampainya di kantor dikatakan Leonardus berdasarkan saksi di lapangan bahwa korban sempat berganti-ganti baju dikarenakan diketahui bahwa tepat semalam almarhum sempat operasi, yakni operasi batu empedu, yakni penyakit yang dialami, dan kemudian sempat berganti-ganti baju. Lalu berdasarkan rekaman CCTV yang didapat di Polres Metro Jakarta Timur, sekira pukul jam 9 pagi, terlihat seorang diri almarhum melintas atau AKBP Budi ini melintas keluar dari ruangan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur dan mengarah ke sebuah lift atau gedung di kantor Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian AKBP Budi masuk ke dalam lift dan turun dari lantai 4 menuju ke pintu keluar dari gedung Polres Metro Jakarta Timur. Tidak ada yang aneh dalam rekaman CCTV yang merekam kejadian tersebut, namun di bagian luar dari rekaman CCTV tersebut atau bagian CCTV luar gedung terlihat beberapa kali AKBP Budi sempat berbolak-balik, yakni sempat mengarah ke arah Matraman, namun kemudian melintas berjalan kaki menuju ke stasiun Jatinegara. Hal tersebut juga valid dibuktikan karena rekaman CCTV yang terpasang di stasiun Jatinegara memperlihatkan juga perihal AKBP Budi yang melintas di kawasan tersebut. Sehingga polisi memastikan bahwa dugaan yang sebelumnya dikatakan oleh pihak keluarga terkait adanya telepon maupun
AKBP Budi yang melintas sebelumnya ke stasiun Jatinegara menggunakan kendaraan, itu dipastikan pihak kepolisian tidak ada, namun dipastikan bahwa AKBP Budi melintas hanya dengan berjalan kaki. Dan sekira pukul 10 pagi dan mendapatkan informasi dari masinis, yakni jurusan Pasar Senen Tegal, Kereta Bahari, diinformasikan bahwa terdapat seseorang yang tertempel kereta api. Dan rupanya istilah dari kereta api tertempel itu adalah tertabrak kereta, dan rupanya itu AKBP Budi yang saat itu sekira pukul 10 pagi ditemukan tewas meninggal dunia. Mungkin itu saja rekan Mila update terkini yang bisa saya sampaikan. Oke, Randy, sedikit informasi pula adalah terkait simpang siur yang sebelumnya disampaikan pihak keluarga adanya telepon misterius begitu ya, yang diterima oleh AKBP Budi ini. Kemudian kalau dari hasil konferensi pers yang sudah digelar oleh pihak kepolisian, apakah benar memang dari riwayat telepon yang bersangkutan ini ada telepon yang mencurigakan dari nomor tertentu atau seperti apa informasinya? Oke, baik. Memang diketahui pihak keluarga sebelumnya mengatakan hal tersebut, namun setelah dilakukan identifikasi hingga saat ini bahwa memang terdapat panggilan, namun maksud saya terdapat panggilan yang berjumlah 6 kali, dan panggilan tersebut rupanya diketahui dari pihak pihak kepolisian dan juga pihak keluarga. Jadi bukan panggilan yang dimana diketahui sebelum bahwa itu panggilan dari orang yang tidak dikenal. Hal tersebut dibuktikan oleh sang istri, mengingat HP atau telepon genggam pribadi milik AKBP Budi ini sendiri hanya bisa diketahui password oleh sang istri, sehingga bisa dipastikan 6 panggilan yang masuk itu merupakan orang yang dikenal dan diketahui tidak ada istilah orang-orang yang tidak dikenal itu. Mungkin itu rekan Nila. Oke, ada dua fakta yang kemudian terungkap dari hasil konferensi pers, termasuk rekaman CCTV, kemudian dari tidak adanya panggilan misterius juga, yang sebelumnya sempat menjadi berita simpang siur. Begitu. Terakhir, Randy, ini kemudian apakah memang semakin menguatkan dugaan pihak kepolisian bahwa meninggalnya AKBP Budi ini memang sengaja mengakhiri hidupnya, begitu? Lalu sudahkah terungkap apa sebenarnya motif yang melatar belakangi aksi dari sang polisi ini? Baik. Untuk beberapa dugaan lainnya, rekan Nila dan Tribuners, selain dari panggilan yang misterius dan juga diduga adanya berupa AKBP Budi sebelum diracun ataupun disuntik oleh orang tidak dikenal ataupun mengkonsumsi narkoba ataupun yang lainnya, pihak polisian dari Puslapor juga sudah memastikan bahwa tidak adanya kandungan, maksudnya setelah investigasi dan juga melakukan otopsi tidak ada kandungan berupa racun ataupun hal-hal serupa. Dan pihak kepolisian memastikan tidak adanya kaitannya dengan murni tidak ada kaitan dengan narkoba, terus kandungan cyanida ataupun racun dan serupanya. Namun rekan Nila dan Tribuners saat dikonfirmasi lebih menegaskan bahwa motif atau alasan AKBP Budi ditemukan tewas tersebut, pihak polisian masih belum bisa menjawab dan memastikan secara tegas apakah meninggal akibat diduga dugaan dengan bunuh diri atau hal lainnya. Pihak polisian masih belum bisa memastikan, mengingat ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak dari Polres Metro Jakarta Timur hanya menjawab dengan pihak mereka sedang berduka dan akan dilakukan rencananya konferensi pers seusai masa bertabung. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan oleh pihak Kapolres, rekan Nila dan Tribuners kemarin. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda, Randy, terkait kasus meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas kembali. Sama-sama. Ya, saudara, kami juga akan menampilkan ini adalah hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur terkait CCTV atau rekaman CCTV yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian. Berikut selengkapnya untuk Anda. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4. Yang CCTV ada nggak? Nah, ini lihat korban datang
ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamangan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan sebagainya yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Nah, ini rekan-rekan mungkin bisa lihat, ini adalah mulai dari kedatangan. Jadi kedatangan itu korban atas nama Budi Alfred Towoliu bersama dengan saksi John Edi Towoliu. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Mungkin bisa putar. Udah berjalan ya. Nah ini dilihat korban datang, ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Towoliu. Jadi di sini terlihat bersama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Sat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4, hendak turun. Kita lanjut coba di setel. Mundur ke belakang. Ini pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari lift, coba turun dari lift sebelumnya. Ya, itu biar dulu. Ini ada salah ketik, sebenarnya dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan yang CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mako Polres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12, itu real time-nya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban sendiri keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah, itu kelihatan yang di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun, yang nanti akan diperlihatkan di CCTV berikutnya, itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawanan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat.
Nah, itu rekan-rekan bisa lihat. Dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500-600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 petak Jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian lanjut ke keterangan saksi. Dari keterangan saksi saudara John Edi Towoliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan atau dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi. Karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan. Masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban, sampai di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian sempat berbincang-bincang dengan dua orang anggota Polres Metro Jakarta Timur, anggota Sat Narkoba, benar bahwa membicarakan perihal renovasi ruangan kerjanya. Kemudian sempat berganti kemeja warna putih, kemudian menggunakan jaket warna hitam kembali, jaket yang sama digunakan. Kemudian lanjut. Ini keterangan, lanjut. Nah, ini dari anggota Sat Narkoba yang memang sinkron keterangannya dengan saudara John Edi bahwa memang bercakap-cakap, kemudian ya interaksi seperti biasa dengan almarhum. Lanjut kemudian. Lanjut. Nah, jadi kalau kami bisa menjelaskan ini terbagi memang jadi 3 klaster ya. Pada saat beliau datang dan di Polres, kemudian saat kejadian di perjalanan yang diterangkan dengan CCTV, dan setelahnya. Jadi di sini kita pada saat di TKP itu ada 4 orang saksi yang sudah kita ambil keterangannya, mulai dari masinis, kemudian asisten masinis, kemudian adalah petugas KAI yang dihubungi pertama kali oleh masinis yang mengatakan bahwa memang terjadi kalau dalam bahasa kereta api itu tertemper apa ya? Tertemper itu tertabrak kereta. Jadi datang untuk mendatangi TKP dari pihak KAI itu, saudara ada 2 orang sudah kami mintai keterangan seperti yang dijelaskan Bapak Kapolres. Pihak kepolisian merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen sebelum Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred Towoliu diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Dari rekaman CCTV tersebut, saudara terungkap bahwa AKBP Alfred berjalan seorang diri untuk keluar dari kantornya. Rekaman CCTV tersebut adalah momen sebelum AKBP Budi Alfred tertabrak kereta api di jalur rel kereta api di kawasan Pasar Enjo, Pisangan Lama, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 29 April 2023 siang. Inilah rekaman CCTV, saudara, yang dirilis oleh pihak kepolisian yang menampilkan momen sebelum AKBP Budi Alfred meninggal dunia, diduga dengan sengaja mengakhiri hidupnya. Dari rekaman CCTV tersebut, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus mengatakan bahwa AKBP Budi ini telah tiba pertama kali ke Polres Metro Jakarta Timur pada Sabtu pagi, sekitar pukul 5:45 waktu Indonesia Barat.
Ia datang menggunakan Avanza putih yang telah disiapkan oleh sang istri. Dari rekaman video ini terlihat, saudara, bahwa AKBP Budi awalnya pagi hari masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba. Di ruangan AKBP Budi ini sempat terlihat berganti baju kemeja putih dan juga mencoba untuk tidur. Ia juga kemudian terbangun dan berganti baju menggunakan jaket hitam. Di rekaman CCTV lain, terekam momen kala AKBP Budi ini keluar dari kantor dengan berjalan kaki, tidak menggunakan ojek online seperti kabar yang beredar. Sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi ini turun seorang diri dari ruangannya melalui lift di lantai 4. Ia kemudian berjalan menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres Metro Jaktim dengan berjalan kaki seorang diri. Dari rekaman ini, saudara, yang sedang kami tampilkan ini adalah momen kedatangan AKBP Budi bersama dengan seorang saudaranya yang baru saja tiba di kantor pada pagi hari. Ini AKBP Budi yang berada di depan menggunakan setelan hitam, kemudian di belakangnya adalah sepupunya yang rencananya pada hari itu akan melakukan dekorasi ruangan kerja AKBP Budi yang baru saja menjabat sebagai Kasat Narkoba. Kemudian dari rekaman CCTV lainnya, saudara, ini adalah hasil identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini masih CCTV yang sama saat ya, ini adalah CCTV ketika AKBP Budi keluar dari ruangan pada siang hari sekira pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Ia menggunakan lift yang berada di lantai 4, yakni di ruangannya, kemudian turun menuju lantai dasar dari kantornya. Dari rilis yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ini kemudian memperjelas atau memperkuat fakta-fakta terkait AKBP Budi yang mana kabar meninggalnya Kasat Narkoba ini sempat menjadi kabar yang juga simpang siur. Ini adalah CCTV yang diambil dari tempat kerja dari AKBP Budi, saudara. Ini masih rekaman yang sama saat AKBP Budi baru saja atau akan turun setelah berganti pakaian, mengenakan kaos dan juga kemeja berwarna, maksud saya adalah jaket berwarna hitam. Kemudian ini adalah rekaman CCTV yang ada dari luar Polres Metro Jakarta Timur. Ini adalah AKBP Budi yang tampak berjalan seorang diri dan keluar dari kantornya. Ini ia tampak mengenakan celana PDL kerja dan juga jaket berwarna hitam, saudara, dan berjalan keluar dari kantornya menuju ke jalan raya. Tampak dari rekaman CCTV ini, saudara, ini AKBP Budi berjalan menuju gerbang keluar dari Polres Metro Jaktim berjalan kaki seorang diri dan tampak ia menyeberang jalan, tepatnya di depan Polres Metro Jakarta Timur. Ini waktu real time-nya menunjukkan pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV ini tampak AKBP Budi sempat menyeberang jalan dan belok ke kiri sebelum menuju ke stasiun Jatinegara. Kemudian ia tampak sempat berbelok sekali menuju ke arah sebaliknya, dan kemudian sekira pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, ini AKBP Budi terlihat telah sampai atau telah tiba di depan stasiun Jatinegara. Aktivitas AKBP Budi di depan stasiun Jatinegara ini juga terekam oleh rekaman CCTV di sekitar lokasi, yang mana kemudian berdasarkan keterangan dari masinis, ini adalah saksi mata yang melihat AKBP Budi berdiri seorang diri sambil menengok kanan kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel
dan juga Jalan Raya Bekasi Timur sebelum kemudian tertabrak kereta api. Kami juga akan menampilkan ini adalah penjelasan lengkap dari pihak kepolisian yang merilis rekaman CCTV penyelidikan dalam kasus meninggalnya AKBP Budi Alfreds yang merupakan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Edi Toliu. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Ini bisa dibuka. Sudah berjalan ya. Nah ini lihat korban datang. Ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time-nya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Toliu. Jadi di sini terlihat sama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Sat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4 hendak turun. Kita lanjut ya. Iya betul. Jadi pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari coba turun dari itu. Ya, ini ada salah ketik sebenarnya dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun. Kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mapolres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12. Itu real time-nya. Kira-kira teman-teman bisa lihat orang ini menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban ini keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah, itu kelihatan yang di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun yang nanti akan diperlihatkan CCTV berikutnya itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat. Dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500 sampai 600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan
keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDP plus 400 Petak Jalan Jakarta Bekasi. Kemudian dari keterangan saksi saudara John Edi Tongoliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih itu yang sudah disiapkan dan dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban sampai di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian Saudara, sempat simpang siur kabar soal adanya telepon misterius yang diterima AKBP Budi Alfred sebelum akhirnya pergi meninggalkan kantornya. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko dalam konferensi persnya menyebut tak ada panggilan dari orang tak dikenal atau OTK pada AKBP Budi Alfred Stowoliu. Kabid Fiskomfor Puslapfor Polri, Kombes Supianto sendiri juga menjelaskan bahwa ditemukan riwayat 6 panggilan dari pemeriksaan ponsel AKBP Budi, yakni iPhone 13 Pro Max dengan kapasitas 512 GB. Panggilan pertama ini dimulai pada pukul 6:55. Ketika itu AKBP Budi menelepon sang istri Cecilia dengan durasi 32 detik. Kemudian AKBP Budi juga sempat menghubungi Danmentar Akpol sekira pukul 6:56. Namun durasinya 0 detik karena panggilan tersebut kemudian dibatalkan. Dari panggilan kedua itu tak ada riwayat panggilan yang diterima atau dilakukan oleh AKBP Budi. Kemudian sekira pukul 9:24, Wakasat Polres Jakarta Timur menghubungi AKBP Budi. Namun kala itu korban sudah tidak mengangkat panggilan tersebut. Kemudian pada pukul 9:26, AKBP Budi menelepon balik Wakasat Polres Jakarta Timur. Dalam panggilan tersebut, durasi pembicaraan selama 1 menit 14 detik. Lalu panggilan diterima oleh AKBP Budi dari kontak bernama Data Rakajai pada pukul 9:29 dengan durasi pembicaraan selama 38 detik. Menurut keterangan saksi dan rekaman CCTV, 2 menit kemudian, yakni pada pukul 9:31 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi tertabrak kereta di Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Kami akan tampilkan, saudara, ini adalah konferensi pers yang dijelaskan secara langsung terkait adanya 6 panggilan yang diterima oleh AKBP Budi sebelum akhirnya meninggal dunia yang disampaikan oleh Kabid Fiskomfor Puslapfor Polri, Kombes Supianto. Berikut liputannya untuk Anda. Itu yang bisa kita laporkan kepada rekan-rekan terkait dengan pemeriksaan toksikologi. Kemudian mungkin akan dilanjutkan dengan rekan kami, Pak Kabid Fiskomfor, untuk menyampaikan hasil pemeriksaan terkait dengan digital forensik. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Wahyu. Mohon izin saya melanjutkan dari Puslapfor. Tadi Pak Wahyu menyampaikan terkait dengan toksikologi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan bukti digital. Jadi kami dari Puslapfor, khususnya bidang fisika dan komputer forensik, hari Minggu, tanggal 30 April 2023, pukul 20.05, kami menerima barang bukti elektronik berupa 1 unit HP iPhone 13 Pro Max model A2643 dengan kapasitas 512 GB milik korban. Sesuai dengan permintaan dari penyidik, kami telah melakukan pemeriksaan aktivitas panggilan. Jadi aktivitas panggilan atau kita sebut biasanya adalah call log pada hari kejadian dengan menggunakan metode logical dan live analysis. Kita dapatkan hasil sebagai berikut, bahwa terdapat 6 aktivitas panggilan
Jadi hanya ada 6 aktivitas panggilan pada hari kejadian. 3 panggilan keluar, 2 miss call, 1 panggilan masuk. Aktivitas panggilan pertama kali itu terekam pada pukul 06.55.03. Jadi di pagi hari, kemudian panggilan terakhir terekam pada pukul 09.29.26. Jadi sekali lagi panggilan terakhir 09.29.26, di mana panggilan terakhir ada komunikasi selama 38 detik. BP sekarang masih ada di Puslapfor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan metode full file system. Ini memerlukan waktu minimal untuk ekstraksi adalah 11 jam. Nah, sekarang sedang berjalan sehingga hasilnya belum bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari Digital Forensik. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, Saudara AKBP Budi Alfred Stowelio diketahui berjalan kaki di perlintasan ketika tertabrak kereta api 320 Tegal Bahari pada Sabtu 29 April. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Simarmata mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan didapati pada hari kejadian pukul 9:11, Budi turun dari ruangan di lantai 4 seorang diri yang memakai sepatu dan pakaian dinas lengkap atau PDL hingga jaket hitam. AKBP Budi keluar dari ruangannya dengan lift dengan turun ke lantai 1. Setelah keluar dari Mapolres Metro Jakarta Timur, Budi yang baru 2 pekan menjabat sebagai Kasat Narkoba ini berjalan kaki menyeberang ke Jalan Matraman Raya. Namun setelah menyeberang hingga tiba di jalur Transjakarta, AKBP Budi sempat berjalan kaki ke arah berlawanan, lalu kembali merubah arah menuju Stasiun Jatinegara di Jalan Bekasi Timur. Dari rekaman CCTV Stasiun Jatinegara, AKBP Budi tampak berjalan kaki seorang diri menuju perlintasan, lalu masuk ke perlintasan melalui celah tembok dinding di Jalan Bekasi Timur. Saksi mata yang merupakan masinis kereta api 320 Tegal Bahari ini menjelaskan bahwa kala itu kereta berjalan 300 meter dan melaju dengan kecepatan 27 km per jam. Saksi melihat AKBP Budi berdiri seorang diri di dekat tembok beton. Saat itu masinis kereta api Tegal Bahari juga membunyikan tanda peringatan tanda datangnya kereta. Namun kemudian pada pukul 9:21, AKBP Budi berjalan kaki dari sisi tembok pembatas ke arah jalur 3. Insiden pun tak terhindarkan sehingga AKBP Budi tertabrak kereta api lalu meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadian ini lantas dilaporkan masinis ke petugas keamanan dalam Stasiun Jatinegara dan diteruskan ke Polres Jakarta Timur. Dari hasil penyelidikan sementara tidak ditemukan adanya jejak digital mencurigakan pada handphone AKBP Budi, termasuk informasi adanya orang tak dikenal yang menghubungi yang bersangkutan. AKBP Budi ini sempat datang ke Mapolres menggunakan mobil sewaan untuk mendekorasi ruang kasat baru yang dihuninya bersama dengan seorang kerabatnya dan sempat meminum obat karena baru saja menjalani operasi batu empedu. Terkait meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred Stowelio yang diduga memang sengaja mengakhiri hidupnya di jalur DDT Petak Jalur Hulu Jatinegara Bekasi pada Sabtu 29 April lalu dengan menabrakkan diri ke jalur kereta api. Dari beberapa rekaman CCTV juga kemudian akhirnya terungkap, Saudara, apa sebenarnya penyebab tewasnya AKBP Budi Alfred Stowelio. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus Harapan Tua Simarmata sendiri mengatakan bahwa setidaknya saat ini sudah ada 7 orang saksi yang sudah diperiksa untuk mengungkap kasus kematian anggota polisi ini. Kombes Leonardus Simarmata mengatakan kronologis meninggalnya AKBP Budi Alfred Stowelio berawal saat pagi hari yang bersangkutan sempat berangkat ke kantornya bersama dengan sang sepupu yakni Junaidi Stowelio yang pergi dari rumah korban menuju Polres Metro Jakarta Timur menggunakan
sebuah mobil yang disiapkan oleh istri dari AKBP Budi Alfred Stowaliu. Sesampainya di Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Budi ini saudara sempat sarapan pagi. Ia juga sempat berganti pakaian dari kemeja putih menjadi kaos dan juga jaket hitam. Kemudian sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi turun dari lift menuju pintu keluar kantor Polres Metro Jakarta Timur seorang diri. Pada pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi terlihat berada di stasiun Jatinegara menurut rekaman CCTV yang diperoleh oleh penyidik. Pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari jurusan Pasar Senen Tegal ini. Dari keterangan saksi tersebut, kereta api yang dikendarai berada dalam kecepatan 27 km per jam saat memasuki stasiun Jatinegara. Saat itu saksi juga telah melihat AKBP Budi berjalan ke rel jalur 3 atau tepat di TKP yang akan dilewati kereta api. AKBP Budi pun kemudian tertabrak dan meninggal dunia. Kepolisian mendapati fakta-fakta atau kronologis ini berdasarkan video rekaman CCTV yang sudah dirangkai sedemikian rupa, berawal dari kedatangan AKBP Budi hingga saat AKBP Budi meninggalkan kantornya dan menuju ke arah stasiun. Berikut ini saudara akan kami tampilkan wawancara dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur. Berikut selengkapnya liputannya untuk Anda. Karena almarhum juga merupakan bagian daripada Polri, anggota Polri. Kami harap juga kepada keluarga tentunya diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, dan saat ini tentu masih dalam rangkaian berkabung. Polda Metro Jaya telah melakukan langkah-langkah. Ya. Tentunya proses dari mulai penyelidikan sampai dengan proses penyidikan ini sudah dilakukan secara optimal. Data-data informasi secara primer, sekunder yang kemudian dicari, kemudian didapati, dan tentunya kemudian ini akan dilakukan secara segera, yaitu proses analisis terhadap data-data tersebut. Maka pada kesempatan hari ini Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para narasumber yang tadi saya sebutkan akan menyampaikan hasil dari proses penyelidikan sampai dengan penyidikan ini, baik secara induktif maupun secara deduktif, bahwa perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pukul 09.31 WIB di jalur kereta api kilometer 12+400 jalur DDT Petak Jalan Jatinegara. Lalu korban ini atas nama saudara Bapak Budi Alfred Stowaliu, MM, kelahiran 6 April tahun 67. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan, ini ada 7 saksi, mulai dari sepupu daripada almarhum, wakil kepala stasiun, masinis, asisten masinis, PKD Stasiun Jatinegara, lalu ada 2 personil, yaitu dari Polres Jakarta Timur dari Satuan Narkoba. Juga barang bukti yang sudah diamankan, ini ada handphone, lalu juga dompet yang berisi uang tunai, lalu juga identitas pribadi, 1 buah jam tangan dan ikat pinggang. Lalu kami sampaikan di sini terkait dengan kronologis peristiwa. Jadi kita hanya menyampaikan rentang waktu mulai dari almarhum ini datang sampai dengan terjadinya peristiwa. Bahwa keterangan dari saksi atas nama Junedi Towoliu
ini adalah sepupu daripada almarhum, menjelaskan bahwa korban dengan saksi ini berangkat dari rumah korban menuju ke Polres Metro Jakarta Timur menggunakan kendaraan atau mobil yang sudah disiapkan oleh istri daripada korban. Dan ini tiba di Polres kurang lebih pukul 05.45 WIB. Korban dan saksi ini masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba, korban sarapan pagi yang sudah disiapkan oleh istrinya dari rumah. Selanjutnya korban ini minum obat dari dokter pasca operasi batu empedu. Selama di ruangan, ini korban sempat berganti baju, kemeja berwarna putih. Mencoba tidur di ruangan istirahat, namun ternyata tidak bisa tidur. Terbangun lagi, membuka baju, selanjutnya mengganti kaos dengan memakai jaket hitam. Sekira pukul 09.11 WIB, ini waktu sudah kami cek dengan antara waktu sebenarnya dengan waktu di CCTV, korban seorang diri turun melalui lift lantai 4. Ini menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres dengan berjalan kaki seorang diri. Menyeberang jalan raya depan Polres Metro Jakarta Timur pada pukul 09.12 WIB. Ini sesuai dengan waktu di CCTV maupun di waktu sebenarnya. Sekira pukul 09.21 WIB, korban terlihat sampai di depan stasiun Jatinegara. Ini tampak terlihat dari pantauan CCTV yang berhasil kami dapatkan. Ini berjalan di depan stasiun Jatinegara, berjalan kaki seorang diri dari arah timur. Ini masih dengan menggunakan pakaian yang sama, seorang diri. Lalu yang berikutnya, ini keterangan dari saksi masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari, jurusan Pasar Senen, Tegal. Ini menjelaskan bahwa masuk stasiun Jatinegara ini kecepatan kereta 27 km per jam dengan jarak sekitar 300 meter. Ini saksi melihat korban berdiri, itu seorang diri sambil mungkin melihat menengok ke kanan dan ke kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan Jalan Raya Bekasi Timur. Kemudian saksi melihat korban berjalan ke rel jalur 3 atau tempat TKP yang akan dilewati oleh kereta api. Selanjutnya korban tertabrak dan meninggal dunia sekira pukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamangan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapfor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan sebagainya yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapfor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin
Saudara, pihak kepolisian juga telah merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen-momen sebelum Kasat Narkoba KPP Budi Alfreds Tawoliu ini diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Hal ini yang kemudian membuat fakta baru akhirnya terungkap setelah sebelumnya simpang siur kabar terkait kematian AKBP Budi Alfreds ini menjadi sorotan publik, termasuk kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Warta Kota, ada Randy di sana, saudara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya terkait hasil dari konferensi pers dan penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Halo, selamat siang, Randy. Bisa dijelaskan terlebih dahulu ini hasil konferensi pers kemarin. Fakta-fakta terbaru apa yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian dalam kasus kematian Kasat Narkoba ini? Silahkan. Baik, terima kasih rekan Nila dan selamat siang Tribuners. Ya, baru saja tepat pada hari Senin 1 Mei 2023, sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Polres Jakarta Timur beserta Polda Metro Jaya melakukan press conference atau press release terkait update kasus perkara ditemukannya tewas AKBP Budi, yakni Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yang ditemukan tewas beberapa waktu lalu akibat tertabrak kereta api di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Update terkini, menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, yakni Kombes Pol Leonardus Simarmarta, mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah meringkas secara detail bagaimana kronologi update dari terungkapnya kasus tersebut. Dijelaskan Leonardus dalam press release bahwa pada saat pagi hari, sekira pukul 05.45 waktu Indonesia Barat atau setengah 6 pagi, dijelaskan oleh salah satu saksi yang merupakan sepupu dari almarhum atau korban, yang dimana almarhum pagi hari yakni diketahui datang ke kantor atau Polres Metro Jakarta Timur, dan kemudian saat bersampainya di kantor dikatakan Leonardus berdasarkan saksi di lapangan bahwa korban sempat berganti-ganti baju dikarenakan diketahui bahwa tepat semalam almarhum sempat operasi, yakni operasi batu empedu, yakni penyakit yang dialami, dan kemudian sempat berganti-ganti baju, lalu berdasarkan rekaman CCTV yang terdapat di Polres Metro Jakarta Timur, sekira pukul jam 9 pagi, terlihat seorang diri almarhum melintas atau AKBP Budi ini melintas keluar dari ruangan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur dan mengarah ke sebuah lift atau gedung di kantor Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian AKBP Budi masuk ke dalam lift dan turun dari lantai 4 menuju ke pintu keluar dari gedung Polres Metro Jakarta Timur. Tidak ada yang aneh dalam rekaman CCTV yang merekam kejadian tersebut, namun di bagian luar dari rekaman CCTV tersebut atau bagian CCTV luar gedung terlihat beberapa kali AKBP Budi sempat berbolak-balik, yakni sempat mengarah ke arah Matraman, namun kemudian melintas berjalan kaki menuju ke stasiun Jatinegara. Hal tersebut juga valid dibuktikan karena rekaman CCTV yang terpasang di stasiun Jatinegara memperlihatkan juga perihal AKBP Budi yang melintas di kawasan tersebut. Sehingga polisi memastikan bahwa dugaan yang sebelumnya dikatakan oleh pihak keluarga terkait adanya telepon maupun AKBP Budi yang melintas sebelumnya ke stasiun Jatinegara menggunakan kendaraan, itu dipastikan pihak kepolisian tidak ada, namun dipastikan bahwa AKBP Budi melintas hanya dengan berjalan kaki. Dan sekira pukul 10 pagi dan mendapatkan informasi dari masinis, yakni jurusan Pasar Senen Tegal, Kereta Bahari, diinformasikan bahwa terdapat seseorang yang tertempel kereta api. Dan rupanya istilah dari kereta api tertempel itu adalah tertabrak kereta, dan rupanya itu AKBP Budi yang saat itu sekira pukul 10 pagi ditemukan tewas meninggal dunia.
Mungkin itu saja rekan Nila update terkini yang bisa saya sampaikan. Oke, Randy, sedikit informasi pula adalah terkait simpang siur yang sebelumnya disampaikan pihak keluarga adanya telepon misterius begitu ya, yang diterima oleh AKBP Budi ini. Kemudian kalau dari hasil konferensi pers yang sudah digelar oleh pihak kepolisian, apakah benar memang dari riwayat telepon yang bersangkutan ini ada telepon yang mencurigakan dari nomor tertentu atau seperti apa informasinya? Oke, baik. Memang diketahui pihak keluarga sebelumnya mengatakan hal tersebut, namun setelah dilakukan identifikasi hingga saat ini bahwa memang terdapat panggilan, namun maksud saya terdapat panggilan yang berjumlah 6 kali, dan panggilan tersebut rupanya diketahui dari pihak pihak kepolisian dan juga pihak keluarga. Jadi bukan panggilan yang dimana diketahui sebelumnya bahwa itu panggilan dari orang yang tidak dikenal. Hal tersebut dibuktikan oleh sang istri mengingat HP atau telepon genggam pribadi milik AKBP Budi ini sendiri hanya bisa diketahui password oleh sang istri, sehingga bisa dipastikan 6 panggilan yang masuk itu merupakan orang yang dikenal dan diketahui tidak ada istilah orang-orang yang tidak dikenal itu. Mungkin itu, Nila. Oke, ada dua fakta yang kemudian terungkap dari hasil konferensi pers, termasuk rekaman CCTV, kemudian dari tidak adanya panggilan misterius juga, yang sebelumnya sempat menjadi berita simpang siur. Begitu. Terakhir, Randy, ini kemudian apakah memang semakin menguatkan dugaan pihak kepolisian bahwa meninggalnya AKBP Budi ini memang sengaja mengakhiri hidupnya, begitu? Lalu sudahkah terungkap apa sebenarnya motif yang melatar belakangi aksi dari sang polisi ini? Baik. Untuk beberapa dugaan lainnya, rekan Nila dan Tribuners, selain dari panggilan yang misterius dan juga diduga adanya berupa AKBP Budi sebelum diracun ataupun disuntik oleh orang tidak dikenal ataupun mengkonsumsi narkoba ataupun yang lainnya, pihak polisian dari Puslapor juga sudah memastikan bahwa tidak adanya kandungan, maksudnya setelah investigasi dan juga melakukan otopsi tidak ada kandungan berupa racun ataupun hal-hal serupa. Dan pihak kepolisian memastikan tidak adanya kaitannya dengan murni tidak ada kaitan dengan narkoba, terus kandungan cyanida ataupun racun dan serupanya. Namun rekan Nila dan Tribuners saat dikonfirmasi lebih menegaskan bahwa motif atau alasan AKBP Budi ditemukan tewas tersebut, pihak polisian masih belum bisa menjawab dan memastikan secara tegas apakah meninggal akibat dugaan dengan bunuh diri atau hal lainnya. Pihak polisian masih belum bisa memastikan, mengingat ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak dari Polres Metro Jakarta Timur hanya menjawab dengan pihak mereka sedang berduka dan akan dilakukan rencananya konferensi pers seusai masa berkabung. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan oleh pihak Kapolres, rekan Nila dan Tribuners kemarin. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda, Randy, terkait kasus meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas kembali. Sama-sama. Ya, saudara, kami juga akan menampilkan ini adalah hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur terkait CCTV atau rekaman CCTV yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian. Berikut selengkapnya untuk Anda. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4. Yang CCTV ada nggak? Nah, ini lihat korban datang, ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang. Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut.
Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamanan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapfor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan sebagainya, yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapfor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi, berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian, dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin bisa lihat, ini adalah mulai dari kedatangan. Jadi kedatangan itu korban atas nama Budi Alfred Towoliu bersama dengan saksi John Edi Towoliu. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Mungkin bisa putar. Udah berjalan ya. Nah ini dilihat korban datang, ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Towoliu. Jadi di sini terlihat bersama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Sat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4, hendak turun. Kita lanjut coba di setel. Mundur ke belakang. Ini pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari lift, coba turun dari lift sebelumnya. Ya, itu biar dulu. Ini ada salah ketik, sebenarnya dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan yang CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mako Polres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12, itu real time-nya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban sendiri keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah, itu kelihatan yang di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun, yang nanti akan diperlihatkan di CCTV berikutnya, itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawanan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, itu rekan-rekan bisa lihat. Dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut, next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21, nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya.
jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500 sampai 600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 931 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 petak Jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian lanjut ke keterangan saksi. Dari keterangan saksi saudara John Edi Towoliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan atau dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi. Karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan. Masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban, sampai di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian sempat berbincang-bincang dengan dua orang anggota Polres Metro Jakarta Timur, anggota Sat Narkoba, benar bahwa membicarakan perihal renovasi ruangan kerjanya. Kemudian sempat berganti kemeja warna putih, kemudian menggunakan jaket warna hitam kembali, jaket yang sama digunakan. Kemudian lanjut. Ini keterangan, lanjut. Nah, ini dari anggota Sat Narkoba yang memang sinkron keterangannya dengan saudara John Edi bahwa memang bercakap-cakap, kemudian ya interaksi seperti biasa dengan almarhum. Lanjut kemudian. Lanjut. Nah, jadi kalau kami bisa menjelaskan ini terbagi memang jadi 3 klaster ya. Pada saat beliau datang dan di Polres, kemudian saat kejadian di perjalanan yang diterangkan dengan CCTV dan setelahnya. Jadi di sini kita pada saat di TKP itu ada 4 orang saksi yang sudah kita ambil keterangannya, mulai dari masinis, kemudian asisten masinis, kemudian adalah petugas KAI yang dihubungi pertama kali oleh masinis yang mengatakan bahwa memang terjadi kalau dalam bahasa kereta api itu tertemper apa ya? Tertemper itu tertabrak kereta. Jadi datang untuk mendatangi TKP dari pihak KAI itu, saudara ada 2 orang sudah kami mintai keterangan seperti yang dijelaskan Bapak Kapolres. Pihak kepolisian merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen sebelum Kasat Narkoba AKBP Budi Alfrieds Towoliu diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Dari rekaman CCTV tersebut, saudara terungkap bahwa AKBP Alfrieds berjalan seorang diri untuk keluar dari kantornya. Rekaman CCTV tersebut adalah momen sebelum AKBP Budi Alfrieds tertabrak kereta api di jalur rel kereta api di kawasan Pasar Enjo, Pisangan Lama, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 29 April 2023 siang. Inilah rekaman CCTV, saudara, yang dirilis oleh pihak kepolisian yang menampilkan momen sebelum AKBP Budi Alfrieds meninggal dunia, diduga dengan sengaja mengakhiri hidupnya. Dari rekaman CCTV tersebut, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus mengatakan bahwa AKBP Budi ini telah tiba pertama kali ke Polrestro Jakarta Timur pada Sabtu pagi, sekira pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Ia datang menggunakan Avanza putih yang telah disiapkan oleh sang istri. Dari rekaman video ini terlihat, saudara, bahwa AKBP Budi awalnya pagi hari masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba. Di ruangan AKBP Budi ini sempat terlihat berganti baju kemeja putih dan juga mencoba untuk tidur. Ia juga kemudian terbangun dan berganti baju menggunakan jaket hitam. Di rekaman CCTV lain terekam momen kala AKBP Budi ini keluar dari kantor dengan berjalan kaki, tidak menggunakan ojek online seperti kabar yang beredar
Sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi ini turun seorang diri dari ruangannya melalui lift di lantai 4. Ia kemudian berjalan menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres Metro Jaktim dengan berjalan kaki seorang diri. Dari rekaman ini, saudara, yang sedang kami tampilkan ini adalah momen kedatangan AKBP Budi bersama dengan seorang saudaranya yang baru saja tiba di kantor pada pagi hari. Ini AKBP Budi yang berada di depan menggunakan setelan hitam, kemudian di belakangnya adalah sepupunya yang rencananya pada hari itu akan melakukan dekorasi ruangan kerja AKBP Budi yang baru saja menjabat sebagai Kasat Narkoba. Kemudian dari rekaman CCTV lainnya, saudara, ini adalah hasil identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini masih CCTV yang sama saat, ya, ini adalah CCTV ketika AKBP Budi keluar dari ruangan pada siang hari sekira pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Ia menggunakan lift yang berada di lantai 4, yakni di ruangannya, kemudian turun menuju lantai dasar dari kantornya. Dari rilis yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ini kemudian memperjelas atau memperkuat fakta-fakta terkait AKBP Budi yang mana kabar meninggalnya Kasat Narkoba ini sempat menjadi kabar yang juga simpang siur. Ini adalah CCTV yang diambil dari tempat kerja dari AKBP Budi, saudara. Ini masih rekaman yang sama saat AKBP Budi baru saja atau akan turun setelah berganti pakaian, mengenakan kaos dan juga kemeja berwarna, maksud saya adalah jaket berwarna hitam. Kemudian ini adalah rekaman CCTV yang ada dari luar Polres Metro Jakarta Timur. Ini adalah AKBP Budi yang tampak berjalan seorang diri dan keluar dari kantornya. Ini ia tampak mengenakan celana PDL kerja dan juga jaket berwarna hitam, saudara, dan berjalan keluar dari kantornya menuju ke jalan raya. Tampak dari rekaman CCTV ini, saudara, ini AKBP Budi berjalan menuju gerbang keluar dari Polres Metro Jaktim berjalan kaki seorang diri dan tampak ia menyeberang jalan, tepatnya di depan Polres Metro Jakarta Timur. Ini waktu real time-nya menunjukkan pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV ini tampak AKBP Budi sempat menyeberang jalan dan belok ke kiri sebelum menuju ke stasiun Jatinegara. Kemudian ia tampak sempat berbelok sekali menuju ke arah sebaliknya, dan kemudian sekira pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, ini AKBP Budi terlihat telah sampai atau telah tiba di depan stasiun Jatinegara. Aktivitas AKBP Budi di depan stasiun Jatinegara ini juga terekam oleh rekaman CCTV di sekitar lokasi, yang mana kemudian berdasarkan keterangan dari masinis, ini adalah saksi mata yang melihat AKBP Budi berdiri seorang diri sambil menengok kanan kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan juga Jalan Raya Bekasi Timur sebelum kemudian tertabrak kereta api. Kami juga akan menampilkan, ini adalah penjelasan lengkap dari pihak kepolisian yang merilis rekaman CCTV penyelidikan dalam kasus meninggalnya AKBP Budi Alfreds yang merupakan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Editorium. Ini adalah ruangan CCTV lantai 4
Satreskrim yang menuju ruang sat narkoba. Ini bisa dibuka. Sudah berjalan ya. Nah ini lihat korban datang. Ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Tauliu. Jadi di sini terlihat sama sepupu dari korban itu masuk ke ruang sat narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang sat narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4 kemudian turun. Kita lagi coba. Iya betul. Jadi pukul 9, nah ini sisi yang turun tadi dari lift, coba turun dari lift. Ya, ini ada salah ketik sebenarnya, dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah ini CCTV yang ada di Mapolres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12 itu real time-nya. Kira-kira teman bisa lihat seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah itu terlihat korban diri keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah itu kelihatan yang di bawah. Nah itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun yang nanti akan diperlihatkan CCTV berikutnya itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500 sampai 600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 Petak Jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian lanjut ke keterangan saksi. Dari keterangan saksi saudara John Edi Tauliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu
itu yang sudah disiapkan dan dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi, karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban sampai di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian Saudara sempat simpang siur kabar soal adanya telepon misterius yang diterima AKBP Budi Alfred sebelum akhirnya pergi meninggalkan kantornya. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko dalam konferensi persnya menyebut tak ada panggilan dari orang tak dikenal atau OTK pada AKBP Budi Alfred Stowoliu. Kabid Fiskomfor Puslap 4 Polri, Kombes Supianto sendiri juga menjelaskan bahwa ditemukan riwayat 6 panggilan dari pemeriksaan ponsel AKBP Budi, yakni iPhone 13 Pro Max dengan kapasitas 512 GB. Panggilan pertama ini dimulai pada pukul 6:55 ketika itu AKBP Budi menelepon sang istri Cecilia dengan durasi 32 detik. Kemudian AKBP Budi juga sempat menghubungi dan mentar Akpol sekira pukul 6:56. Namun durasinya 0 detik karena panggilan tersebut kemudian dibatalkan. Dari panggilan kedua itu tak ada riwayat panggilan yang diterima atau dilakukan oleh AKBP Budi. Kemudian sekira pukul 9:24, Wakasat Polres Jakarta Timur menghubungi AKBP Budi. Namun kala itu korban sudah tidak mengangkat panggilan tersebut. Kemudian pada pukul 9:26, AKBP Budi menelepon balik Wakasat Polres Jakarta Timur. Dalam panggilan tersebut, durasi pembicaraan selama 1 menit 14 detik. Lalu panggilan diterima oleh AKBP Budi dari kontak bernama Data Rakajai pada pukul 9:29 dengan durasi pembicaraan selama 38 detik. Menurut keterangan saksi dan rekaman CCTV, 2 menit kemudian, yakni pada pukul 9:31 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi tertabrak kereta di Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Kami akan tampilkan, saudara, ini adalah konferensi pers yang dijelaskan secara langsung terkait adanya 6 panggilan yang diterima oleh AKBP Budi sebelum akhirnya meninggal dunia yang disampaikan oleh Kabid Fiskomfor Puslap 4 Polri, Kombes Supianto. Berikut liputannya untuk Anda. Itu yang bisa kita laporkan kepada rekan-rekan terkait dengan pemeriksaan toksikologi. Kemudian mungkin akan dilanjutkan dengan rekan kami, Pak Kabid Fiskomfor, untuk menyampaikan hasil pemeriksaan terkait dengan digital forensik. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Wahyu. Mohon izin saya melanjutkan dari Puslapfor. Tadi Pak Wahyu menyampaikan terkait dengan toksikologi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan bukti digital. Jadi kami dari Puslapfor, khususnya bidang fisika dan komputer forensik, hari Minggu, tanggal 30 April 2023, pukul 20.05, kami menerima barang bukti elektronik berupa 1 unit HP iPhone 13 Pro Max model A2643 dengan kapasitas 512 GB milik korban. Sesuai dengan permintaan dari penyidik, kami telah melakukan pemeriksaan aktivitas panggilan. Jadi aktivitas panggilan atau kita sebut biasanya adalah call log pada hari kejadian dengan menggunakan metode logical dan live analysis. Kita dapatkan hasil sebagai berikut, bahwa terdapat 6 aktivitas panggilan. Jadi hanya ada 6 aktivitas panggilan pada hari kejadian. 3 panggilan keluar, 2 miss call, 1 panggilan masuk. Aktivitas panggilan pertama kali itu terekam pada pukul 06.55.03. Jadi di pagi hari. Kemudian panggilan terakhir terekam pada pukul 09.29.26. Jadi sekali lagi, panggilan terakhir 09.29.26
di mana panggilan terakhir ada komunikasi selama 38 detik. BB sekarang masih ada di Puslapfor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan metode full file system. Ini memerlukan waktu minimal untuk ekstraksi adalah 11 jam. Nah, sekarang sedang berjalan sehingga hasilnya belum bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari Digital Forensik. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, Saudara AKBP Budi Alfred Stowolio diketahui berjalan kaki di perlintasan ketika tertabrak kereta api 320 Tegal Bahari pada Sabtu 29 April. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Simarmata mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan didapati pada hari kejadian pukul 9:11, Budi turun dari ruangan di lantai 4 seorang diri. Ia memakai sepatu dan pakaian dinas lengkap atau PDL hingga jaket hitam. AKBP Budi keluar dari ruangannya dengan lift dengan turun ke lantai 1. Setelah keluar dari Mapolres Metro Jakarta Timur, Budi yang baru 2 pekan menjabat sebagai Kasat Narkoba ini berjalan kaki menyeberang ke Jalan Matraman Raya. Namun setelah menyeberang hingga tiba di jalur Transjakarta, AKBP Budi sempat berjalan kaki ke arah berlawanan, lalu kembali merubah arah menuju Stasiun Jatinegara di Jalan Bekasi Timur. Dari rekaman CCTV Stasiun Jatinegara, AKBP Budi tampak berjalan kaki seorang diri menuju perlintasan, lalu masuk ke perlintasan melalui celah tembok dinding di Jalan Bekasi Timur. Saksi mata yang merupakan masinis kereta api 320 Tegal Bahari ini menjelaskan bahwa kala itu kereta berjalan 300 meter dan melaju dengan kecepatan 27 km per jam. Saksi melihat AKBP Budi berdiri seorang diri di dekat tembok beton. Saat itu masinis kereta api Tegal Bahari juga membunyikan tanda peringatan tanda datangnya kereta. Namun kemudian pada pukul 9:21, AKBP Budi berjalan kaki dari sisi tembok pembatas ke arah jalur 3. Insiden pun tak terhindarkan sehingga AKBP Budi tertabrak kereta api lalu meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadian ini lantas dilaporkan masinis ke petugas keamanan dalam Stasiun Jatinegara dan diteruskan ke Polres Jakarta Timur. Dari hasil penyelidikan sementara tidak ditemukan adanya jejak digital mencurigakan pada handphone AKBP Budi, termasuk informasi adanya orang tak dikenal yang menghubungi yang bersangkutan. AKBP Budi ini sempat datang ke Mapolres menggunakan mobil sewaan untuk mendekorasi ruang kasat baru yang dihuninya bersama dengan seorang kerabatnya dan sempat meminum obat karena baru saja menjalani operasi batu empedu. Terkait meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred Stowolio yang diduga memang sengaja mengakhiri hidupnya di jalur DDT Petak Jalur Hulu Jatinegara Bekasi pada Sabtu 29 April lalu dengan menabrakkan diri ke jalur kereta api. Dari beberapa rekaman CCTV juga kemudian akhirnya terungkap, saudara, apa sebenarnya penyebab tewasnya AKBP Budi Alfred Stowolio. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus Harapan Tua Simarmata sendiri mengatakan bahwa setidaknya saat ini sudah ada 7 orang saksi yang sudah diperiksa untuk mengungkap kasus kematian anggota polisi ini. Kombes Leonardus Simarmata mengatakan kronologis meninggalnya AKBP Budi Alfred Stowolio berawal saat pagi hari yang bersangkutan sempat berangkat ke kantornya bersama dengan sang sepupu yakni Junaidi Towolio yang pergi dari rumah korban menuju Polres Metro Jakarta Timur menggunakan sebuah mobil yang disiapkan oleh istri dari AKBP Budi Alfred Stowolio. Sesampainya di Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Budi ini, saudara, sempat sarapan pagi. Ia juga sempat berganti pakaian dari kemeja putih menjadi kaos dan juga jaket hitam. Kemudian sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi turun dari lift menuju pintu keluar kantor Polres Metro Jakarta Timur seorang diri.
Pada pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi terlihat berada di stasiun Jatinegara menurut rekaman CCTV yang diperoleh oleh penyidik. Pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari jurusan Pasar Senen Tegal ini. Dari keterangan saksi tersebut, kereta api yang dikendarai berada dalam kecepatan 27 km per jam saat memasuki stasiun Jatinegara. Saat itu saksi juga telah melihat AKBP Budi berjalan ke rel jalur 3 atau tepat di TKP yang akan dilewati kereta api. AKBP Budi pun kemudian tertabrak dan meninggal dunia. Kepolisian mendapati fakta-fakta atau kronologis ini berdasarkan video rekaman CCTV yang sudah dirangkai sedemikian rupa, berawal dari kedatangan AKBP Budi hingga saat AKBP Budi meninggalkan kantornya dan menuju ke arah stasiun. Berikut ini saudara akan kami tampilkan wawancara dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur. Berikut selengkapnya liputannya untuk Anda. Karena almarhum juga merupakan bagian daripada Polri, anggota Polri. Kami harap juga kepada keluarga tentunya diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, dan saat ini tentu masih dalam rangkaian berkabung. Polda Metro Jaya telah melakukan langkah-langkah. Ya. Tentunya proses dari mulai penyelidikan sampai dengan proses penyidikan ini sudah dilakukan secara optimal. Data-data informasi secara primer, sekunder yang kemudian dicari, kemudian didapati, dan tentunya kemudian ini akan dilakukan secara segera, yaitu proses analisis terhadap data-data tersebut. Maka pada kesempatan hari ini Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para narasumber yang tadi saya sebutkan akan menyampaikan hasil dari proses penyelidikan sampai dengan penyidikan ini, baik secara induktif maupun secara deduktif, bahwa perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pukul 09.31 WIB di jalur kereta api kilometer 12+400 jalur DDT Petak Jalan Jatinegara. Lalu korban ini atas nama saudara Bapak Budi Alfred Stowoliu MM, kelahiran 6 April tahun 67. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan ini ada 7 saksi, mulai dari sepupu daripada almarhum, wakil kepala stasiun, masinis, asisten masinis, PKD Stasiun Jatinegara, lalu ada 2 personil, yaitu dari Polres Jakarta Timur dari Satuan Narkoba. Juga barang bukti yang sudah diamankan, ini ada handphone, lalu juga dompet yang berisi uang tunai, lalu juga identitas pribadi, 1 buah jam tangan dan ikat pinggang. Lalu kami sampaikan di sini terkait dengan kronologis peristiwa. Jadi kita hanya menyampaikan rentang waktu mulai dari almarhum ini datang sampai dengan terjadinya peristiwa. Bahwa keterangan dari saksi atas nama Junedi Towoliu, ini adalah sepupu daripada almarhum, menjelaskan bahwa korban dengan saksi ini berangkat dari rumah korban menuju ke Polres Metro Jakarta Timur menggunakan kendaraan atau mobil yang sudah disiapkan oleh istri daripada korban. Dan ini tiba di Polres kurang lebih pukul 05.45 WIB. Korban dan saksi ini masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba, korban sarapan pagi yang sudah disiapkan oleh istrinya dari rumah.
Selanjutnya, korban ini minum obat dari dokter pasca operasi batu empedu. Selama di ruangan, ini korban sempat berganti baju, kemeja berwarna putih. Mencoba tidur di ruangan istirahat, namun ternyata tidak bisa tidur. Terbangun lagi, membuka baju, selanjutnya mengganti kaos dengan memakai jaket hitam. Sekira pukul 09.11 WIB, ini waktu sudah kami cek dengan antara waktu sebenarnya dengan waktu di CCTV, korban seorang diri turun melalui lift lantai 4. Ini menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres dengan berjalan kaki seorang diri. Menyeberang jalan raya depan Polres Metro Jakarta Timur pada pukul 09.12 WIB. Ini sesuai dengan waktu di CCTV maupun di waktu sebenarnya. Sekira pukul 09.21 WIB, korban terlihat sampai di depan stasiun Jatinegara. Ini tampak terlihat dari pantauan CCTV yang berhasil kami dapatkan. Ini berjalan di depan stasiun Jatinegara, berjalan kaki seorang diri dari arah timur. Ini masih dengan menggunakan pakaian yang sama, seorang diri. Lalu yang berikutnya, ini keterangan dari saksi masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari, jurusan Pasar Senen, Tegal. Ini menjelaskan bahwa masuk stasiun Jatinegara, ini kecepatan kereta 27 km per jam, dengan jarak sekitar 300 meter. Ini saksi melihat korban berdiri, itu seorang diri sambil mungkin melihat, menengok ke kanan dan ke kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan Jalan Raya Bekasi Timur. Kemudian saksi melihat korban berjalan ke rel jalur 3 atau tempat TKP yang akan dilewati oleh kereta api. Selanjutnya korban tertabrak dan meninggal dunia sekira pukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamanan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapfor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan lain sebagainya, yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapfor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi, berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian, dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin. Saudara, pihak kepolisian juga telah merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen-momen sebelum Kasat Narkoba KPP Budi Alfreds Tawoliu ini diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Hal ini yang kemudian membuat fakta baru akhirnya terungkap setelah sebelumnya simpang siur kabar terkait kematian AKBP Budi Alfreds ini menjadi sorotan publik, termasuk kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Warta Kota, ada Randy di sana, saudara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya terkait hasil dari konferensi pers dan penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Halo, selamat siang Randy, bisa dijelaskan terlebih dahulu ini hasil konferensi pers kemarin, fakta-fakta terbaru apa yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian dalam kasus kematian Kasat Narkoba ini? Silahkan. Baik,
Terima kasih rekan Nila dan selamat siang Tribuners. Ya, baru saja tepat pada hari Senin 1 Mei 2023 sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Polres Jakarta Timur beserta Polda Metro Jaya melakukan press conference atau press release terkait update kasus perkara ditemukannya tewas AKBP Budi, yakni Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yang ditemukan tewas beberapa waktu lalu akibat tertabrak kereta api di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Update terkini, menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, yakni Kombes Pol Leonardus Simarmarta, mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah meringkas secara detail bagaimana kronologi update dari terungkapnya kasus tersebut. Dijelaskan Leonardus dalam press release bahwa pada saat pagi hari, sekira pukul 05.45 waktu Indonesia Barat atau setengah 6 pagi, dijelaskan oleh salah satu saksi yang merupakan sepupu dari almarhum atau korban, yang dimana almarhum pagi hari yakni diketahui datang ke kantor atau Polres Metro Jakarta Timur, dan kemudian saat bersampainya di kantor dikatakan Leonardus berdasarkan saksi di lapangan bahwa korban sempat berganti-ganti baju dikarenakan diketahui bahwa tepat semalam almarhum sempat operasi, yakni operasi batu empedu, yakni penyakit yang dialami, dan kemudian sempat berganti-ganti baju, lalu berdasarkan rekaman CCTV yang didapat di Polres Metro Jakarta Timur, sekira pukul jam 9 pagi, terlihat seorang diri almarhum melintas atau AKBP Budi ini melintas keluar dari ruangan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur dan mengarah ke sebuah lift atau gedung di kantor Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian AKBP Budi masuk ke dalam lift dan turun dari lantai 4 menuju ke pintu keluar dari gedung Polres Metro Jakarta Timur. Tidak ada yang aneh dalam rekaman CCTV yang merekam kejadian tersebut, namun di bagian luar dari rekaman CCTV tersebut atau bagian CCTV luar gedung terlihat beberapa kali AKBP Budi sempat berbolak-balik, yakni sempat mengarah ke arah Matraman, namun kemudian melintas berjalan kaki menuju ke stasiun Jatinegara. Hal tersebut juga valid dibuktikan karena rekaman CCTV yang terpasang di stasiun Jatinegara memperlihatkan juga perihal AKBP Budi yang melintas di kawasan tersebut. Sehingga polisi memastikan bahwa dugaan yang sebelumnya dikatakan oleh pihak keluarga terkait adanya telepon maupun AKBP Budi yang melintas sebelumnya ke stasiun Jatinegara menggunakan kendaraan, itu dipastikan pihak kepolisian tidak ada, namun dipastikan bahwa AKBP Budi melintas hanya dengan berjalan kaki. Dan sekira pukul 10 pagi dan mendapatkan informasi dari masinis, yakni jurusan Pasar Senen Tegal, Kereta Bahari, diinformasikan bahwa terdapat seseorang yang tertempel kereta api. Dan rupanya istilah dari kereta api tertempel itu adalah tertabrak kereta, dan rupanya itu AKBP Budi yang saat itu sekira pukul 10 pagi ditemukan tewas meninggal dunia. Mungkin itu saja rekan Nila update terkini yang bisa saya sampaikan. Oke, Randy, sedikit informasi pula adalah terkait simpang siur yang sebelumnya disampaikan pihak keluarga adanya telepon misterius begitu ya, yang diterima oleh AKBP Budi ini. Kemudian kalau dari hasil konferensi pers yang sudah digelar oleh pihak kepolisian, apakah benar memang dari riwayat telepon yang bersangkutan ini ada telepon yang mencurigakan dari nomor tertentu atau seperti apa informasinya? Oke, baik. Memang diketahui pihak keluarga sebelumnya mengatakan hal tersebut, namun setelah dilakukan identifikasi hingga saat ini bahwa memang terdapat panggilan, namun maksud saya terdapat panggilan yang berjumlah 6 kali, dan panggilan tersebut rupanya diketahui dari pihak pihak kepolisian dan juga pihak keluarga.
Jadi bukan panggilan yang dimana diketahui sebelumnya bahwa itu panggilan dari orang yang tidak dikenal. Hal tersebut dibuktikan oleh sang istri mengingat HP atau telepon genggam pribadi milik AKBP Budi ini sendiri hanya bisa diketahui password oleh sang istri, sehingga bisa dipastikan 6 panggilan yang masuk itu merupakan orang yang dikenal dan diketahui tidak ada istilah orang-orang yang tidak dikenal itu. Mungkin itu, Nila. Oke, ada dua fakta yang kemudian terungkap dari hasil konferensi pers, termasuk rekaman CCTV, kemudian dari tidak adanya panggilan misterius juga, yang sebelumnya sempat menjadi berita simpang siur. Begitu. Terakhir, Randy, ini kemudian apakah memang semakin menguatkan dugaan pihak kepolisian bahwa meninggalnya AKBP Budi ini memang sengaja mengakhiri hidupnya, begitu? Lalu sudahkah terungkap apa sebenarnya motif yang melatar belakangi aksi dari sang polisi ini? Baik. Untuk beberapa dugaan lainnya, rekan Nila dan Tribuners, selain dari panggilan yang misterius dan juga diduga adanya berupa AKBP Budi sebelum diracun ataupun disuntik oleh orang tidak dikenal ataupun mengkonsumsi narkoba ataupun yang lainnya, pihak polisian dari Puslapor juga sudah memastikan bahwa tidak adanya kandungan, maksudnya setelah investigasi dan juga melakukan otopsi tidak ada kandungan berupa racun ataupun hal-hal serupa. Dan pihak kepolisian memastikan tidak adanya kaitannya dengan murni, tidak ada kaitan dengan narkoba, terus kandungan cyanida ataupun racun dan serupanya. Namun rekan Nila dan Tribuners saat dikonfirmasi lebih menegaskan bahwa motif atau alasan AKBP Budi ditemukan tewas tersebut, pihak polisian masih belum bisa menjawab dan memastikan secara tegas apakah meninggal akibat dugaan dengan bunuh diri atau hal lainnya. Pihak polisian masih belum bisa memastikan, mengingat ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak dari Polres Metro Jakarta Timur hanya menjawab dengan pihak mereka sedang berduka dan akan dilakukan rencananya konferensi pers seusai masa berkabung. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan oleh pihak Kapolres, rekan Nila dan Tribuners kemarin. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda, Randy, terkait kasus meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas kembali. Sama-sama. Ya, saudara, kami juga akan menampilkan, ini adalah hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur terkait CCTV atau rekaman CCTV yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian. Berikut selengkapnya untuk Anda. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4. Yang CCTV ada nggak? Nah, ini lihat korban datang, ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang. Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamangan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan sebagainya, mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin bisa lihat, ini adalah mulai dari kedatangan.
jadi kedatangan itu korban atas nama Budi Alfred Towoliu bersama dengan saksi John Edi Towoliu. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Mungkin bisa ini putar. Udah berjalan ya. Nah ini dilihat korban datang. Ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Towoliu. Jadi di sini terlihat bersama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Sat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4 hendak turun. Kita lanjut coba di setel. Mundur ke belakang. Ini pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari lift, coba turun dari lift sebelumnya. Ya, itu biar dulu. Ini ada salah ketik, sebenarnya dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan yang CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mako Polres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12, itu real time-nya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban sendiri keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah, itu kelihatan yang di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun, yang nanti akan diperlihatkan di CCTV berikutnya, itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawanan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, itu rekan-rekan bisa lihat. Dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500-600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 petak Jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian lanjut ke keterangan saksi. Dari keterangan saksi saudara John Edi Towoliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres,
memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan atau dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi. Karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan. Masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban, sampai di Polres Metro Jakarta Timur, kemudian sempat berbincang-bincang dengan 2 orang anggota Polres Metro Jakarta Timur, anggota Sat Narkoba, benar bahwa membicarakan perihal renovasi ruangan kerjanya, kemudian sempat berganti kemeja warna putih, kemudian menggunakan jaket warna hitam kembali, jaket yang sama digunakan. Kemudian lanjut. Ini keterangan, lanjut. Nah, ini dari anggota Sat Narkoba yang memang sinkron keterangannya dengan saudara Jonedi bahwa memang bercakap-cakap, kemudian ya interaksi seperti biasa dengan almarhum. Lanjut kemudian. Lanjut. Nah, jadi kalau kami bisa menjelaskan ini terbagi memang jadi 3 klaster ya. Pada saat beliau datang dan di Polres, kemudian saat kejadian di perjalanan yang diterangkan dengan CCTV dan setelahnya. Jadi di sini kita pada saat di TKP itu ada 4 orang saksi yang sudah kita ambil keterangannya, mulai dari masinis, kemudian asisten masinis, kemudian adalah petugas KAI yang dihubungi pertama kali oleh masinis yang mengatakan bahwa memang terjadi kalau dalam bahasa kereta api itu tertemper apa ya? Tertemper itu tertabrak kereta. Jadi datang untuk mendatangi TKP dari pihak KAI itu, saudara ada 2 orang sudah kami mintai keterangan seperti yang dijelaskan Bapak Kapolres. Pihak kepolisian merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen sebelum Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred Stowolyu diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Dari rekaman CCTV tersebut, saudara terungkap bahwa AKBP Alfred berjalan seorang diri untuk keluar dari kantornya. Rekaman CCTV tersebut adalah momen sebelum AKBP Budi Alfred tertabrak kereta api di jalur rel kereta api di kawasan Pasar Enjo, Pisangan Lama, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 29 April 2023 siang. Inilah rekaman CCTV, saudara, yang dirilis oleh pihak kepolisian yang menampilkan momen sebelum AKBP Budi Alfred meninggal dunia, diduga dengan sengaja mengakhiri hidupnya. Dari rekaman CCTV tersebut, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus mengatakan bahwa AKBP Budi ini telah tiba pertama kali ke Polrestro Jakarta Timur pada Sabtu pagi, sekira pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Ia datang menggunakan Avanza putih yang telah disiapkan oleh sang istri. Dari rekaman video ini terlihat, saudara, bahwa AKBP Budi awalnya pagi hari masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba. Di ruangan AKBP Budi ini sempat terlihat berganti baju kemeja putih dan juga mencoba untuk tidur. Ia juga kemudian terbangun dan berganti baju menggunakan jaket hitam. Di rekaman CCTV lain, terekam momen kala AKBP Budi ini keluar dari kantor dengan berjalan kaki, tidak menggunakan ojek online seperti kabar yang beredar. Sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi ini turun seorang diri dari ruangannya melalui lift di lantai 4. Ia kemudian berjalan menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres Metro Jaktim dengan berjalan kaki seorang diri. Dari rekaman ini, saudara, yang sedang kami tampilkan ini adalah momen kedatangan AKBP Budi bersama dengan seorang saudaranya yang baru saja tiba di kantor pada pagi hari. Ini AKBP Budi yang berada di depan menggunakan setelan hitam, kemudian di belakangnya adalah sepupunya yang rencananya pada hari itu akan melakukan dekorasi ruangan kerja AKBP Budi yang baru saja menjabat sebagai Kasat Narkoba.
Kemudian dari rekaman CCTV lainnya, saudara, ini adalah hasil identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini masih CCTV yang sama saat, ya ini adalah CCTV ketika AKBP Budi keluar dari ruangan pada siang hari sekira pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Ia menggunakan lift yang berada di lantai 4, yakni di ruangannya, kemudian turun menuju lantai dasar dari kantornya. Dari rilis yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ini kemudian memperjelas atau memperkuat fakta-fakta terkait AKBP Budi yang mana kabar meninggalnya Kasat Narkoba ini sempat menjadi kabar yang juga simpang siur. Ini adalah CCTV yang diambil dari tempat kerja dari AKBP Budi, saudara. Ini masih rekaman yang sama saat AKBP Budi baru saja atau akan turun setelah berganti pakaian, mengenakan kaos dan juga kemeja berwarna, maksud saya adalah jaket berwarna hitam. Kemudian ini adalah rekaman CCTV yang ada dari luar Polres Metro Jakarta Timur. Ini adalah AKBP Budi yang tampak berjalan seorang diri dan keluar dari kantornya. Ini ia tampak mengenakan celana PDL kerja dan juga jaket berwarna hitam, saudara, dan berjalan keluar dari kantornya menuju ke jalan raya. Tampak dari rekaman CCTV ini, saudara, ini AKBP Budi berjalan menuju gerbang keluar dari Polres Metro Jaktim, berjalan kaki seorang diri, dan tampak ia menyeberang jalan, tepatnya di depan Polres Metro Jakarta Timur. Ini waktu real time-nya menunjukkan pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV ini tampak AKBP Budi sempat menyeberang jalan dan belok ke kiri sebelum menuju ke stasiun Jatinegara. Kemudian ia tampak sempat berbelok sekali menuju ke arah sebaliknya, dan kemudian sekira pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, ini AKBP Budi terlihat telah sampai atau telah tiba di depan stasiun Jatinegara. Aktivitas AKBP Budi di depan stasiun Jatinegara ini juga terekam oleh rekaman CCTV di sekitar lokasi, yang mana kemudian berdasarkan keterangan dari masinis, ini adalah saksi mata yang melihat AKBP Budi berdiri seorang diri sambil menengok kanan kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan juga Jalan Raya Bekasi Timur sebelum kemudian tertabrak kereta api. Kami juga akan menampilkan, ini adalah penjelasan lengkap dari pihak kepolisian yang merilis rekaman CCTV penyelidikan dalam kasus meninggalnya AKBP Budi Alfreds yang merupakan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Editorium. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Ini bisa dibuka. Sudah berjalan ya. Nah, ini lihat korban datang. Ini sekitar pukul 5:30 WIB. Itu real time, 5:30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Toliu. Jadi di sini terlihat sama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Sat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia
755 ini masuk lift ke lantai 4, kemudian turun. Kita lanjut coba. Iya betul. Jadi pukul 9, nah ini sisi yang turun tadi dari, coba turun dari sini. Ya, ini ada salah ketik sebenarnya, dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mapolres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12. Itu real time-nya. Kira-kira teman bisa lihat orang ini menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban ini keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah itu kelihatannya di bawah. Nah itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun yang nanti akan diperlihatkan CCTV berikutnya, itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat. Dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500-600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 Petak Jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian tadi keterangan saksi saudara John Edi Tongoliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan dan dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban sampai di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian Saudara sempat simpang siur kabar soal adanya telepon misterius yang diterima AKBP Budi Alfred sebelum akhirnya pergi meninggalkan kantornya. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko dalam konferensi persnya menyebut tak ada panggilan dari orang tak dikenal atau OTK pada AKBP Budi Alfred Stowoliu. Kabid Fiskomfor Puslap 4 Polri, Kombes Supianto sendiri juga menjelaskan bahwa ditemukan riwayat 6 panggilan
dari pemeriksaan ponsel AKBP Budi, yakni iPhone 13 Pro Max dengan kapasitas 512 GB. Panggilan pertama ini dimulai pada pukul 6:55. Ketika itu AKBP Budi menelepon sang istri Cecilia dengan durasi 32 detik. Kemudian AKBP Budi juga sempat menghubungi dan mentar Akpol sekira pukul 6:56. Namun durasinya 0 detik karena panggilan tersebut kemudian dibatalkan. Dari panggilan kedua itu tak ada riwayat panggilan yang diterima atau dilakukan oleh AKBP Budi. Kemudian sekira pukul 9:24, Wakasat Polres Jakarta Timur menghubungi AKBP Budi. Namun kala itu korban sudah tidak mengangkat panggilan tersebut. Kemudian pada pukul 9:26, AKBP Budi menelepon balik Wakasat Polres Jakarta Timur. Dalam panggilan tersebut, durasi pembicaraan selama 1 menit 14 detik. Lalu panggilan diterima oleh AKBP Budi dari kontak bernama Data Rakajai pada pukul 9:29 dengan durasi pembicaraan selama 38 detik. Menurut keterangan saksi dan rekaman CCTV, 2 menit kemudian, yakni pada pukul 9:31 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi tertabrak kereta di Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Kami akan tampilkan, saudara, ini adalah konferensi pers yang dijelaskan secara langsung terkait adanya 6 panggilan yang diterima oleh AKBP Budi sebelum akhirnya meninggal dunia yang disampaikan oleh Kabid Viskomfor Puslap 4 Polri, Kombes Supianto. Berikut liputannya untuk Anda. Itu yang bisa kita laporkan kepada rekan-rekan terkait dengan pemeriksaan toksikologi. Kemudian mungkin akan dilanjutkan dengan rekan kami, Pak Kabid Viskomfor, untuk menyampaikan hasil pemeriksaan terkait dengan digital forensik. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Mohon izin saya melanjutkan dari Puslapfor. Tadi Pak Wahyu menyampaikan terkait dengan toksikologi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan bukti digital. Jadi kami dari Puslapfor, khususnya bidang fisika dan komputer forensik, hari Minggu tanggal 30 April 2023 pukul 20.05 kami menerima barang bukti elektronik berupa 1 unit HP iPhone 13 Pro Max model A2643 dengan kapasitas 512 GB milik korban. Sesuai dengan permintaan dari penyidik, kami telah melakukan pemeriksaan aktivitas panggilan. Jadi aktivitas panggilan atau kita sebut biasanya adalah call log pada hari kejadian. Dengan menggunakan metode logical dan live analysis, kita dapatkan hasil sebagai berikut. Bahwa terdapat 6 aktivitas panggilan. Jadi hanya ada 6 aktivitas panggilan pada hari kejadian. 3 panggilan keluar, 2 miss call, 1 panggilan masuk. Aktivitas panggilan pertama kali itu terekam pada pukul 0, jadi di pagi hari 29.26. Jadi sekali lagi panggilan terakhir 09.29.26, di mana panggilan terakhir ada komunikasi selama 38 detik. BP sekarang masih ada di Puslapfor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan metode full file system. Ini memerlukan waktu minimal untuk ekstraksi adalah 11 jam. Nah, sekarang sedang berjalan sehingga hasilnya belum bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari digital forensik. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, Saudara AKBP Budi Alfred Stowoleo diketahui berjalan kaki di perlintasan ketika tertabrak kereta api 320 Tegal Bahari pada Sabtu 29 April. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Simarmata mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan didapati pada hari kejadian pukul 9:11
Budi turun dari ruangan di lantai 4 seorang diri. Ia memakai sepatu dan pakaian dinas lengkap atau PDL hingga jaket hitam. AKBP Budi keluar dari ruangannya dengan lift dengan turun ke lantai 1. Setelah keluar dari Mapolres Metro Jakarta Timur, Budi yang baru 2 pekan menjabat sebagai Kasat Narkoba ini berjalan kaki menyeberang ke Jalan Matraman Raya. Namun setelah menyeberang hingga tiba di jalur Transjakarta, AKBP Budi sempat berjalan kaki ke arah berlawanan, lalu kembali merubah arah menuju stasiun Jatinegara di Jalan Bekasi Timur. Dari rekaman CCTV stasiun Jatinegara, AKBP Budi tampak berjalan kaki seorang diri menuju perlintasan, lalu masuk ke perlintasan melalui celah tembok dinding di Jalan Bekasi Timur. Saksi mata yang merupakan masinis kereta api 320 Tegal Bahari ini menjelaskan bahwa kala itu kereta berjalan 300 meter dan melaju dengan kecepatan 27 km per jam. Saksi melihat AKBP Budi berdiri seorang diri di dekat tembok beton. Saat itu masinis kereta api Tegal Bahari juga membunyikan tanda peringatan tanda datangnya kereta. Namun kemudian pada pukul 9:21 AKBP Budi berjalan kaki dari sisi tembok pembatas ke arah jalur 3. Insiden pun tak terhindarkan sehingga AKBP Budi tertabrak kereta api lalu meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadian ini lantas dilaporkan masinis ke petugas keamanan dalam stasiun Jatinegara dan diteruskan ke Polres Jakarta Timur. Dari hasil penyelidikan sementara tidak ditemukan adanya jejak digital mencurigakan pada handphone AKBP Budi, termasuk informasi adanya orang tak dikenal yang menghubungi yang bersangkutan. AKBP Budi ini sempat datang ke Mapolres menggunakan mobil sewaan untuk mendekorasi ruang kasat baru yang dihuninya bersama dengan seorang kerabatnya dan sempat meminum obat karena baru saja menjalani operasi batu empedu. Terkait meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfreds Tuwolio yang diduga memang sengaja mengakhiri hidupnya di jalur DDT Petak Jalur Hulu Jatinegara Bekasi pada Sabtu 29 April lalu dengan menabrakkan diri ke jalur kereta api. Dari beberapa rekaman CCTV juga kemudian akhirnya terungkap saudara apa sebenarnya penyebab tewasnya AKBP Budi Alfreds Tuwolio. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus Harapan Tua Simarmata sendiri mengatakan bahwa setidaknya saat ini sudah ada 7 orang saksi yang sudah diperiksa untuk mengungkap kasus kematian anggota polisi ini. Kombes Leonardus Simarmata mengatakan kronologis meninggalnya AKBP Budi Alfreds Tuwolio berawal saat pagi hari yang bersangkutan sempat berangkat ke kantornya bersama dengan sang sepupu yakni Junaidi Tuwolio yang pergi dari rumah korban menuju Polres Metro Jakarta Timur menggunakan sebuah mobil yang disiapkan oleh istri dari AKBP Budi Alfreds Tuwolio. Sesampainya di Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Budi ini saudara sempat sarapan pagi. Ia juga sempat berganti pakaian dari kemeja putih menjadi kaos dan juga jaket hitam. Kemudian sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi turun dari lift menuju pintu keluar kantor Polres Metro Jakarta Timur seorang diri. Pada pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi terlihat berada di stasiun Jatinegara menurut rekaman CCTV yang diperoleh oleh penyidik. Pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari jurusan Pasar Senen Tegal ini. Dari keterangan saksi tersebut, kereta api yang dikendarai berada dalam kecepatan 27 km per jam saat memasuki stasiun Jatinegara. Saat itu saksi juga telah melihat AKBP Budi berjalan ke rel jalur 3 atau tepat di TKP yang akan dilewati kereta api. AKBP Budi pun kemudian tertabrak dan meninggal dunia. Kepolisian mendapati fakta-fakta atau kronologis ini berdasarkan video rekaman CCTV yang sudah dirangkai sedemikian rupa, berawal dari kedatangan AKBP Budi hingga saat AKBP Budi meninggalkan kantornya dan menuju ke arah stasiun. Berikut ini saudara akan kami tampilkan wawancara
dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur. Berikut selengkapnya liputannya untuk Anda. Karena almarhum juga merupakan bagian daripada Polri, anggota Polri. Kami harap juga kepada keluarga tentunya diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, dan saat ini tentu masih dalam rangkaian berkabung. Polda Metro Jaya telah melakukan langkah-langkah. Ya. Tentunya proses dari mulai penyelidikan sampai dengan proses penyidikan ini sudah dilakukan secara optimal. Data-data informasi secara primer, sekunder yang kemudian dicari, kemudian didapati, dan tentunya kemudian ini akan dilakukan secara segera, yaitu proses analisis terhadap data-data tersebut. Maka pada kesempatan hari ini Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para narasumber yang tadi saya sebutkan akan menyampaikan hasil dari proses penyelidikan sampai dengan penyidikan ini, baik secara induktif maupun secara deduktif, bahwa perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pukul 09.31 WIB di jalur kereta api kilometer 12+400 jalur DDT Petak Jalan Jatinegara. Lalu korban ini atas nama Saudara Bapak Budi Alfred Stowoliu, MM, kelahiran 6 April tahun 67. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan, ini ada 7 saksi. Mulai dari sepupu daripada almarhum, wakil kepala stasiun, masinis, asisten masinis, PKD Stasiun Jatinegara, lalu ada 2 personil, yaitu dari Polres Jakarta Timur dari Satuan Narkoba. Juga barang bukti yang sudah diamankan, ini ada handphone, lalu juga dompet yang berisi uang tunai, lalu juga identitas pribadi, 1 buah jam tangan dan ikat pinggang. Lalu kami sampaikan di sini terkait dengan kronologis peristiwa. Jadi kita hanya menyampaikan rentang waktu mulai dari almarhum ini datang sampai dengan terjadinya peristiwa. Bahwa keterangan dari saksi atas nama Junedi Towoliu, ini adalah sepupu daripada almarhum, menjelaskan bahwa korban dengan saksi ini berangkat dari rumah korban menuju ke Polres Metro Jakarta Timur menggunakan kendaraan atau mobil yang sudah disiapkan oleh istri daripada korban. Dan ini tiba di Polres kurang lebih pukul 05.45 WIB. Korban dan saksi ini masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba, korban sarapan pagi yang sudah disiapkan oleh istrinya dari rumah. Selanjutnya korban ini minum obat dari dokter pasca operasi batu empedu. Selama di ruangan ini korban sempat berganti baju, kemeja berwarna putih, mencoba tidur di ruangan istirahat, namun ternyata tidak bisa tidur. Terbangun lagi, membuka baju, selanjutnya mengganti kaos dengan memakai jaket hitam. Sekira pukul 09.11 WIB, ini waktu sudah kami cek dengan antara waktu sebenarnya dengan waktu di CCTV, korban seorang diri turun melalui lift lantai 4, ini menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres dengan berjalan kaki seorang diri menyeberang jalan raya depan Polres Metro Jakarta Timur pada pukul 09.17
14.12 WIB. Ini sesuai dengan waktu di CCTV maupun di waktu sebenarnya. Sekira pukul 09.21 WIB, korban terlihat sampai di depan stasiun Jatinegara. Ini tampak terlihat dari pantauan CCTV yang berhasil kami dapatkan. Ini berjalan di depan stasiun Jatinegara, berjalan kaki seorang diri dari arah timur. Ini masih dengan menggunakan pakaian yang sama, seorang diri. Lalu yang berikutnya, ini keterangan dari saksi masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari, jurusan Pasar Senen, Tegal. Ini menjelaskan bahwa masuk stasiun Jatinegara, ini kecepatan kereta 27 km per jam dengan jarak sekitar 300 meter. Ini saksi melihat korban berdiri, itu seorang diri sambil mungkin melihat, menengok ke kanan dan ke kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan Jalan Raya Bekasi Timur. Kemudian saksi melihat korban berjalan ke rel jalur 3 atau tempat TKP yang akan dilewati oleh kereta api. Selanjutnya korban tertabrak dan meninggal dunia sekira pukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamanan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapfor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan lain sebagainya, yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapfor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi, berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian, dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin. Saudara, pihak kepolisian juga telah merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen-momen sebelum Kasat Narkoba KPP Budi Alfreds Tawoliu ini diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Hal ini yang kemudian membuat fakta baru akhirnya terungkap setelah sebelumnya simpang siur kabar terkait kematian AKBP Budi Alfreds ini menjadi sorotan publik, termasuk kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Warta Kota, ada Randy di sana, saudara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya terkait hasil dari konferensi pers dan penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Halo, selamat siang Randy, bisa dijelaskan terlebih dahulu ini hasil konferensi pers kemarin, fakta-fakta terbaru apa yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian dalam kasus kematian Kasat Narkoba ini? Silahkan. Baik, terima kasih rekan Nila dan selamat siang Tribuners. Ya, baru saja tepat pada hari Senin 1 Mei 2023, sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Polres Jakarta Timur beserta Polda Metro Jaya melakukan press conference atau press release terkait update kasus perkara ditemukannya tewas AKBP Budi, yakni Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yang ditemukan tewas beberapa waktu lalu akibat tertabrak kereta api di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Update terkini, menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, yakni Kombes Pol Leonardus Simarmarta, mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah meringkas secara detail bagaimana kronologi update dari terungkapnya kasus tersebut.
dijelaskan Leonardus dalam press release bahwa pada saat pagi hari sekira pukul 05.45 waktu Indonesia Barat atau setengah 6 pagi dijelaskan oleh salah satu saksi yang merupakan sepupu dari almarhum atau korban, yang dimana almarhum pagi hari yakni diketahui datang ke kantor atau Polres Metro Jakarta Timur, dan kemudian saat bersampainya di kantor dikatakan Leonardus berdasarkan saksi di lapangan bahwa korban sempat berganti-ganti baju dikarenakan diketahui bahwa tepat semalam almarhum sempat operasi, yakni operasi batu empedu, yakni penyakit yang dialami, dan kemudian sempat berganti-ganti baju. Lalu berdasarkan rekaman CCTV yang terdapat di Polres Metro Jakarta Timur sekira pukul jam 9 pagi, terlihat seorang diri almarhum melintas atau AKBP Budi ini melintas keluar dari ruangan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur dan mengarah ke sebuah lift atau gedung di kantor Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian AKBP Budi masuk ke dalam lift dan turun dari lantai 4 menuju ke pintu keluar dari gedung Polres Metro Jakarta Timur. Tidak ada yang aneh dalam rekaman CCTV yang merekam kejadian tersebut, namun di bagian luar dari rekaman CCTV tersebut atau bagian CCTV luar gedung terlihat beberapa kali AKBP Budi sempat berbolak-balik, yakni sempat mengarah ke arah Matraman, namun kemudian melintas berjalan kaki menuju ke stasiun Jatinegara. Hal tersebut juga valid dibuktikan karena rekaman CCTV yang terpasang di stasiun Jatinegara memperlihatkan juga perihal AKBP Budi yang melintas di kawasan tersebut. Sehingga polisi memastikan bahwa dugaan yang sebelumnya dikatakan oleh pihak keluarga terkait adanya telepon maupun AKBP Budi yang melintas sebelumnya ke stasiun Jatinegara menggunakan kendaraan, itu dipastikan pihak kepolisian tidak ada, namun dipastikan bahwa AKBP Budi melintas hanya dengan berjalan kaki. Dan sekira pukul 10 pagi dan mendapatkan informasi dari masinis, yakni jurusan Pasar Senen Tegal, Kereta Bahari, diinformasikan bahwa terdapat seseorang yang tertempel kereta api. Dan rupanya istilah dari kereta api tertempel itu adalah tertabrak kereta, dan rupanya itu AKBP Budi yang saat itu sekira pukul 10 pagi ditemukan tewas meninggal dunia. Mungkin itu saja rekan Nila update terkini yang bisa saya sampaikan. Oke, Randy, sedikit informasi pula adalah terkait simpang siur yang sebelumnya disampaikan pihak keluarga adanya telepon misterius begitu ya, yang diterima oleh AKBP Budi ini. Kemudian kalau dari hasil konferensi pers yang sudah digelar oleh pihak kepolisian, apakah benar memang dari riwayat telepon yang bersangkutan ini ada telepon yang mencurigakan dari nomor tertentu atau seperti apa informasinya? Oke, baik. Memang diketahui pihak keluarga sebelumnya mengatakan hal tersebut, namun setelah dilakukan identifikasi hingga saat ini bahwa memang terdapat panggilan, namun terdapat panggilan yang berjumlah 6 kali, dan panggilan tersebut rupanya diketahui dari pihak pihak kepolisian dan juga pihak keluarga. Jadi bukan panggilan yang dimana diketahui sebelumnya bahwa itu panggilan dari orang yang tidak dikenal. Hal tersebut dibuktikan oleh sang istri, mengingat HP atau telepon genggam pribadi milik AKBP Budi ini sendiri hanya bisa diketahui password oleh sang istri, sehingga bisa dipastikan 6 panggilan yang masuk itu merupakan orang yang dikenal dan diketahui tidak ada istilah orang-orang yang tidak dikenal itu. Mungkin itu rekan Nila. Oke, ada dua fakta yang kemudian terungkap dari hasil konferensi pers, termasuk rekaman CCTV, kemudian dari tidak adanya panggilan misterius juga, yang sebelumnya sempat menjadi berita simpang siur. Begitu. Terakhir, Randy, ini kemudian apakah memang semakin menguatkan dugaan pihak kepolisian bahwa meninggalnya AKBP Budi ini memang sengaja mengakhiri hidupnya, begitu? Lalu sudahkah terungkap apa sebenarnya motif yang melatar belakangi aksi dari sang polisi ini? Baik.
untuk beberapa dugaan lainnya, rekan Nila dan Tribuners, selain dari panggilan yang misterius dan juga diduga adanya berupa AKBP Budi sebelum diracun ataupun disuntik oleh orang tidak dikenal ataupun mengkonsumsi narkoba ataupun yang lainnya, pihak polisian dari Puslapor juga sudah memastikan bahwa tidak adanya kandungan, maksudnya setelah investigasi dan juga melakukan otopsi tidak ada kandungan berupa racun ataupun hal-hal serupa. Dan pihak kepolisian memastikan tidak adanya kaitannya dengan murni, tidak ada kaitan dengan narkoba, terus kandungan cyanida ataupun racun dan serupanya. Namun rekan Nila dan Tribuners saat dikonfirmasi lebih menegaskan bahwa motif atau alasan AKBP Budi ditemukan tewas tersebut, pihak polisian masih belum bisa menjawab dan memastikan secara tegas apakah meninggal akibat dugaan dengan bunuh diri atau hal lainnya. Pihak polisian masih belum bisa memastikan, mengingat ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak dari Polres Metro Jakarta Timur hanya menjawab dengan pihak mereka sedang berduka dan akan dilakukan rencananya konferensi pers seusai masa berkabung. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan oleh pihak Kapolres, rekan Nila dan Tribuners kemarin. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda, Randy, terkait kasus meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas kembali. Sama-sama. Ya, saudara, kami juga akan menampilkan ini adalah hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur terkait CCTV atau rekaman CCTV yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian. Berikut selengkapnya untuk Anda. Ini adalah ruangan CCTV lantai 4. Yang CCTV ada nggak? Nah, ini lihat korban datang, ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang. Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamangan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan sebagainya, yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin bisa lihat, ini adalah mulai dari kedatangan. Jadi kedatangan itu korban atas nama Budi Alfred Towoliu bersama dengan saksi John Edi Towoliu. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Mungkin bisa ini putar. Udah berjalan ya. Nah ini dilihat korban datang, ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Towoliu. Jadi di sini terlihat bersama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Kasat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia
755 ini masuk lift ke lantai 4 hendak turun. Kita lanjut coba di setel. Mundur ke belakang. Ini pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari lift, coba turun dari lift sebelumnya. Ya, itu biar dulu. Ini ada salah ketik, sebenarnya dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan yang CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mako Polres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12, itu real time-nya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat, seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban sendiri keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah, itu kelihatan yang di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun, yang nanti akan diperlihatkan di CCTV berikutnya, itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawanan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, itu rekan-rekan bisa lihat. Dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500-600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 petak Jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian lanjut ke keterangan saksi. Dari keterangan saksi saudara John Edi Towoliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan atau dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi. Karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan. Masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban sampai di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian sempat berbincang-bincang dengan dua orang anggota Polres Metro Jakarta Timur, anggota Sat Narkoba, benar bahwa membicarakan perihal renovasi ruangan kerjanya. Kemudian sempat berganti kemeja warna putih, kemudian menggunakan jaket warna hitam kembali, jaket yang sama digunakan. Kemudian lanjut. Ini keterangan, lanjut. Nah, ini
dari anggota Sat Narkoba yang memang sinkron keterangannya dengan saudara Jonedi bahwa memang bercakap-cakap, kemudian ya interaksi seperti biasa dengan almarhum. Lanjut kemudian. Lanjut. Nah, jadi kalau kami bisa menjelaskan ini terbagi memang jadi 3 klaster ya. Pada saat beliau datang dan di Polres, kemudian saat kejadian di perjalanan yang diterangkan dengan CCTV dan setelahnya. Jadi di sini kita pada saat di TKP itu ada 4 orang saksi yang sudah kita ambil keterangannya, mulai dari masinis, kemudian asisten masinis, kemudian adalah petugas KAI yang dihubungi pertama kali oleh masinis yang mengatakan bahwa memang terjadi kalau dalam bahasa kereta api itu tertemper apa ya? Tertemper itu tertabrak kereta. Jadi datang untuk mendatangi TKP dari pihak KAI itu, saudara ada 2 orang sudah kami mintai keterangan seperti yang dijelaskan Bapak Kapolres. Pihak kepolisian merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen sebelum Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred Stowelyu diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Dari rekaman CCTV tersebut, saudara terungkap bahwa AKBP Alfred berjalan seorang diri untuk keluar dari kantornya. Rekaman CCTV tersebut adalah momen sebelum AKBP Budi Alfred tertabrak kereta api di jalur rel kereta api di kawasan Pasar Enjo, Pisangan Lama, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 29 April 2023 siang. Inilah rekaman CCTV, saudara, yang dirilis oleh pihak kepolisian yang menampilkan momen sebelum AKBP Budi Alfred meninggal dunia, diduga dengan sengaja mengakhiri hidupnya. Dari rekaman CCTV tersebut, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus mengatakan bahwa AKBP Budi ini telah tiba pertama kali ke Polrestro Jakarta Timur pada Sabtu pagi, sekira pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Ia datang menggunakan Avanza putih yang telah disiapkan oleh sang istri. Dari rekaman video ini terlihat, saudara, bahwa AKBP Budi awalnya pagi hari masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba. Di ruangan AKBP Budi ini sempat terlihat berganti baju kemeja putih dan juga mencoba untuk tidur. Ia juga kemudian terbangun dan berganti baju menggunakan jaket hitam. Di rekaman CCTV lain, terekam momen kala AKBP Budi ini keluar dari kantor dengan berjalan kaki, tidak menggunakan ojek online seperti kabar yang beredar. Sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi ini turun seorang diri dari ruangannya melalui lift di lantai 4. Ia kemudian berjalan menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres Metro Jaktim dengan berjalan kaki seorang diri. Dari rekaman ini, saudara, yang sedang kami tampilkan ini adalah momen kedatangan AKBP Budi bersama dengan seorang saudaranya yang baru saja tiba di kantor pada pagi hari. Ini AKBP Budi yang berada di depan menggunakan setelan hitam, kemudian di belakangnya adalah sepupunya yang rencananya pada hari itu akan melakukan dekorasi ruangan kerja AKBP Budi yang baru saja menjabat sebagai Kasat Narkoba. Kemudian dari rekaman CCTV lainnya, saudara, ini adalah hasil identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini masih CCTV yang sama saat ini adalah CCTV ketika AKBP Budi keluar dari ruangan pada siang hari sekira pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Ia menggunakan lift yang berada di lantai 4, yakni di ruangannya, kemudian turun menuju lantai dasar dari kantornya. Dari rilis yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ini kemudian memperjelas atau memperkuat fakta-fakta terkait AKBP Budi yang mana kabar meninggalnya Kasat Narkoba ini sempat menjadi kabar yang juga simpang siur. Ini adalah CCTV yang diambil dari
dari tempat kerja dari AKBP Budi, saudara, ini masih rekaman yang sama saat AKBP Budi baru saja atau akan turun setelah berganti pakaian, mengenakan kaos dan juga kemeja berwarna, maksud saya adalah jaket berwarna hitam. Kemudian ini adalah rekaman CCTV yang ada dari luar Polres Metro Jakarta Timur. Ini adalah AKBP Budi yang tampak berjalan seorang diri dan keluar dari kantornya. Ini ia tampak mengenakan celana PDL kerja dan juga jaket berwarna hitam, saudara, dan berjalan keluar dari kantornya menuju ke jalan raya. Tampak dari rekaman CCTV ini, saudara, ini AKBP Budi berjalan menuju gerbang keluar dari Polres Metro Jaktim, berjalan kaki seorang diri dan tampak ia menyeberang jalan, tepatnya di depan Polres Metro Jakarta Timur. Ini waktu real time-nya menunjukkan pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV ini tampak AKBP Budi sempat menyeberang jalan dan belok ke kiri sebelum menuju ke stasiun Jatinegara. Kemudian ia tampak sempat berbelok sekali menuju ke arah sebaliknya, dan kemudian sekira pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, ini AKBP Budi terlihat telah sampai atau telah tiba di depan stasiun Jatinegara. Aktivitas AKBP Budi di depan stasiun Jatinegara ini juga terekam oleh rekaman CCTV di sekitar lokasi, yang mana kemudian berdasarkan keterangan dari masinis, ini adalah saksi mata yang melihat AKBP Budi berdiri seorang diri sambil menengok kanan kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan juga Jalan Raya Bekasi Timur sebelum kemudian tertabrak kereta api. Kami juga akan menampilkan, ini adalah penjelasan lengkap dari pihak kepolisian yang merilis rekaman CCTV penyelidikan dalam kasus meninggalnya AKBP Budi Alfreds yang merupakan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Editorium. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Ini bisa dibuka. Sudah berjalan ya. Nah, ini lihat korban datang. Ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Toliu. Jadi di sini terlihat sama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Sat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4, kemudian turun. Kita lanjut coba. Iya betul. Jadi pukul 9, nah ini sisi yang turun tadi dari lift, coba turun dari lift. Ya, ini ada salah ketik sebenarnya, dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di
Pak Kapolres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12 itu real time-nya. Kira-kira teman bisa lihat seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu lihat korban ini keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah, itu kelihatan yang di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun yang nanti akan diperlihatkan CCTV berikutnya, itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat, dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu. Nah, itu masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500-600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 Petak Jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian tadi keterangan saksi saudara John Edi Tongoliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan dan dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban sampai di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian Saudara sempat simpang siur kabar soal adanya telepon misterius yang diterima AKBP Budi Alfred sebelum akhirnya pergi meninggalkan kantornya. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi persnya menyebut tak ada panggilan dari orang tak dikenal atau OTK pada AKBP Budi Alfred Stowoliu. Kabid Fiskomfor Puslapfor Polri, Kombes Supianto sendiri juga menjelaskan bahwa ditemukan riwayat 6 panggilan dari pemeriksaan ponsel AKBP Budi, yakni iPhone 13 Pro Max dengan kapasitas 512 GB. Panggilan pertama ini dimulai pada pukul 6:55. Ketika itu AKBP Budi menelepon sang istri Cecilia dengan durasi 32 detik. Kemudian AKBP Budi juga sempat menghubungi Danmentar Akpol sekira pukul 6:56. Namun durasinya 0 detik karena panggilan tersebut kemudian dibatalkan. Dari panggilan kedua itu tak ada riwayat panggilan yang diterima atau dilakukan oleh AKBP Budi. Kemudian sekira pukul 9:24, Wakasat Polres Jakarta Timur menghubungi AKBP Budi. Namun kala itu korban sudah tidak mengangkat panggilan tersebut. Kemudian pada pukul 9:26, AKBP Budi menelepon balik Wakasat Polres Jakarta
informasi terkait meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfreds Tuwolio yang diduga memang sengaja mengakhiri hidupnya di jalur DDT Petak Jalur Hulu Jatinegara Bekasi pada Sabtu 29 April lalu dengan menabrakkan diri ke jalur kereta api. Dari beberapa rekaman CCTV juga kemudian akhirnya terungkap saudara apa sebenarnya penyebab tewasnya AKBP Budi Alfreds Tuwolio. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus Harapan Tua Simarmata sendiri mengatakan bahwa setidaknya saat ini sudah ada 7 orang saksi yang sudah diperiksa untuk mengungkap kasus kematian anggota polisi ini. Kombes Leonardus Simarmata mengatakan kronologis meninggalnya AKBP Budi Alfreds Tuwolio berawal saat pagi hari yang bersangkutan sempat berangkat ke kantornya bersama dengan sang sepupu yakni Junaidi Tuwolio yang pergi dari rumah korban menuju Polres Metro Jakarta Timur menggunakan sebuah mobil yang disiapkan oleh istri dari AKBP Budi Alfreds Tuwolio. Sesampainya di Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Budi ini saudara sempat sarapan pagi. Ia juga sempat berganti pakaian dari kemeja putih menjadi kaos dan juga jaket hitam. Kemudian sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi turun dari lift menuju pintu keluar kantor Polres Metro Jakarta Timur seorang diri. Pada pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi terlihat berada di stasiun Jatinegara menurut rekaman CCTV yang diperoleh oleh penyidik. Pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari jurusan Pasar Senen Tegal ini. Dari keterangan saksi tersebut, kereta api yang dikendarai berada dalam kecepatan 27 km per jam saat memasuki stasiun Jatinegara. Saat itu saksi juga telah melihat AKBP Budi berjalan ke rel jalur 3 atau tepat di TKP yang akan dilewati kereta api. AKBP Budi pun kemudian tertabrak dan meninggal dunia. Kepolisian mendapati fakta-fakta atau kronologis ini berdasarkan video rekaman CCTV yang sudah dirangkai sedemikian rupa, berawal dari kedatangan AKBP Budi hingga saat AKBP Budi meninggalkan kantornya dan menuju ke arah stasiun. Berikut ini saudara akan kami tampilkan wawancara dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur. Berikut selengkapnya liputannya untuk Anda. Karena almarhum juga merupakan bagian daripada Polri, anggota Polri. Kami harap juga kepada keluarga tentunya diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, dan saat ini tentu masih dalam rangkaian berkabung. Polda Metro Jaya telah melakukan langkah-langkah. Ya. Tentunya proses dari mulai penyelidikan sampai dengan proses penyidikan ini sudah dilakukan secara optimal. Data-data informasi secara primer, sekunder yang kemudian dicari, kemudian didapati, dan tentunya kemudian ini akan dilakukan secara segera, yaitu proses analisis terhadap data-data tersebut. Maka pada kesempatan hari ini Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para narasumber yang tadi saya sebutkan akan menyampaikan hasil dari proses penyelidikan sampai dengan penyidikan ini, baik secara induktif maupun secara deduktif, bahwa perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pukul 09.31 WIB di jalur kereta api kilometer 12+400 jalur DDT Petak Jalan Jatinegara. Lalu korban ini atas nama saudara Bapak Budi Alfreds Tuwolio MM, kelahiran 6 April tahun 67. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan
ini ada 7 saksi, mulai dari sepupu daripada almarhum, wakil kepala stasiun, masinis, asisten masinis, PKD Stasiun Jatinegara, lalu ada 2 personil, yaitu dari Polres Jakarta Timur dari Satuan Narkoba. Juga barang bukti yang sudah diamankan, ini ada handphone, lalu juga dompet yang berisi uang tunai, lalu juga identitas pribadi, 1 buah jam tangan dan ikat pinggang. Lalu kami sampaikan di sini terkait dengan kronologis peristiwa. Jadi kita hanya menyampaikan rentang waktu mulai dari almarhum ini datang sampai dengan terjadinya peristiwa. Bahwa keterangan dari saksi atas nama Junedi Towliu, ini adalah sepupu daripada almarhum, menjelaskan bahwa korban dengan saksi ini berangkat dari rumah korban menuju ke Polres Metro Jakarta Timur menggunakan kendaraan atau mobil yang sudah disiapkan oleh istri daripada korban. Dan ini tiba di Polres kurang lebih pukul 05.45 WIB. Korban dan saksi ini masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba, korban sarapan pagi yang sudah disiapkan oleh istrinya dari rumah. Selanjutnya korban ini minum obat dari dokter pasca operasi batu empedu. Selama di ruangan, ini korban sempat berganti baju, kemeja berwarna putih. Mencoba tidur di ruangan istirahat, namun ternyata tidak bisa tidur. Terbangun lagi, membuka baju, selanjutnya mengganti kaos dengan memakai jaket hitam. Sekira pukul 09.11 WIB, ini waktu sudah kami cek dengan antara waktu sebenarnya dengan waktu di CCTV, korban seorang diri turun melalui lift lantai 4, ini menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres dengan berjalan kaki seorang diri, menyeberang jalan raya depan Polres Metro Jakarta Timur pada pukul 09.12 WIB. Ini sesuai dengan waktu di CCTV maupun di waktu sebenarnya. Sekira pukul 09.21 WIB, korban terlihat sampai di depan Stasiun Jatinegara. Ini tampak terlihat dari pantauan CCTV yang berhasil kami dapatkan. Ini berjalan di depan Stasiun Jatinegara, berjalan kaki seorang diri dari arah timur. Ini masih dengan menggunakan pakaian yang sama, seorang diri. Lalu yang berikutnya, ini keterangan dari saksi masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari, jurusan Pasar Senen, Tegal. Ini menjelaskan bahwa masuk Stasiun Jatinegara ini kecepatan kereta 27 km per jam dengan jarak sekitar 300 meter. Ini saksi melihat korban berdiri, itu seorang diri sambil mungkin melihat, menengok ke kanan dan ke kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan Jalan Raya Bekasi Timur. Kemudian saksi melihat korban berjalan ke rel jalur 3 atau tempat TKP yang akan dilewati oleh kereta api. Selanjutnya korban tertabrak dan meninggal dunia sekira pukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamanan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan
visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapor ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan lain sebagainya yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin. Saudara, pihak kepolisian juga telah merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen-momen sebelum Kasat Narkoba KPP Budi Alfreds Tawoliu ini diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Hal ini yang kemudian membuat fakta baru akhirnya terungkap setelah sebelumnya simpang siur kabar terkait kematian AKBP Budi Alfreds ini menjadi sorotan publik, termasuk kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Warta Kota, ada Randy di sana, saudara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya terkait hasil dari konferensi pers dan penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Halo, selamat siang Randy, bisa dijelaskan terlebih dahulu ini hasil konferensi pers kemarin, fakta-fakta terbaru apa yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian dalam kasus kematian Kasat Narkoba ini? Silahkan. Baik, terima kasih rekan Nila dan selamat siang Tribuners. Ya, baru saja tepat pada hari Senin 1 Mei 2023, sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Polres Jakarta Timur beserta Polda Metro Jaya melakukan press conference atau press release terkait update kasus perkara ditemukannya tewas AKBP Budi, yakni Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yang ditemukan tewas beberapa waktu lalu akibat tertabrak kereta api di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Update terkini, menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, yakni Kombes Pol Leonardus Simarmarta, mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah meringkas secara detail bagaimana kronologi update dari terungkapnya kasus tersebut. Dijelaskan Leonardus dalam press release bahwa pada saat pagi hari, sekira pukul 05.45 waktu Indonesia Barat atau setengah 6 pagi, dijelaskan oleh salah satu saksi yang merupakan sepupu dari almarhum atau korban, yang dimana almarhum pagi hari yakni diketahui datang ke kantor atau Polres Metro Jakarta Timur, dan kemudian saat bersampainya di kantor dikatakan Leonardus berdasarkan saksi di lapangan bahwa korban sempat berganti-ganti baju dikarenakan diketahui bahwa tepat semalam almarhum sempat operasi, yakni operasi batu empedu, yakni penyakit yang dialami, dan kemudian sempat berganti-ganti baju, lalu berdasarkan rekaman CCTV yang didapat di Polres Metro Jakarta Timur, sekira pukul jam 9 pagi, terlihat seorang diri almarhum melintas atau AKBP Budi ini melintas keluar dari ruangan Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Timur dan mengarah ke sebuah lift atau gedung di kantor Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian AKBP Budi masuk ke dalam lift dan turun dari lantai 4 menuju ke pintu keluar dari gedung Polres Metro Jakarta Timur. Tidak ada yang aneh dalam rekaman CCTV yang merekam kejadian tersebut, namun di bagian luar dari rekaman CCTV tersebut atau bagian CCTV luar gedung terlihat beberapa kali AKBP Budi sempat berbolak-balik, yakni sempat mengarah ke arah Matraman, namun kemudian melintas berjalan kaki menuju ke stasiun Jatinegara. Hal tersebut juga valid dibuktikan karena rekaman CCTV yang terpasang di stasiun Jatinegara memperlihatkan juga perihal AKBP Budi yang melintas di kawasan tersebut. Sehingga polisi memastikan bahwa dugaan yang sebelumnya dikatakan oleh pihak keluarga terkait adanya telepon maupun
AKBP Budi yang melintas sebelumnya ke stasiun Jatinegara menggunakan kendaraan, itu dipastikan pihak kepolisian tidak ada, namun dipastikan bahwa AKBP Budi melintas hanya dengan berjalan kaki. Dan sekira pukul 10 pagi dan mendapatkan informasi dari masinis, yakni jurusan Pasar Senen Tegal, kereta Bahari, diinformasikan bahwa terdapat seseorang yang tertempel kereta api. Dan rupanya istilah dari kereta api tertempel itu adalah tertabrak kereta, dan rupanya itu AKBP Budi yang saat itu sekira pukul 10 pagi ditemukan tewas meninggal dunia. Mungkin itu saja rekan Nila update terkini yang bisa saya sampaikan. Oke, Randy, sedikit informasi pula adalah terkait simpang siur yang sebelumnya disampaikan pihak keluarga adanya telepon misterius begitu ya, yang diterima oleh AKBP Budi ini. Kemudian kalau dari hasil konferensi pers yang sudah digelar oleh pihak kepolisian, apakah benar memang dari riwayat telepon yang bersangkutan ini ada telepon yang mencurigakan dari nomor tertentu atau seperti apa informasinya? Oke, baik. Memang diketahui pihak keluarga sebelumnya mengatakan hal tersebut, namun setelah dilakukan identifikasi hingga saat ini bahwa memang terdapat panggilan, namun maksud saya terdapat panggilan yang berjumlah 6 kali, dan panggilan tersebut rupanya diketahui dari pihak pihak kepolisian dan juga pihak keluarga. Jadi bukan panggilan yang dimana diketahui sebelumnya bahwa itu panggilan dari orang yang tidak dikenal. Hal tersebut dibuktikan oleh sang istri, mengingat HP atau telepon genggam pribadi milik AKBP Budi ini sendiri hanya bisa diketahui password oleh sang istri, sehingga bisa dipastikan 6 panggilan yang masuk itu merupakan orang yang dikenal dan diketahui tidak ada istilah orang-orang yang tidak dikenal itu. Mungkin itu, Nila. Oke, ada dua fakta yang kemudian terungkap dari hasil konferensi pers, termasuk rekaman CCTV, kemudian dari tidak adanya panggilan misterius juga, yang sebelumnya sempat menjadi berita simpang siur. Begitu. Terakhir, Randy, ini kemudian apakah memang semakin menguatkan dugaan pihak kepolisian bahwa meninggalnya AKBP Budi ini memang sengaja mengakhiri hidupnya, begitu? Lalu sudahkah terungkap apa sebenarnya motif yang melatar belakangi aksi dari sang polisi ini? Baik. Untuk beberapa dugaan lainnya, rekan Nila dan Tribuners, selain dari panggilan yang misterius dan juga diduga adanya berupa AKBP Budi sebelum diracun ataupun disuntik oleh orang tidak dikenal ataupun mengkonsumsi narkoba ataupun yang lainnya, pihak polisian dari Puslapor juga sudah memastikan bahwa tidak adanya kandungan, maksudnya setelah investigasi dan juga melakukan otopsi tidak ada kandungan berupa racun ataupun hal-hal serupa. Dan pihak kepolisian memastikan tidak adanya kaitannya dengan murni, tidak ada kaitan dengan narkoba, terus kandungan cyanida ataupun racun dan serupanya. Namun rekan Nila dan Tribuners saat dikonfirmasi lebih menegaskan bahwa motif atau alasan AKBP Budi ditemukan tewas tersebut, pihak polisian masih belum bisa menjawab dan memastikan secara tegas apakah meninggal akibat dugaan dengan bunuh diri atau hal lainnya. Pihak polisian masih belum bisa memastikan, mengingat ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak dari Polres Metro Jakarta Timur hanya menjawab dengan pihak mereka sedang berduka dan akan dilakukan rencananya konferensi pers seusai masa berkabung. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan oleh pihak Kapolres, rekan Nila dan Tribuners kemarin. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda, Randy, terkait kasus meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas kembali. Sama-sama. Ya, saudara, kami juga akan menampilkan, ini adalah hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur terkait CCTV atau rekaman CCTV yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian. Berikut selengkapnya untuk Anda. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4. Yang CCTV ada nggak? Nah, ini lihat korban datang
ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang. Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamangan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapfor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan sebagainya, yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapfor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi, berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian, dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Nah, ini rekan-rekan mungkin bisa lihat, ini adalah mulai dari kedatangan. Jadi kedatangan itu korban atas nama Budi Alfred Towoliu bersama dengan saksi John Edi Towoliu. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Mungkin bisa ini putar. Udah berjalan ya. Nah ini dilihat korban datang, ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Towoliu. Jadi di sini terlihat bersama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Kasat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4, hendak turun. Kita lanjut coba di setel. Mundur ke belakang. Ini pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari lift, coba turun dari lift sebelumnya. Ya, itu biar dulu. Ini ada salah ketik, sebenarnya dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan yang CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mako Polres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12, itu real time-nya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban sendiri keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah, itu kelihatan yang di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun, yang nanti akan diperlihatkan di CCTV berikutnya, itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawanan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat.
Nah, itu rekan-rekan bisa lihat. Dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21 nampak CCTV di Stasiun Jatinegara berjalan di depan Stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya. Jarak dari Stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500-600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 petak Jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian lanjut ke keterangan saksi. Dari keterangan saksi saudara John Edi Towoliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan atau dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi. Karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan. Masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban, sampai di Polres Metro Jakarta Timur, kemudian sempat berbincang-bincang dengan dua orang anggota Polres Metro Jakarta Timur, anggota Sat Narkoba, benar bahwa membicarakan perihal renovasi ruangan kerjanya, kemudian sempat berganti kemeja warna putih, kemudian menggunakan jaket warna hitam kembali, jaket yang sama digunakan. Kemudian lanjut, ini keterangan, lanjut. Nah, ini dari anggota Sat Narkoba yang memang sinkron keterangannya dengan saudara John Edi bahwa memang bercakap-cakap, kemudian ya interaksi seperti biasa dengan almarhum. Lanjut kemudian. Lanjut. Nah, jadi kalau kami bisa menjelaskan ini terbagi memang jadi 3 klaster ya. Pada saat beliau datang dan di Polres, kemudian saat kejadian di perjalanan yang diterangkan dengan CCTV dan setelahnya. Jadi di sini kita pada saat di TKP itu ada 4 orang saksi yang sudah kita ambil keterangannya, mulai dari masinis, kemudian asisten masinis, kemudian adalah petugas KAI yang dihubungi pertama kali oleh masinis yang mengatakan bahwa memang terjadi kalau dalam bahasa kereta api itu tertemper apa ya? Tertemper itu tertabrak kereta. Jadi datang untuk mendatangi TKP dari pihak KAI itu, saudara ada 2 orang sudah kami mintai keterangan seperti yang dijelaskan Bapak Kapolres. Pihak kepolisian merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen sebelum Kasat Narkoba AKBP Budi Alfrieds Towoliu diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Dari rekaman CCTV tersebut, saudara terungkap bahwa AKBP Alfrieds berjalan seorang diri untuk keluar dari kantornya. Rekaman CCTV tersebut adalah momen sebelum AKBP Budi Alfrieds tertabrak kereta api di jalur rel kereta api di kawasan Pasar Enjo, Pisangan Lama, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 29 April 2023 siang. Inilah rekaman CCTV, saudara, yang dirilis oleh pihak kepolisian yang menampilkan momen sebelum AKBP Budi Alfrieds meninggal dunia, diduga dengan sengaja mengakhiri hidupnya. Dari rekaman CCTV tersebut, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus mengatakan bahwa AKBP Budi ini telah tiba pertama kali ke Polres Metro Jakarta Timur pada Sabtu pagi, sekira pukul 5:45 waktu Indonesia Barat.
Ia datang menggunakan Avanza putih yang telah disiapkan oleh sang istri. Dari rekaman video ini terlihat, saudara, bahwa AKBP Budi awalnya pagi hari masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba. Di ruangan AKBP Budi ini sempat terlihat berganti baju kemeja putih dan juga mencoba untuk tidur. Ia juga kemudian terbangun dan berganti baju menggunakan jaket hitam. Di rekaman CCTV lain, terekam momen kala AKBP Budi ini keluar dari kantor dengan berjalan kaki, tidak menggunakan ojek online seperti kabar yang beredar. Sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi ini turun seorang diri dari ruangannya melalui lift di lantai 4. Ia kemudian berjalan menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres Metro Jaktim dengan berjalan kaki seorang diri. Dari rekaman ini, saudara, yang sedang kami tampilkan ini adalah momen kedatangan AKBP Budi bersama dengan seorang saudaranya yang baru saja tiba di kantor pada pagi hari. Ini AKBP Budi yang berada di depan menggunakan setelan hitam, kemudian di belakangnya adalah sepupunya yang rencananya pada hari itu akan melakukan dekorasi ruangan kerja AKBP Budi yang baru saja menjabat sebagai Kasat Narkoba. Kemudian dari rekaman CCTV lainnya, saudara, ini adalah hasil identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini masih CCTV yang sama saat ini adalah CCTV ketika AKBP Budi keluar dari ruangan pada siang hari sekira pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Ia menggunakan lift yang berada di lantai 4, yakni di ruangannya, kemudian turun menuju lantai dasar dari kantornya. Dari rilis yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ini kemudian memperjelas atau memperkuat fakta-fakta terkait AKBP Budi yang mana kabar meninggalnya Kasat Narkoba ini sempat menjadi kabar yang juga simpang siur. Ini adalah CCTV yang diambil dari tempat kerja dari AKBP Budi, saudara. Ini masih rekaman yang sama saat AKBP Budi baru saja atau akan turun setelah berganti pakaian, mengenakan kaos dan juga kemeja berwarna, maksud saya adalah jaket berwarna hitam. Kemudian ini adalah rekaman CCTV yang ada dari luar Polres Metro Jakarta Timur. Ini adalah AKBP Budi yang tampak berjalan seorang diri dan keluar dari kantornya. Ini ia tampak mengenakan celana PDL kerja dan juga jaket berwarna hitam, saudara, dan berjalan keluar dari kantornya menuju ke jalan raya. Tampak dari rekaman CCTV ini, saudara, ini AKBP Budi berjalan menuju gerbang keluar dari Polres Metro Jaktim berjalan kaki seorang diri dan tampak ia menyeberang jalan, tepatnya di depan Polres Metro Jakarta Timur. Ini waktu real time-nya menunjukkan pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV ini tampak AKBP Budi sempat menyeberang jalan dan belok ke kiri sebelum menuju ke stasiun Jatinegara. Kemudian ia tampak sempat berbelok sekali menuju ke arah sebaliknya, dan kemudian sekira pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, ini AKBP Budi terlihat telah sampai atau telah tiba di depan stasiun Jatinegara. Aktivitas AKBP Budi di depan stasiun Jatinegara ini juga terekam oleh rekaman CCTV di sekitar lokasi, yang mana kemudian berdasarkan keterangan dari masinis, ini adalah saksi mata yang melihat AKBP Budi berdiri seorang diri sambil menengok kanan kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel
dan juga Jalan Raya Bekasi Timur sebelum kemudian tertabrak kereta api. Kami juga akan menampilkan ini adalah penjelasan lengkap dari pihak kepolisian yang merilis rekaman CCTV penyelidikan dalam kasus meninggalnya AKBP Budi Alfreds yang merupakan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Editorium. Ini adalah ruangan CCTV lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Ini bisa dibuka. Sudah berjalan ya. Nah ini lihat korban datang. Ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Toliu. Jadi di sini terlihat sama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Sat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4 kemudian turun. Kita lanjut coba. Iya betul. Jadi pukul 9, nah ini sisi yang turun tadi dari, coba turun dari sini. Ya, ini ada salah ketik sebenarnya, dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mapolres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12. Itu real time-nya. Kira-kira teman bisa lihat seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban ini keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah itu kelihatannya di bawah. Nah itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun yang nanti akan diperlihatkan CCTV berikutnya itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500-600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut.
Nah, 931 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 Petas Jalan Jakarta Bekasi. Kemudian lanjut ke keterangan saksi. Dari keterangan saksi saudara John Edi Pengolihu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan dan dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban sampai di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian Saudara sempat simpang siur kabar soal adanya telepon misterius yang diterima AKBP Budi Alfred sebelum akhirnya pergi meninggalkan kantornya. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko dalam konferensi persnya menyebut tak ada panggilan dari orang tak dikenal atau OTK pada AKBP Budi Alfred Stowoliu. Kabid Fiskomfor Puslap 4 Polri, Kombes Supianto sendiri juga menjelaskan bahwa ditemukan riwayat 6 panggilan dari pemeriksaan ponsel AKBP Budi, yakni iPhone 13 Pro Max dengan kapasitas 512 GB. Panggilan pertama ini dimulai pada pukul 6:55. Ketika itu AKBP Budi menelepon sang istri Cecilia dengan durasi 32 detik. Kemudian AKBP Budi juga sempat menghubungi Danmentar Akpol sekira pukul 6:56. Namun durasinya 0 detik karena panggilan tersebut kemudian dibatalkan. Dari panggilan kedua itu tak ada riwayat panggilan yang diterima atau dilakukan oleh AKBP Budi. Kemudian sekira pukul 9:24, Wakasat Polres Jakarta Timur menghubungi AKBP Budi. Namun kala itu korban sudah tidak mengangkat panggilan tersebut. Kemudian pada pukul 9:26, AKBP Budi menelepon balik Wakasat Polres Jakarta Timur. Dalam panggilan tersebut, durasi pembicaraan selama 1 menit 14 detik. Lalu panggilan diterima oleh AKBP Budi dari kontak bernama Data Rakajai pada pukul 9:29 dengan durasi pembicaraan selama 38 detik. Menurut keterangan saksi dan rekaman CCTV, 2 menit kemudian, yakni pada pukul 9:31 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi tertabrak kereta di Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Kami akan tampilkan, saudara, ini adalah konferensi pers yang dijelaskan secara langsung terkait adanya 6 panggilan yang diterima oleh AKBP Budi sebelum akhirnya meninggal dunia yang disampaikan oleh Kabid Fiskomfor Puslap 4 Polri, Kombes Supianto. Berikut liputannya untuk Anda. Itu yang bisa kita laporkan kepada rekan-rekan terkait dengan pemeriksaan toksikologi. Kemudian mungkin akan dilanjutkan dengan rekan kami, Pak Kabid Fiskomfor, untuk menyampaikan hasil pemeriksaan terkait dengan digital forensik. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Wahyu. Mohon izin saya melanjutkan dari Puslapfor. Tadi Pak Wahyu menyampaikan terkait dengan toksikologi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan bukti digital. Jadi kami dari Puslapfor, khususnya bidang fisika dan komputer forensik, hari Minggu, tanggal 30 April 2023, pukul 20.05, kami menerima barang bukti elektronik berupa 1 unit HP iPhone 13 Pro Max model A2643 dengan kapasitas 512 GB milik korban. Sesuai dengan permintaan dari penyidik, kami telah melakukan pemeriksaan aktivitas panggilan. Jadi aktivitas panggilan atau kita sebut biasanya adalah call log pada hari kejadian dengan menggunakan metode logical dan live analysis. Kita dapatkan hasil sebagai berikut.
bahwa terdapat 6 aktivitas panggilan. Jadi hanya ada 6 aktivitas panggilan pada hari kejadian. 3 panggilan keluar, 2 miss call, 1 panggilan masuk. Aktivitas panggilan pertama kali itu terekam pada pukul 06.55.03. Jadi di pagi hari, kemudian panggilan terakhir terekam pada pukul 09.29.26. Jadi sekali lagi panggilan terakhir 09.29.26, di mana panggilan terakhir ada komunikasi selama 38 detik. BP sekarang masih ada di Puslapfor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan metode full file system. Ini memerlukan waktu minimal untuk ekstraksi adalah 11 jam. Nah, sekarang sedang berjalan sehingga hasilnya belum bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari Digital Forensik. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, Saudara AKBP Budi Alfred Stowaleo diketahui berjalan kaki di perlintasan ketika tertabrak kereta api 320 Tegal Bahari pada Sabtu 29 April. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Simarmata mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan didapati pada hari kejadian pukul 9:11, Budi turun dari ruangan di lantai 4 seorang diri. Ia memakai sepatu dan pakaian dinas lengkap atau PDL hingga jaket hitam. AKBP Budi keluar dari ruangannya dengan lift dengan turun ke lantai 1. Setelah keluar dari Mapolres Metro Jakarta Timur, Budi yang baru 2 pekan menjabat sebagai Kasat Narkoba ini berjalan kaki menyeberang ke Jalan Matraman Raya. Namun setelah menyeberang hingga tiba di jalur Transjakarta, AKBP Budi sempat berjalan kaki ke arah berlawanan, lalu kembali merubah arah menuju Stasiun Jatinegara di Jalan Bekasi Timur. Dari rekaman CCTV Stasiun Jatinegara, AKBP Budi tampak berjalan kaki seorang diri menuju perlintasan, lalu masuk ke perlintasan melalui celah tembok dinding di Jalan Bekasi Timur. Saksi mata yang merupakan masinis kereta api 320 Tegal Bahari ini menjelaskan bahwa kala itu kereta berjalan 300 meter dan melaju dengan kecepatan 27 km per jam. Saksi melihat AKBP Budi berdiri seorang diri di dekat tembok beton. Saat itu masinis kereta api Tegal Bahari juga membunyikan tanda peringatan tanda datangnya kereta. Namun kemudian pada pukul 9:21, AKBP Budi berjalan kaki dari sisi tembok pembatas ke arah jalur 3. Insiden pun tak terhindarkan sehingga AKBP Budi tertabrak kereta api lalu meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadian ini lantas dilaporkan masinis ke petugas keamanan dalam Stasiun Jatinegara dan diteruskan ke Polres Jakarta Timur. Dari hasil penyelidikan sementara tidak ditemukan adanya jejak digital mencurigakan pada handphone AKBP Budi, termasuk informasi adanya orang tak dikenal yang menghubungi yang bersangkutan. AKBP Budi ini sempat datang ke Mapolres menggunakan mobil sewaan untuk mendekorasi ruang kasat baru yang dihuninya bersama dengan seorang kerabatnya dan sempat meminum obat karena baru saja menjalani operasi batu empedu. Terkait meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred Stowaleo yang diduga memang sengaja mengakhiri hidupnya di jalur DDT Petak Jalur Hulu Jatinegara Bekasi pada Sabtu 29 April lalu dengan menabrakkan diri ke jalur kereta api. Dari beberapa rekaman CCTV juga kemudian akhirnya terungkap, Saudara, apa sebenarnya penyebab tewasnya AKBP Budi Alfred Stowaleo. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus Harapan Tua Simarmata sendiri mengatakan bahwa setidaknya saat ini sudah ada 7 orang saksi yang sudah diperiksa untuk mengungkap kasus kematian anggota polisi ini. Kombes Leonardus Simarmata mengatakan kronologis meninggalnya AKBP Budi Alfred Stowaleo berawal saat pagi hari yang bersangkutan sempat berangkat ke kantornya bersama dengan sang sepupu yakni Junaidi Towolio yang pergi dari rumah korban menuju Polres Metro Jakarta Timur.
menggunakan sebuah mobil yang disiapkan oleh istri dari AKBP Budi Alfred Stowolio. Sesampainya di Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Budi ini saudara sempat sarapan pagi. Ia juga sempat berganti pakaian dari kemeja putih menjadi kaos dan juga jaket hitam. Kemudian sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi turun dari lift menuju pintu keluar kantor Polres Metro Jakarta Timur seorang diri. Pada pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi terlihat berada di stasiun Jatinegara menurut rekaman CCTV yang diperoleh oleh penyidik. Pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari jurusan Pasar Senen Tegal ini. Dari keterangan saksi tersebut, kereta api yang dikendarai berada dalam kecepatan 27 km per jam saat memasuki stasiun Jatinegara. Saat itu saksi juga telah melihat AKBP Budi berjalan ke rel jalur 3 atau tepat di TKP yang akan dilewati kereta api. AKBP Budi pun kemudian tertabrak dan meninggal dunia. Kepolisian mendapati fakta-fakta atau kronologis ini berdasarkan video rekaman CCTV yang sudah dirangkai sedemikian rupa, berawal dari kedatangan AKBP Budi hingga saat AKBP Budi meninggalkan kantornya dan menuju ke arah stasiun. Berikut ini saudara akan kami tampilkan wawancara dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur. Berikut selengkapnya liputannya untuk Anda. Karena almarhum juga merupakan bagian daripada Polri, anggota Polri. Kami harap juga kepada keluarga tentunya diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, dan saat ini tentu masih dalam rangkaian berkabung. Polda Metro Jaya telah melakukan langkah-langkah. Ya. Tentunya proses dari mulai penyelidikan sampai dengan proses penyidikan ini sudah dilakukan secara optimal. Data-data informasi secara primer, sekunder yang kemudian dicari, kemudian didapati, dan tentunya kemudian ini akan dilakukan secara segera, yaitu proses analisis terhadap data-data tersebut. Maka pada kesempatan hari ini Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para narasumber yang tadi saya sebutkan akan menyampaikan hasil dari proses penyelidikan sampai dengan penyidikan ini, baik secara induktif maupun secara deduktif, bahwa perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pukul 09.31 WIB di jalur kereta api kilometer 12+400 jalur DDT Petak Jalan Jatinegara. Lalu korban ini atas nama saudara Bapak Budi Alfred Stowolio MM, kelahiran 6 April tahun 67. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan ini ada 7 saksi, mulai dari sepupu daripada almarhum, wakil kepala stasiun, masinis, asisten masinis, PKD Stasiun Jatinegara, lalu ada 2 personil, yaitu dari Polres Jakarta Timur dari Satuan Narkoba. Juga barang bukti yang sudah diamankan, ini ada handphone, lalu juga dompet yang berisi uang tunai, lalu juga identitas pribadi, 1 buah jam tangan dan ikat pinggang. Lalu kami sampaikan di sini terkait dengan kronologis peristiwa. Jadi kita hanya menyampaikan rentang waktu mulai dari almarhum ini datang sampai dengan terjadinya peristiwa. Bahwa keterangan dari saksi atas nama Junedi Towoliu
ini adalah sepupu daripada almarhum, menjelaskan bahwa korban dengan saksi ini berangkat dari rumah korban menuju ke Polres Metro Jakarta Timur menggunakan kendaraan atau mobil yang sudah disiapkan oleh istri daripada korban. Dan ini tiba di Polres kurang lebih pukul 05.45 WIB. Korban dan saksi ini masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba, korban sarapan pagi yang sudah disiapkan oleh istrinya dari rumah. Selanjutnya korban ini minum obat dari dokter pasca operasi batu empedu. Selama di ruangan, ini korban sempat berganti baju, kemeja berwarna putih. Mencoba tidur di ruangan istirahat, namun ternyata tidak bisa tidur. Terbangun lagi, membuka baju, selanjutnya mengganti kaos dengan memakai jaket hitam. Sekira pukul 09.11 WIB, ini waktu sudah kami cek dengan antara waktu sebenarnya dengan waktu di CCTV, korban seorang diri turun melalui lift lantai 4, ini menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres dengan berjalan kaki seorang diri, menyeberang jalan raya depan Polres Metro Jakarta Timur pada pukul 09.12 WIB. Ini sesuai dengan waktu di CCTV maupun di waktu sebenarnya. Sekira pukul 09.21 WIB, korban terlihat sampai di depan stasiun Jatinegara. Ini tampak terlihat dari pantauan CCTV yang berhasil kami dapatkan. Ini berjalan di depan stasiun Jatinegara, berjalan kaki seorang diri dari arah timur. Ini masih dengan menggunakan pakaian yang sama, seorang diri. Lalu yang berikutnya, ini keterangan dari saksi masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari, jurusan Pasar Senen, Tegal. Ini menjelaskan bahwa masuk stasiun Jatinegara, ini kecepatan kereta 27 km per jam dengan jarak sekitar 300 meter. Ini saksi melihat korban berdiri, itu seorang diri sambil mungkin melihat, menengok ke kanan dan ke kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan Jalan Raya Bekasi Timur. Kemudian saksi melihat korban berjalan ke rel jalur 3 atau tempat TKP yang akan dilewati oleh kereta api. Selanjutnya korban tertabrak dan meninggal dunia sekira pukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamanan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapfor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan lain sebagainya, yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapfor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi, berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian, dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin
Saudara, pihak kepolisian juga telah merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen-momen sebelum Kasat Narkoba KPP Budi Alfreds Tawoliu ini diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Hal ini yang kemudian membuat fakta baru akhirnya terungkap setelah sebelumnya simpang siur kabar terkait kematian AKBP Budi Alfreds ini menjadi sorotan publik, termasuk kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Warta Kota, ada Randy di sana, saudara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya terkait hasil dari konferensi pers dan penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Halo, selamat siang, Randy. Bisa dijelaskan terlebih dahulu ini hasil konferensi pers kemarin. Fakta-fakta terbaru apa yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian dalam kasus kematian Kasat Narkoba ini? Silahkan. Baik, terima kasih rekan Nila dan selamat siang Tribuners. Ya, baru saja tepat pada hari Senin 1 Mei 2023, sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Polres Jakarta Timur beserta Polda Metro Jaya melakukan press conference atau press release terkait update kasus perkara ditemukannya tewas AKBP Budi, yakni Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yang ditemukan tewas beberapa waktu lalu akibat tertabrak kereta api di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Update terkini, menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, yakni Kombes Pol Leonardus Simarmarta, mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah meringkas secara detail bagaimana kronologi update dari terungkapnya kasus tersebut. Dijelaskan Leonardus dalam press release bahwa pada saat pagi hari, sekira pukul 05.45 waktu Indonesia Barat atau setengah 6 pagi, dijelaskan oleh salah satu saksi yang merupakan sepupu dari almarhum atau korban, yang dimana almarhum pagi hari yakni diketahui datang ke kantor atau Polres Metro Jakarta Timur, dan kemudian saat bersampainya di kantor dikatakan Leonardus berdasarkan saksi di lapangan bahwa korban sempat berganti-ganti baju dikarenakan diketahui bahwa tepat semalam almarhum sempat operasi, yakni operasi batu empedu, yakni penyakit yang dialami, dan kemudian sempat berganti-ganti baju, lalu berdasarkan rekaman CCTV yang didapat di Polres Metro Jakarta Timur, sekira pukul jam 9 pagi, terlihat seorang diri almarhum melintas atau AKBP Budi ini melintas keluar dari ruangan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur dan mengarah ke sebuah lift atau gedung di kantor Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian AKBP Budi masuk ke dalam lift dan turun dari lantai 4 menuju ke pintu keluar dari gedung Polres Metro Jakarta Timur. Tidak ada yang aneh dalam rekaman CCTV yang merekam kejadian tersebut, namun di bagian luar dari rekaman CCTV tersebut atau bagian CCTV luar gedung terlihat beberapa kali AKBP Budi sempat berbolak-balik, yakni sempat mengarah ke arah Matraman, namun kemudian melintas berjalan kaki menuju ke stasiun Jatinegara. Hal tersebut juga valid dibuktikan karena rekaman CCTV yang terpasang di stasiun Jatinegara memperlihatkan juga perihal AKBP Budi yang melintas di kawasan tersebut. Sehingga polisi memastikan bahwa dugaan yang sebelumnya dikatakan oleh pihak keluarga terkait adanya telepon maupun AKBP Budi yang melintas sebelumnya ke stasiun Jatinegara menggunakan kendaraan, itu dipastikan pihak kepolisian tidak ada, namun dipastikan bahwa AKBP Budi melintas hanya dengan berjalan kaki. Dan sekira pukul 10 pagi dan mendapatkan informasi dari masinis, yakni jurusan Pasar Senen Tegal, Kereta Bahari, diinformasikan bahwa terdapat seseorang yang tertempel kereta api. Dan rupanya istilah dari kereta api tertempel itu adalah tertabrak kereta, dan rupanya itu AKBP Budi yang saat itu sekira pukul 10 pagi ditemukan tewas meninggal dunia.
Mungkin itu saja rekan Nila update terkini yang bisa saya sampaikan. Oke, Randy, sedikit informasi pula adalah terkait simpang siur yang sebelumnya disampaikan pihak keluarga adanya telepon misterius begitu ya, yang diterima oleh AKBP Budi ini. Kemudian kalau dari hasil konferensi pers yang sudah digelar oleh pihak kepolisian, apakah benar memang dari riwayat telepon yang bersangkutan ini ada telepon yang mencurigakan dari nomor tertentu atau seperti apa informasinya? Oke, baik. Memang diketahui pihak keluarga sebelumnya mengatakan hal tersebut, namun setelah dilakukan identifikasi hingga saat ini bahwa memang terdapat panggilan, namun maaf saya terdapat panggilan yang berjumlah 6 kali, dan panggilan tersebut rupanya diketahui dari pihak pihak kepolisian dan juga pihak keluarga. Jadi bukan panggilan yang dimana diketahui sebelumnya bahwa itu panggilan dari orang yang tidak dikenal. Hal tersebut dibuktikan oleh sang istri mengingat HP atau telepon genggam pribadi milik AKBP Budi ini sendiri hanya bisa diketahui password oleh sang istri, sehingga bisa dipastikan 6 panggilan yang masuk itu merupakan orang yang dikenal dan diketahui tidak ada istilah orang-orang yang tidak dikenal itu. Mungkin itu, Nila. Oke, ada dua fakta yang kemudian terungkap dari hasil konferensi pers, termasuk rekaman CCTV, kemudian dari tidak adanya panggilan misterius juga, yang sebelumnya sempat menjadi berita simpang siur. Begitu. Terakhir, Randy, ini kemudian apakah memang semakin menguatkan dugaan pihak kepolisian bahwa meninggalnya AKBP Budi ini memang sengaja mengakhiri hidupnya, begitu? Lalu sudahkah terungkap apa sebenarnya motif yang melatar belakangi aksi dari sang polisi ini? Baik. Untuk beberapa dugaan lainnya, rekan Nila dan Tribuners, selain dari panggilan yang misterius dan juga diduga adanya berupa AKBP Budi sebelum diracun ataupun disuntik oleh orang tidak dikenal ataupun mengkonsumsi narkoba ataupun yang lainnya, pihak polisian dari Puslapor juga sudah memastikan bahwa tidak adanya kandungan, maksudnya setelah investigasi dan juga melakukan otopsi tidak ada kandungan berupa racun ataupun hal-hal serupa. Dan pihak kepolisian memastikan tidak adanya kaitannya dengan murni, tidak ada kaitan dengan narkoba, terus kandungan cyanida ataupun racun dan serupanya. Namun rekan Nila dan Tribuners saat dikonfirmasi lebih menegaskan bahwa motif atau alasan AKBP Budi ditemukan tewas tersebut, pihak polisian masih belum bisa menjawab dan memastikan secara tegas apakah meninggal akibat dugaan dengan bunuh diri atau hal lainnya. Pihak polisian masih belum bisa memastikan, mengingat ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak dari Polres Metro Jakarta Timur hanya menjawab dengan pihak mereka sedang berduka dan akan dilakukan rencananya konferensi pers seusai masa berkabung. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan oleh pihak Kapolres, rekan Nila dan Tribuners kemarin. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda, Randy, terkait kasus meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas kembali. Sama-sama. Ya, saudara, kami juga akan menampilkan ini adalah hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur terkait CCTV atau rekaman CCTV yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian. Berikut selengkapnya untuk Anda. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4. Yang CCTV ada nggak? Nah, ini lihat korban datang, ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang. Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut.
Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamanan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapfor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan sebagainya, yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapfor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi, berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian, dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Nah, ini rekan-rekan mungkin bisa lihat, ini adalah mulai dari kedatangan. Jadi kedatangan itu korban atas nama Budi Alfred Towoliu bersama dengan saksi John Edi Towoliu. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Mungkin bisa putar. Udah berjalan ya. Nah ini dilihat korban datang, ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Towoliu. Jadi di sini terlihat bersama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Sat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4, hendak turun. Kita lanjut coba di setel. Mundur ke belakang. Ini pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari lift, coba turun dari lift sebelumnya. Ya, itu biar dulu. Ini ada salah ketik, sebenarnya dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan yang CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mako Polres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12, itu real time-nya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban sendiri keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah, itu kelihatan yang di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun, yang nanti akan diperlihatkan di CCTV berikutnya, itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawanan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, itu rekan-rekan bisa lihat. Dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut, next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21, nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya.
Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500 sampai 600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 931 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 petak Jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian lanjut ke keterangan saksi. Dari keterangan saksi saudara John Edi Towoliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan atau dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi. Karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan. Masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban, sampai di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian sempat berbincang-bincang dengan dua orang anggota Polres Metro Jakarta Timur, anggota Sat Narkoba, benar bahwa membicarakan perihal renovasi ruangan kerjanya. Kemudian sempat berganti kemeja warna putih, kemudian menggunakan jaket warna hitam kembali, jaket yang sama digunakan. Kemudian lanjut. Ini keterangan, lanjut. Nah, ini dari anggota Sat Narkoba yang memang sinkron keterangannya dengan saudara John Edi bahwa memang bercakap-cakap, kemudian ya interaksi seperti biasa dengan almarhum. Lanjut kemudian. Lanjut. Nah, jadi kalau kami bisa menjelaskan ini terbagi memang jadi 3 klaster ya. Pada saat beliau datang dan di Polres, kemudian saat kejadian di perjalanan yang diterangkan dengan CCTV dan setelahnya. Jadi di sini kita pada saat di TKP itu ada 4 orang saksi yang sudah kita ambil keterangannya, mulai dari masinis, kemudian asisten masinis, kemudian adalah petugas KAI yang dihubungi pertama kali oleh masinis yang mengatakan bahwa memang terjadi kalau dalam bahasa kereta api itu tertemper apa ya? Tertemper itu tertabrak kereta. Jadi datang untuk mendatangi TKP dari pihak KAI itu, saudara ada 2 orang sudah kami mintai keterangan seperti yang dijelaskan Bapak Kapolres. Pihak kepolisian merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen sebelum Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred Towoliu diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Dari rekaman CCTV tersebut, saudara terungkap bahwa AKBP Alfred berjalan seorang diri untuk keluar dari kantornya. Rekaman CCTV tersebut adalah momen sebelum AKBP Budi Alfred tertabrak kereta api di jalur rel kereta api di kawasan Pasar Enjo, Pisangan Lama, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 29 April 2023 siang. Inilah rekaman CCTV, saudara, yang dirilis oleh pihak kepolisian yang menampilkan momen sebelum AKBP Budi Alfred meninggal dunia, diduga dengan sengaja mengakhiri hidupnya. Dari rekaman CCTV tersebut, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus mengatakan bahwa AKBP Budi ini telah tiba pertama kali ke Polrestro Jakarta Timur pada Sabtu pagi, sekira pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Ia datang menggunakan Avanza putih yang telah disiapkan oleh sang istri. Dari rekaman video ini terlihat, saudara, bahwa AKBP Budi awalnya pagi hari masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba. Di ruangan AKBP Budi ini sempat terlihat berganti baju kemeja putih dan juga mencoba untuk tidur. Ia juga kemudian terbangun dan berganti baju menggunakan jaket hitam. Di rekaman CCTV lain terekam momen kala AKBP Budi ini keluar dari kantor dengan berjalan kaki, tidak menggunakan ojek online seperti kabar yang beredar
Sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi ini turun seorang diri dari ruangannya melalui lift di lantai 4. Ia kemudian berjalan menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres Metro Jaktim dengan berjalan kaki seorang diri. Dari rekaman ini, saudara, yang sedang kami tampilkan ini adalah momen kedatangan AKBP Budi bersama dengan seorang saudaranya yang baru saja tiba di kantor pada pagi hari. Ini AKBP Budi yang berada di depan menggunakan setelan hitam, kemudian di belakangnya adalah sepupunya yang rencananya pada hari itu akan melakukan dekorasi ruangan kerja AKBP Budi yang baru saja menjabat sebagai Kasat Narkoba. Kemudian dari rekaman CCTV lainnya, saudara, ini adalah hasil identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini masih CCTV yang sama saat, ya, ini adalah CCTV ketika AKBP Budi keluar dari ruangan pada siang hari sekira pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Ia menggunakan lift yang berada di lantai 4, yakni di ruangannya, kemudian turun menuju lantai dasar dari kantornya. Dari rilis yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ini kemudian memperjelas atau memperkuat fakta-fakta terkait AKBP Budi yang mana kabar meninggalnya Kasat Narkoba ini sempat menjadi kabar yang juga simpang siur. Ini adalah CCTV yang diambil dari tempat kerja dari AKBP Budi, saudara. Ini masih rekaman yang sama saat AKBP Budi baru saja atau akan turun setelah berganti pakaian, mengenakan kaos dan juga kemeja berwarna, maksud saya adalah jaket berwarna hitam. Kemudian ini adalah rekaman CCTV yang ada dari luar Polres Metro Jakarta Timur. Ini adalah AKBP Budi yang tampak berjalan seorang diri dan keluar dari kantornya. Ini ia tampak mengenakan celana PDL kerja dan juga jaket berwarna hitam, saudara, dan berjalan keluar dari kantornya menuju ke jalan raya. Tampak dari rekaman CCTV ini, saudara, ini AKBP Budi berjalan menuju gerbang keluar dari Polres Metro Jaktim berjalan kaki seorang diri dan tampak ia menyeberang jalan, tepatnya di depan Polres Metro Jakarta Timur. Ini waktu real time-nya menunjukkan pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV ini tampak AKBP Budi sempat menyeberang jalan dan belok ke kiri sebelum menuju ke stasiun Jatinegara. Kemudian ia tampak sempat berbelok sekali menuju ke arah sebaliknya, dan kemudian sekira pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, ini AKBP Budi terlihat telah sampai atau telah tiba di depan stasiun Jatinegara. Aktivitas AKBP Budi di depan stasiun Jatinegara ini juga terekam oleh rekaman CCTV di sekitar lokasi, yang mana kemudian berdasarkan keterangan dari masinis, ini adalah saksi mata yang melihat AKBP Budi berdiri seorang diri sambil menengok kanan kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan juga Jalan Raya Bekasi Timur sebelum kemudian tertabrak kereta api. Kami juga akan menampilkan, ini adalah penjelasan lengkap dari pihak kepolisian yang merilis rekaman CCTV penyelidikan dalam kasus meninggalnya AKBP Budi Alfreds yang merupakan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Editorium. Ini adalah ruangan CCTV lantai 4
Satreskrim yang menuju ruang sat narkoba. Ini bisa dibuka. Sudah berjalan ya. Nah ini lihat korban datang. Ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Tauliu. Jadi di sini terlihat sama sepupu dari korban itu masuk ke ruang sat narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang sat narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4 kemudian turun. Kita lanjut coba. Iya betul. Jadi pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari lift, coba turun dari lift. Ya, ini ada salah ketik sebenarnya dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun. Kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mapolres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12. Itu real time-nya. Kira-kira teman-teman bisa lihat seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban ini keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah, itu kelihatan yang di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun yang nanti akan diperlihatkan CCTV berikutnya itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat. Dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500-600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 Petak Jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian tadi keterangan saksi saudara John Edi Tauliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu
itu yang sudah disiapkan dan dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi, karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban sampai di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian Saudara sempat simpang siur kabar soal adanya telepon misterius yang diterima AKBP Budi Alfred sebelum akhirnya pergi meninggalkan kantornya. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko dalam konferensi persnya menyebut tak ada panggilan dari orang tak dikenal atau OTK pada AKBP Budi Alfred Stowoliu. Kabid Fiskomfor Puslap 4 Polri, Kombes Supianto sendiri juga menjelaskan bahwa ditemukan riwayat 6 panggilan dari pemeriksaan ponsel AKBP Budi, yakni iPhone 13 Pro Max dengan kapasitas 512 GB. Panggilan pertama ini dimulai pada pukul 6:55. Ketika itu AKBP Budi menelepon sang istri Cecilia dengan durasi 32 detik. Kemudian AKBP Budi juga sempat menghubungi Danmentar Akpol sekira pukul 6:56. Namun durasinya 0 detik karena panggilan tersebut kemudian dibatalkan. Dari panggilan kedua itu tak ada riwayat panggilan yang diterima atau dilakukan oleh AKBP Budi. Kemudian sekira pukul 9:24, Wakasat Polres Jakarta Timur menghubungi AKBP Budi. Namun kala itu korban sudah tidak mengangkat panggilan tersebut. Kemudian pada pukul 9:26, AKBP Budi menelepon balik Wakasat Polres Jakarta Timur. Dalam panggilan tersebut, durasi pembicaraan selama 1 menit 14 detik. Lalu panggilan diterima oleh AKBP Budi dari kontak bernama Data Rakajai pada pukul 9:29 dengan durasi pembicaraan selama 38 detik. Menurut keterangan saksi dan rekaman CCTV, 2 menit kemudian, yakni pada pukul 9:31 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi tertabrak kereta di Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Kami akan tampilkan, saudara, ini adalah konferensi pers yang dijelaskan secara langsung terkait adanya 6 panggilan yang diterima oleh AKBP Budi sebelum akhirnya meninggal dunia yang disampaikan oleh Kabid Fiskomfor Puslap 4 Polri, Kombes Supianto. Berikut liputannya untuk Anda. Itu yang bisa kita laporkan kepada rekan-rekan terkait dengan pemeriksaan toksikologi. Kemudian mungkin akan dilanjutkan dengan rekan kami, Pak Kabid Fiskomfor, untuk menyampaikan hasil pemeriksaan terkait dengan digital forensik. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Mohon izin saya melanjutkan dari Puslapfor. Tadi Pak Wahyu menyampaikan terkait dengan toksikologi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan bukti digital. Jadi kami dari Puslapfor, khususnya bidang fisika dan komputer forensik, hari Minggu tanggal 30 April 2023 pukul 20.05 kami menerima barang bukti elektronik berupa 1 unit HP iPhone 13 Pro Max model A2643 dengan kapasitas 512 GB milik korban. Sesuai dengan permintaan dari penyidik, kami telah melakukan pemeriksaan aktivitas panggilan. Jadi aktivitas panggilan atau kita sebut biasanya adalah call log pada hari kejadian. Dengan menggunakan metode logical dan live analysis, kita dapatkan hasil sebagai berikut. Bahwa terdapat 6 aktivitas panggilan. Jadi hanya ada 6 aktivitas panggilan pada hari kejadian. 3 panggilan keluar, 2 miss call, 1 panggilan masuk. Aktivitas panggilan pertama kali itu terekam pada pukul 06.5503. Jadi di pagi hari, kemudian panggilan terakhir terekam pada pukul 09.2926. Jadi sekali lagi,
panggilan terakhir 092926, di mana panggilan terakhir ada komunikasi selama 38 detik. BB sekarang masih ada di Puslapfor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan metode full file system. Ini memerlukan waktu minimal untuk ekstraksi adalah 11 jam. Nah, sekarang sedang berjalan sehingga hasilnya belum bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari Digital Forensik. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, Saudara AKBP Budi Alfrieds Towoliu diketahui berjalan kaki di perlintasan ketika tertabrak kereta api 320 Tegal Bahari pada Sabtu 29 April. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Simarmata mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan didapati pada hari kejadian pukul 9:11, Budi turun dari ruangan di lantai 4 seorang diri. Ia memakai sepatu dan pakaian dinas lengkap atau PDL hingga jaket hitam. AKBP Budi keluar dari ruangannya dengan lift dengan turun ke lantai 1. Setelah keluar dari Mapolres Metro Jakarta Timur, Budi yang baru 2 pekan menjabat sebagai Kasat Narkoba ini berjalan kaki menyeberang ke Jalan Matraman Raya. Namun setelah menyeberang hingga tiba di jalur Transjakarta, AKBP Budi sempat berjalan kaki ke arah berlawanan, lalu kembali merubah arah menuju Stasiun Jatinegara di Jalan Bekasi Timur. Dari rekaman CCTV Stasiun Jatinegara, AKBP Budi tampak berjalan kaki seorang diri menuju perlintasan, lalu masuk ke perlintasan melalui celah tembok dinding di Jalan Bekasi Timur. Saksi mata yang merupakan masinis kereta api 320 Tegal Bahari ini menjelaskan bahwa kala itu kereta berjalan 300 meter dan melaju dengan kecepatan 27 km per jam. Saksi melihat AKBP Budi berdiri seorang diri di dekat tembok beton. Saat itu masinis kereta api Tegal Bahari juga membunyikan tanda peringatan tanda datangnya kereta. Namun kemudian pada pukul 9:21, AKBP Budi berjalan kaki dari sisi tembok pembatas ke arah jalur 3. Insiden pun tak terhindarkan sehingga AKBP Budi tertabrak kereta api lalu meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadian ini lantas dilaporkan masinis ke petugas keamanan dalam Stasiun Jatinegara dan diteruskan ke Polres Jakarta Timur. Dari hasil penyelidikan sementara tidak ditemukan adanya jejak digital mencurigakan pada handphone AKBP Budi, termasuk informasi adanya orang tak dikenal yang menghubungi yang bersangkutan. AKBP Budi ini sempat datang ke Mapolres menggunakan mobil sewaan untuk mendekorasi ruang kasat baru yang dihuninya bersama dengan seorang kerabatnya dan sempat meminum obat karena baru saja menjalani operasi batu empedu. Terkait meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfrieds Towoliu yang diduga memang sengaja mengakhiri hidupnya di jalur DDT Petak Jalur Hulu Jatinegara Bekasi pada Sabtu 29 April lalu dengan menabrakkan diri ke jalur kereta api. Dari beberapa rekaman CCTV juga kemudian akhirnya terungkap, saudara, apa sebenarnya penyebab tewasnya AKBP Budi Alfrieds Towoliu. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus Harapantua Simarmata sendiri mengatakan bahwa setidaknya saat ini sudah ada 7 orang saksi yang sudah diperiksa untuk mengungkap kasus kematian anggota polisi ini. Kombes Leonardus Simarmata mengatakan kronologis meninggalnya AKBP Budi Alfrieds Towoliu berawal saat pagi hari yang bersangkutan sempat berangkat ke kantornya bersama dengan sang sepupu yakni Junaidi Towoliu yang pergi dari rumah korban menuju Polres Metro Jakarta Timur menggunakan sebuah mobil yang disiapkan oleh istri dari AKBP Budi Alfrieds Towoliu. Sesampainya di Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Budi ini, saudara, sempat sarapan pagi. Ia juga sempat berganti pakaian dari kemeja putih menjadi kaos dan juga jaket hitam. Kemudian sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi turun dari lift menuju pintu keluar kantor Polres Metro Jakarta Timur seorang diri.
Pada pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi terlihat berada di stasiun Jatinegara menurut rekaman CCTV yang diperoleh oleh penyidik. Pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari jurusan Pasar Senen Tegal ini. Dari keterangan saksi tersebut, kereta api yang dikendarai berada dalam kecepatan 27 km per jam saat memasuki stasiun Jatinegara. Saat itu saksi juga telah melihat AKBP Budi berjalan ke rel jalur 3 atau tepat di TKP yang akan dilewati kereta api. AKBP Budi pun kemudian tertabrak dan meninggal dunia. Kepolisian mendapati fakta-fakta atau kronologis ini berdasarkan video rekaman CCTV yang sudah dirangkai sedemikian rupa, berawal dari kedatangan AKBP Budi hingga saat AKBP Budi meninggalkan kantornya dan menuju ke arah stasiun. Berikut ini, saudara, akan kami tampilkan wawancara dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur. Berikut selengkapnya liputannya untuk Anda. Karena almarhum juga merupakan bagian daripada Polri, anggota Polri. Kami harap juga kepada keluarga tentunya diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, dan saat ini tentu masih dalam rangkaian berkabung. Polda Metro Jaya telah melakukan langkah-langkah. Ya. Tentunya proses dari mulai penyelidikan sampai dengan proses penyidikan ini sudah dilakukan secara optimal. Data-data informasi secara primer, sekunder yang kemudian dicari, kemudian didapati, dan tentunya kemudian ini akan dilakukan secara segera, yaitu proses analisis terhadap data-data tersebut. Maka pada kesempatan hari ini Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para narasumber yang tadi saya sebutkan akan menyampaikan hasil dari proses penyelidikan sampai dengan penyidikan ini, baik secara induktif maupun secara deduktif, bahwa perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pukul 09.31 WIB di jalur kereta api kilometer 12+400 jalur DDT Petak Jalan Jatinegara. Lalu korban ini atas nama saudara Bapak Budi Alfred Stowoliu, MM, kelahiran 6 April tahun 67. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan, ini ada 7 saksi. Mulai dari sepupu daripada almarhum, wakil kepala stasiun, masinis, asisten masinis, PKD Stasiun Jatinegara, lalu ada 2 personil, yaitu dari Polres Jakarta Timur dari Satuan Narkoba. Juga barang bukti yang sudah diamankan, ini ada handphone, lalu juga dompet yang berisi uang tunai, lalu juga identitas pribadi, 1 buah jam tangan dan ikat pinggang. Lalu kami sampaikan di sini terkait dengan kronologis peristiwa. Jadi kita hanya menyampaikan rentang waktu mulai dari almarhum ini datang sampai dengan terjadinya peristiwa. Bahwa keterangan dari saksi atas nama Junedi Towoliu, ini adalah sepupu daripada almarhum, menjelaskan bahwa korban dengan saksi ini berangkat dari rumah korban menuju ke Polres Metro Jakarta Timur menggunakan kendaraan atau mobil yang sudah disiapkan oleh istri daripada korban. Dan ini tiba di Polres kurang lebih pukul 05.45 WIB. Korban dan saksi ini masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba, korban sarapan pagi yang sudah disiapkan oleh istrinya dari rumah.
Selanjutnya, korban ini minum obat dari dokter pasca operasi batu empedu. Selama di ruangan, ini korban sempat berganti baju, kemeja berwarna putih. Mencoba tidur di ruangan istirahat, namun ternyata tidak bisa tidur. Terbangun lagi, membuka baju, selanjutnya mengganti kaos dengan memakai jaket hitam. Sekira pukul 09.11 WIB, ini waktu sudah kami cek dengan antara waktu sebenarnya dengan waktu di CCTV, korban seorang diri turun melalui lift lantai 4, ini menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres dengan berjalan kaki seorang diri, menyeberang jalan raya depan Polres Metro Jakarta Timur pada pukul 09.12 WIB. Ini sesuai dengan waktu di CCTV maupun di waktu sebenarnya. Sekira pukul 09.21 WIB, korban terlihat sampai di depan stasiun Jatinegara. Ini tampak terlihat dari pantauan CCTV yang berhasil kami dapatkan. Ini berjalan di depan stasiun Jatinegara, berjalan kaki seorang diri dari arah timur. Ini masih dengan menggunakan pakaian yang sama, seorang diri. Lalu yang berikutnya, ini keterangan dari saksi masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari, jurusan Pasar Senen, Tegal. Ini menjelaskan bahwa masuk stasiun Jatinegara ini kecepatan kereta 27 km per jam dengan jarak sekitar 300 meter. Ini saksi melihat korban berdiri, itu seorang diri sambil mungkin melihat menengok ke kanan dan ke kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan Jalan Raya Bekasi Timur. Kemudian saksi melihat korban berjalan ke rel jalur 3 atau tempat TKP yang akan dilewati oleh kereta api. Selanjutnya korban tertabrak dan meninggal dunia sekira pukul. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamangan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapfor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan lain sebagainya, yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapfor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi, berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin. Saudara, pihak kepolisian juga telah merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen-momen sebelum Kasat Narkoba KPP Budi Alfreds Tawoliu ini diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Hal ini yang kemudian membuat fakta baru akhirnya terungkap setelah sebelumnya simpang siur kabar terkait kematian AKBP Budi Alfreds ini menjadi sorotan publik, termasuk kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Warta Kota, ada Randy di sana, saudara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya terkait hasil dari konferensi pers dan penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Halo, selamat siang Randy, bisa dijelaskan terlebih dahulu ini hasil konferensi pers kemarin, fakta-fakta terbaru apa yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian dalam kasus kematian Kasat Narkoba ini? Silahkan. Baik,
Terima kasih rekan Nila dan selamat siang Tribuners. Ya, baru saja tepat pada hari Senin 1 Mei 2023 sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Polres Jakarta Timur beserta Polda Metro Jaya melakukan press conference atau press release terkait update kasus perkara ditemukannya tewas AKBP Budi, yakni Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yang ditemukan tewas beberapa waktu lalu akibat tertabrak kereta api di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Update terkini, menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, yakni Kombes Pol Leonardus Simarmarta, mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah meringkas secara detail bagaimana kronologi update dari terungkapnya kasus tersebut. Dijelaskan Leonardus dalam press release bahwa pada saat pagi hari, sekira pukul 05.45 waktu Indonesia Barat atau setengah 6 pagi, dijelaskan oleh salah satu saksi yang merupakan sepupu dari almarhum atau korban, yang dimana almarhum pagi hari yakni diketahui datang ke kantor atau Polres Metro Jakarta Timur, dan kemudian saat bersampainya di kantor dikatakan Leonardus berdasarkan saksi di lapangan bahwa korban sempat berganti-ganti baju dikarenakan diketahui bahwa tepat semalam almarhum sempat operasi, yakni operasi batu empedu, yakni penyakit yang dialami, dan kemudian sempat berganti-ganti baju, lalu berdasarkan rekaman CCTV yang didapat di Polres Metro Jakarta Timur, sekira pukul jam 9 pagi, terlihat seorang diri almarhum melintas atau AKBP Budi ini melintas keluar dari ruangan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur dan mengarah ke sebuah lift atau gedung di kantor Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian AKBP Budi masuk ke dalam lift dan turun dari lantai 4 menuju ke pintu keluar dari gedung Polres Metro Jakarta Timur. Tidak ada yang aneh dalam rekaman CCTV yang merekam kejadian tersebut, namun di bagian luar dari rekaman CCTV tersebut atau bagian CCTV luar gedung terlihat beberapa kali AKBP Budi sempat berbolak-balik, yakni sempat mengarah ke arah Matraman, namun kemudian melintas berjalan kaki menuju ke stasiun Jatinegara. Hal tersebut juga valid dibuktikan karena rekaman CCTV yang terpasang di stasiun Jatinegara memperlihatkan juga perihal AKBP Budi yang melintas di kawasan tersebut. Sehingga polisi memastikan bahwa dugaan yang sebelumnya dikatakan oleh pihak keluarga terkait adanya telepon maupun AKBP Budi yang melintas sebelumnya ke stasiun Jatinegara menggunakan kendaraan, itu dipastikan pihak kepolisian tidak ada, namun dipastikan bahwa AKBP Budi melintas hanya dengan berjalan kaki. Dan sekira pukul 10 pagi dan mendapatkan informasi dari masinis, yakni jurusan Pasar Senen Tegal, Kereta Bahari, diinformasikan bahwa terdapat seseorang yang tertempel kereta api. Dan rupanya istilah dari kereta api tertempel itu adalah tertabrak kereta, dan rupanya itu AKBP Budi yang saat itu sekira pukul 10 pagi ditemukan tewas meninggal dunia. Mungkin itu saja rekan Nila update terkini yang bisa saya sampaikan. Oke, Randy, sedikit informasi pula adalah terkait simpang siur yang sebelumnya disampaikan pihak keluarga adanya telepon misterius begitu ya, yang diterima oleh AKBP Budi ini. Kemudian kalau dari hasil konferensi pers yang sudah digelar oleh pihak kepolisian, apakah benar memang dari riwayat telepon yang bersangkutan ini ada telepon yang mencurigakan dari nomor tertentu atau seperti apa informasinya? Oke, baik. Memang diketahui pihak keluarga sebelumnya mengatakan hal tersebut, namun setelah dilakukan identifikasi hingga saat ini bahwa memang terdapat panggilan, namun maksud saya terdapat panggilan yang berjumlah 6 kali, dan panggilan tersebut rupanya diketahui dari pihak pihak kepolisian dan juga pihak keluarga.
Jadi bukan panggilan yang dimana diketahui sebelum bahwa itu panggilan dari orang yang tidak dikenal. Hal tersebut dibuktikan oleh sang istri mengingat HP atau telepon genggam pribadi milik AKBP Budi ini sendiri hanya bisa diketahui password oleh sang istri, sehingga bisa dipastikan 6 panggilan yang masuk itu merupakan orang yang dikenal dan diketahui tidak ada istilah orang-orang yang tidak dikenal itu. Mungkin itu Nila. Oke, ada dua fakta yang kemudian terungkap dari hasil konferensi pers, termasuk rekaman CCTV, kemudian dari tidak adanya panggilan misterius juga, yang sebelumnya sempat menjadi berita simpang siur. Begitu. Terakhir, Randy, ini kemudian apakah memang semakin menguatkan dugaan pihak kepolisian bahwa meninggalnya AKBP Budi ini memang sengaja mengakhiri hidupnya, begitu? Lalu sudahkah terungkap apa sebenarnya motif yang melatar belakangi aksi dari sang polisi ini? Baik. Untuk beberapa dugaan lainnya, rekan Nila dan Tribuners, selain dari panggilan yang misterius dan juga diduga adanya berupa AKBP Budi sebelum diracun ataupun disuntik oleh orang tidak dikenal ataupun mengkonsumsi narkoba ataupun yang lainnya, pihak polisian dari Puslapor juga sudah memastikan bahwa tidak adanya kandungan, maksudnya setelah investigasi dan juga melakukan otopsi tidak ada kandungan berupa racun ataupun hal-hal serupa. Dan pihak kepolisian memastikan tidak adanya kaitannya dengan murni tidak ada kaitan dengan narkoba, terus kandungan cyanida ataupun racun dan serupanya. Namun rekan Nila dan Tribuners saat dikonfirmasi lebih menegaskan bahwa motif atau alasan AKBP Budi ditemukan tewas tersebut, pihak polisian masih belum bisa menjawab dan memastikan secara tegas apakah meninggal akibat diduga dugaan dengan bunuh diri atau hal lainnya. Pihak polisian masih belum bisa memastikan, mengingat ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak dari Polres Metro Jakarta Timur hanya menjawab dengan pihak mereka sedang berduka dan akan dilakukan rencananya konferensi pers seusai masa bertabung. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan oleh pihak Kapolres, rekan Nila dan Tribuners kemarin. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda, Randy, terkait kasus meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas kembali. Sama-sama. Ya, saudara, kami juga akan menampilkan, ini adalah hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur terkait CCTV atau rekaman CCTV yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian. Berikut selengkapnya untuk Anda. Ini adalah ruangan CCTV lantai 4. Yang CCTV ada nggak? Nah, ini lihat korban datang, ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time-nya. Itu datang. Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamanan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan sebagainya, yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin bisa lihat, ini adalah mulai dari kedatangan
Jadi kedatangan itu korban atas nama Budi Alfred Towoliu bersama dengan saksi John Edi Towoliu. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Mungkin bisa ini putar. Udah berjalan ya. Nah ini dilihat korban datang. Ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Towoliu. Jadi di sini terlihat bersama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Sat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4 hendak turun. Kita lanjut coba di setel. Mundur ke belakang. Ini pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari lift. Coba turun dari lift sebelumnya. Ya, itu biar dulu. Ini ada salah ketik, sebenarnya dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan yang CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mako Polres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12, itu real time-nya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban sendiri keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah, itu kelihatan yang di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun, yang nanti akan diperlihatkan di CCTV berikutnya, itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawanan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, itu rekan-rekan bisa lihat. Dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut, next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21, nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, jadi ke arah TKP. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500-600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 petak Jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian lanjut ke keterangan saksi. Dari keterangan saksi saudara John Edi Towoliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres,
memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan atau dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi. Karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan. Masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban, sampai di Polres Metro Jakarta Timur, kemudian sempat berbincang-bincang dengan 2 orang anggota Polres Metro Jakarta Timur, anggota Sat Narkoba, benar bahwa membicarakan perihal renovasi ruangan kerjanya, kemudian sempat berganti kemeja warna putih, kemudian menggunakan jaket warna hitam kembali, jaket yang sama digunakan. Kemudian lanjut, ini keterangan, lanjut. Nah, ini dari anggota Sat Narkoba yang memang sinkron keterangannya dengan saudara Jonedi bahwa memang bercakap-cakap, kemudian ya interaksi seperti biasa dengan almarhum. Lanjut kemudian. Lanjut. Nah, jadi kalau kami bisa menjelaskan ini terbagi memang jadi 3 klaster ya. Pada saat beliau datang dan di Polres, kemudian saat kejadian di perjalanan yang diterangkan dengan CCTV, dan setelahnya. Jadi di sini kita pada saat di TKP itu ada 4 orang saksi yang sudah kita ambil keterangannya, mulai dari masinis, kemudian asisten masinis, kemudian adalah petugas KAI yang dihubungi pertama kali oleh masinis yang mengatakan bahwa memang terjadi kalau dalam bahasa kereta api itu tertemper apa ya? Tertemper itu tertabrak kereta. Jadi datang untuk mendatangi TKP dari pihak KAI itu, saudara ada 2 orang sudah kami mintai keterangan. Seperti yang dijelaskan Bapak Kapolres. Pihak kepolisian merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen sebelum Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred Stowolio diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Dari rekaman CCTV tersebut, saudara terungkap bahwa AKBP Alfred berjalan seorang diri untuk keluar dari kantornya. Rekaman CCTV tersebut adalah momen sebelum AKBP Budi Alfred tertabrak kereta api di jalur rel kereta api di kawasan Pasar Enjo, Pisangan Lama, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 29 April 2023 siang. Inilah rekaman CCTV, saudara, yang dirilis oleh pihak kepolisian yang menampilkan momen sebelum AKBP Budi Alfred meninggal dunia, diduga dengan sengaja mengakhiri hidupnya. Dari rekaman CCTV tersebut, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus mengatakan bahwa AKBP Budi ini telah tiba pertama kali ke Polrestro Jakarta Timur pada Sabtu pagi, sekitar pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Ia datang menggunakan Avanza putih yang telah disiapkan oleh sang istri. Dari rekaman video ini terlihat, saudara, bahwa AKBP Budi awalnya pagi hari masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba. Di ruangan AKBP Budi ini sempat terlihat berganti baju kemeja putih dan juga mencoba untuk tidur. Ia juga kemudian terbangun dan berganti baju menggunakan jaket hitam. Di rekaman CCTV lain terekam momen kala AKBP Budi ini keluar dari kantor dengan berjalan kaki, tidak menggunakan ojek online seperti kabar yang beredar. Sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi ini turun seorang diri dari ruangannya melalui lift di lantai 4. Ia kemudian berjalan menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres Metro Jaktim dengan berjalan kaki seorang diri. Dari rekaman ini, saudara, yang sedang kami tampilkan ini adalah momen kedatangan AKBP Budi bersama dengan seorang saudaranya yang baru saja tiba di kantor pada pagi hari. Ini AKBP Budi yang berada di depan menggunakan setelan hitam, kemudian di belakangnya adalah sepupunya yang rencananya pada hari itu akan melakukan dekorasi ruangan kerja AKBP Budi yang baru saja menjabat sebagai Kasat Narkoba.
Kemudian dari rekaman CCTV lainnya, saudara, ini adalah hasil identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini masih CCTV yang sama saat, ya ini adalah CCTV ketika AKBP Budi keluar dari ruangan pada siang hari sekira pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Ia menggunakan lift yang berada di lantai 4, yakni di ruangannya, kemudian turun menuju lantai dasar dari kantornya. Dari rilis yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ini kemudian memperjelas atau memperkuat fakta-fakta terkait AKBP Budi yang mana kabar meninggalnya Kasat Narkoba ini sempat menjadi kabar yang juga simpang siur. Ini adalah CCTV yang diambil dari tempat kerja dari AKBP Budi, saudara. Ini masih rekaman yang sama saat AKBP Budi baru saja atau akan turun setelah berganti pakaian, mengenakan kaos dan juga kemeja berwarna, maksud saya adalah jaket berwarna hitam. Kemudian ini adalah rekaman CCTV yang ada dari luar Polres Metro Jakarta Timur. Ini adalah AKBP Budi yang tampak berjalan seorang diri dan keluar dari kantornya. Ini ia tampak mengenakan celana PDL kerja dan juga jaket berwarna hitam, saudara, dan berjalan keluar dari kantornya menuju ke jalan raya. Tampak dari rekaman CCTV ini, saudara, ini AKBP Budi berjalan menuju gerbang keluar dari Polres Metro Jaktim, berjalan kaki seorang diri, dan tampak ia menyeberang jalan, tepatnya di depan Polres Metro Jakarta Timur. Ini waktu real time-nya menunjukkan pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV ini tampak AKBP Budi sempat menyeberang jalan dan belok ke kiri sebelum menuju ke stasiun Jatinegara. Kemudian ia tampak sempat berbelok sekali menuju ke arah sebaliknya, dan kemudian sekira pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, ini AKBP Budi terlihat telah sampai atau telah tiba di depan stasiun Jatinegara. Aktivitas AKBP Budi di depan stasiun Jatinegara ini juga terekam oleh rekaman CCTV di sekitar lokasi, yang mana kemudian berdasarkan keterangan dari masinis, ini adalah saksi mata yang melihat AKBP Budi berdiri seorang diri sambil menengok kanan kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan juga Jalan Raya Bekasi Timur sebelum kemudian tertabrak kereta api. Kami juga akan menampilkan, ini adalah penjelasan lengkap dari pihak kepolisian yang merilis rekaman CCTV penyelidikan dalam kasus meninggalnya AKBP Budi Alfreds yang merupakan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Editorium. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Ini bisa dibuka. Sudah berjalan ya. Nah, ini lihat korban datang. Ini sekitar pukul 5:30 WIB. Itu real time, 5:30 real time-nya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Toliu. Jadi di sini terlihat sama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Sat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia
755 ini masuk lift ke lantai 4 hendak turun. Kita lanjut coba. Iya betul. Jadi pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari lift, coba turun dari lift. Ya, ini ada salah ketik sebenarnya, dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mapolres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12. Itu real time-nya. Kira-kira teman-teman bisa lihat seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban ini keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah, itu kelihatannya di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun yang nanti akan diperlihatkan di CCTV berikutnya, itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat, dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500 sampai 600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 Petak Jalan Jakarta Bekasi. Kemudian lanjut ke keterangan saksi. Dari keterangan saksi saudara John Edi Pengolihu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan dan dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi, karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban sampai di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian Saudara, sempat simpang siur kabar soal adanya telepon misterius yang diterima AKBP Budi Alfred sebelum akhirnya pergi meninggalkan kantornya. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi persnya menyebut tak ada panggilan dari orang tak dikenal atau OTK pada AKBP Budi Alfred Stowoliu. Kabid Viskomfor Puslapfor Polri, Kombes Supianto sendiri juga menjelaskan bahwa ditemukan riwayat 6 panggilan
dari pemeriksaan ponsel AKBP Budi, yakni iPhone 13 Pro Max dengan kapasitas 512 GB. Panggilan pertama ini dimulai pada pukul 6:55. Ketika itu AKBP Budi menelepon sang istri Cecilia dengan durasi 32 detik. Kemudian AKBP Budi juga sempat menghubungi dan mentar Akpol sekira pukul 6:56. Namun durasinya 0 detik karena panggilan tersebut kemudian dibatalkan. Dari panggilan kedua itu tak ada riwayat panggilan yang diterima atau dilakukan oleh AKBP Budi. Kemudian sekira pukul 9:24, Wakasat Polres Jakarta Timur menghubungi AKBP Budi. Namun kala itu korban sudah tidak mengangkat panggilan tersebut. Kemudian pada pukul 9:26, AKBP Budi menelepon balik Wakasat Polres Jakarta Timur. Dalam panggilan tersebut, durasi pembicaraan selama 1 menit 14 detik. Lalu panggilan diterima oleh AKBP Budi dari kontak bernama Datara Kajai pada pukul 9:29 dengan durasi pembicaraan selama 38 detik. Menurut keterangan saksi dan rekaman CCTV, 2 menit kemudian, yakni pada pukul 9:31 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi tertabrak kereta di Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Kami akan tampilkan, saudara, ini adalah konferensi pers yang dijelaskan secara langsung terkait adanya 6 panggilan yang diterima oleh AKBP Budi sebelum akhirnya meninggal dunia yang disampaikan oleh Kabid Viskomfor Puslap 4 Polri, Kombes Supianto. Berikut liputannya untuk Anda. Itu yang bisa kita laporkan kepada rekan-rekan terkait dengan pemeriksaan toksikologi. Kemudian mungkin akan dilanjutkan dengan rekan kami, Pak Kabid Viskomfor, untuk menyampaikan hasil pemeriksaan terkait dengan digital forensik. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Mohon izin saya melanjutkan dari Puslapfor. Tadi Pak Wahyu menyampaikan terkait dengan toksikologi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan bukti digital. Jadi kami dari Puslapfor, khususnya bidang fisika dan komputer forensik, hari Minggu tanggal 30 April 2023 pukul 20.05 kami menerima barang bukti elektronik berupa 1 unit HP iPhone 13 Pro Max model A2643 dengan kapasitas 512 GB milik korban. Sesuai dengan permintaan dari penyidik, kami telah melakukan pemeriksaan aktivitas panggilan. Jadi aktivitas panggilan atau kita sebut biasanya adalah call log pada hari kejadian. Dengan menggunakan metode logical dan live analysis, kita dapatkan hasil sebagai berikut. Bahwa terdapat 6 aktivitas panggilan. Jadi hanya ada 6 aktivitas panggilan pada hari kejadian. 3 panggilan keluar, 2 miss call, 1 panggilan masuk. Aktivitas panggilan pertama kali itu terekam pada pukul 06.55.03. Jadi di pagi hari. Kemudian panggilan terakhir terekam pada pukul 09.29.26. Jadi sekali lagi, panggilan terakhir 09.29.26, di mana panggilan terakhir ada komunikasi selama 38 detik. BP sekarang masih ada di Puslapfor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan metode full file system. Ini memerlukan waktu minimal untuk ekstraksi adalah 11 jam. Nah, sekarang sedang berjalan sehingga hasilnya belum bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari digital forensik. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, Saudara AKBP Budi Alfred Stowaleo diketahui berjalan kaki di perlintasan ketika tertabrak kereta api 320 Tegal Bahari pada Sabtu 29 April. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardo Simarmata mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan didapati
pada hari kejadian pukul 9:11, Budi turun dari ruangan di lantai 4 seorang diri. Ia memakai sepatu dan pakaian dinas lengkap atau PDL hingga jaket hitam. AKBP Budi keluar dari ruangannya dengan lift dengan turun ke lantai 1. Setelah keluar dari Mapolres Metro Jakarta Timur, Budi yang baru 2 pekan menjabat sebagai Kasat Narkoba ini berjalan kaki menyeberang ke Jalan Matraman Raya. Namun setelah menyeberang hingga tiba di jalur Transjakarta, AKBP Budi sempat berjalan kaki ke arah berlawanan, lalu kembali merubah arah menuju Stasiun Jatinegara di Jalan Bekasi Timur. Dari rekaman CCTV Stasiun Jatinegara, AKBP Budi tampak berjalan kaki seorang diri menuju perlintasan, lalu masuk ke perlintasan melalui celah tembok dinding di Jalan Bekasi Timur. Saksi mata yang merupakan masinis kereta api 320 Tegal Bahari ini menjelaskan bahwa kala itu kereta berjalan 300 meter dan melaju dengan kecepatan 27 km per jam. Saksi melihat AKBP Budi berdiri seorang diri di dekat tembok beton. Saat itu masinis kereta api Tegal Bahari juga membunyikan tanda peringatan tanda datangnya kereta. Namun kemudian pada pukul 9:21, AKBP Budi berjalan kaki dari sisi tembok pembatas ke arah jalur 3. Insiden pun tak terhindarkan sehingga AKBP Budi tertabrak kereta api lalu meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadian ini lantas dilaporkan masinis ke petugas keamanan dalam Stasiun Jatinegara dan diteruskan ke Polres Jakarta Timur. Dari hasil penyelidikan sementara tidak ditemukan adanya jejak digital mencurigakan pada handphone AKBP Budi, termasuk informasi adanya orang tak dikenal yang menghubungi yang bersangkutan. AKBP Budi ini sempat datang ke Mapolres menggunakan mobil sewaan untuk mendekorasi ruang kasat baru yang dihuninya bersama dengan seorang kerabatnya dan sempat meminum obat karena baru saja menjalani operasi batu empedu. Terkait meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfreds Tuwolio yang diduga memang sengaja mengakhiri hidupnya di jalur DDT Petak Jalur Hulu Jatinegara Bekasi pada Sabtu 29 April lalu dengan menabrakkan diri ke jalur kereta api. Dari beberapa rekaman CCTV juga kemudian akhirnya terungkap saudara apa sebenarnya penyebab tewasnya AKBP Budi Alfreds Tuwolio. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus Harapan Tua Simarmata sendiri mengatakan bahwa setidaknya saat ini sudah ada 7 orang saksi yang sudah diperiksa untuk mengungkap kasus kematian anggota polisi ini. Kombes Leonardus Simarmata mengatakan kronologis meninggalnya AKBP Budi Alfreds Tuwolio berawal saat pagi hari yang bersangkutan sempat berangkat ke kantornya bersama dengan sang sepupu yakni Junaidi Tuwolio yang pergi dari rumah korban menuju Polres Metro Jakarta Timur menggunakan sebuah mobil yang disiapkan oleh istri dari AKBP Budi Alfreds Tuwolio. Sesampainya di Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Budi ini saudara sempat sarapan pagi. Ia juga sempat berganti pakaian dari kemeja putih menjadi kaos dan juga jaket hitam. Kemudian sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi turun dari lift menuju pintu keluar kantor Polres Metro Jakarta Timur seorang diri. Pada pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi terlihat berada di Stasiun Jatinegara menurut rekaman CCTV yang diperoleh oleh penyidik. Pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari jurusan Pasar Senen Tegal ini. Dari keterangan saksi tersebut, kereta api yang dikendarai berada dalam kecepatan 27 km per jam saat memasuki stasiun Jatinegara. Saat itu saksi juga telah melihat AKBP Budi berjalan ke rel jalur 3 atau tepat di TKP yang akan dilewati kereta api. AKBP Budi pun kemudian tertabrak dan meninggal dunia. Kepolisian
mendapati fakta-fakta atau kronologis ini berdasarkan video rekaman CCTV yang sudah dirangkai sedemikian rupa, berawal dari kedatangan AKBP Budi hingga saat AKBP Budi meninggalkan kantornya dan menuju ke arah stasiun. Berikut ini saudara akan kami tampilkan wawancara dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur. Berikut selengkapnya liputannya untuk Anda. Karena almarhum juga merupakan bagian daripada Polri, anggota Polri. Kami harap juga kepada keluarga tentunya diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, dan saat ini tentu masih dalam rangkaian berkabung. Polda Metro Jaya telah melakukan langkah-langkah, ya. Tentunya proses dari mulai penyelidikan sampai dengan proses penyidikan ini sudah dilakukan secara optimal. Data-data informasi secara primer, sekunder yang kemudian dicari, kemudian didapati, dan tentunya kemudian ini akan dilakukan secara segera, yaitu proses analisis terhadap data-data tersebut. Maka pada kesempatan hari ini Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para narasumber yang tadi saya sebutkan akan menyampaikan hasil dari proses penyelidikan sampai dengan penyidikan ini, baik secara induktif maupun secara deduktif, bahwa perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pukul 09.31 WIB di jalur kereta api kilometer 12+400 jalur DDT Petak Jalan Jatinegara. Lalu korban ini atas nama Saudara Bapak Budi Alfred Stowoliu, MM, kelahiran 6 April tahun 67. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan, ini ada 7 saksi. Mulai dari sepupu daripada almarhum, wakil kepala stasiun, masinis, asisten masinis, PKD Stasiun Jatinegara, lalu ada 2 personil, yaitu dari Polres Jakarta Timur dari Satuan Narkoba. Juga barang bukti yang sudah diamankan, ini ada handphone, lalu juga dompet yang berisi uang tunai, lalu juga identitas pribadi, 1 buah jam tangan dan ikat pinggang. Lalu kami sampaikan di sini terkait dengan kronologis peristiwa. Jadi kita hanya menyampaikan rentang waktu mulai dari almarhum ini datang sampai dengan terjadinya peristiwa. Bahwa keterangan dari saksi atas nama Junedi Towoliu, ini adalah sepupu daripada almarhum, menjelaskan bahwa korban dengan saksi ini berangkat dari rumah korban menuju ke Polres Metro Jakarta Timur menggunakan kendaraan atau mobil yang sudah disiapkan oleh istri daripada korban. Dan ini tiba di Polres kurang lebih pukul 05.45 WIB. Korban dan saksi ini masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba, korban sarapan pagi yang sudah disiapkan oleh istrinya dari rumah. Selanjutnya korban ini minum obat dari dokter pasca operasi batu empedu. Selama di ruangan ini korban sempat berganti baju, kemeja berwarna putih, mencoba tidur di ruangan istirahat, namun ternyata tidak bisa tidur. Terbangun lagi, membuka baju, selanjutnya mengganti kaos dengan memakai jaket hitam. Sekira pukul 09.11 WIB, ini waktu sudah kami cek dengan antara waktu sebenarnya dengan waktu di CCTV, korban
seorang diri turun melalui lift lantai 4. Ini menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres dengan berjalan kaki seorang diri menyeberang jalan raya depan Polres Metro Jakarta Timur pada pukul 09.12 WIB. Ini sesuai dengan waktu di CCTV maupun di waktu sebenarnya. Sekira pukul 09.21 WIB, korban terlihat sampai di depan stasiun Jatinegara. Ini tampak terlihat dari pantauan CCTV yang berhasil kami dapatkan. Ini berjalan di depan stasiun Jatinegara, berjalan kaki seorang diri dari arah timur. Ini masih dengan menggunakan pakaian yang sama, seorang diri. Lalu yang berikutnya, ini keterangan dari saksi masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari, jurusan Pasar Senen, Tegal. Ini menjelaskan bahwa masuk stasiun Jatinegara ini kecepatan kereta 27 km per jam dengan jarak sekitar 300 meter. Ini saksi melihat korban berdiri, itu seorang diri sambil mungkin melihat, menengok ke kanan dan ke kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan Jalan Raya Bekasi Timur. Kemudian saksi melihat korban berjalan ke rel jalur 3 atau tempat TKP yang akan dilewati oleh kereta api. Selanjutnya korban tertabrak dan meninggal dunia sekira pukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamanan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapfor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan sebagainya, yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapfor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi, berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian, dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin. Saudara, pihak kepolisian juga telah merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen-momen sebelum Kasat Narkoba KPP Budi Alfreds Tawoliu ini diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Hal ini yang kemudian membuat fakta baru akhirnya terungkap setelah sebelumnya simpang siur kabar terkait kematian AKBP Budi Alfreds ini menjadi sorotan publik, termasuk kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Warta Kota, ada Randy di sana, saudara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya terkait hasil dari konferensi pers dan penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Halo, selamat siang Randy, bisa dijelaskan terlebih dahulu ini hasil konferensi pers kemarin, fakta-fakta terbaru apa yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian dalam kasus kematian Kasat Narkoba ini? Silahkan. Baik, terima kasih rekan Nila dan selamat siang Tribuners. Ya, baru saja tepat pada hari Senin 1 Mei 2023, sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Polres Jakarta Timur beserta Polda Metro Jaya melakukan press conference atau press release terkait update kasus perkara ditemukannya tewas AKBP Budi, yakni Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yang ditemukan tewas beberapa waktu lalu akibat tertabrak kereta api di dekat stasiun Jatinegara Jakarta Timur.
update terkini menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, yakni Kombes Pol Leonardus Simarmarta, mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah meringkas secara detail bagaimana kronologi update dari terungkapnya kasus tersebut. Dijelaskan Leonardus dalam press release bahwa pada saat pagi hari, sekira pukul 05.45 waktu Indonesia Barat atau setengah 6 pagi, dijelaskan oleh salah satu saksi yang merupakan sepupu dari almarhum atau korban, yang dimana almarhum pagi hari yakni diketahui datang ke kantor atau Polres Metro Jakarta Timur, dan kemudian saat bersampainya di kantor dikatakan Leonardus berdasarkan saksi di lapangan bahwa korban sempat berganti-ganti baju dikarenakan diketahui bahwa tepat semalam almarhum sempat operasi, yakni operasi batu empedu, yakni penyakit yang dialami, dan kemudian sempat berganti-ganti baju, lalu berdasarkan rekaman CCTV yang terdapat di Polres Metro Jakarta Timur, sekira pukul jam 9 pagi, terlihat seorang diri almarhum melintas atau AKBP Budi ini melintas keluar dari ruangan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur dan mengarah ke sebuah lift atau gedung di kantor Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian AKBP Budi masuk ke dalam lift dan turun dari lantai 4 menuju ke pintu keluar dari gedung Polres Metro Jakarta Timur. Tidak ada yang aneh dalam rekaman CCTV yang merekam kejadian tersebut, namun di bagian luar dari rekaman CCTV tersebut atau bagian CCTV luar gedung terlihat beberapa kali AKBP Budi sempat berbolak-balik, yakni sempat mengarah ke arah Matraman, namun kemudian melintas berjalan kaki menuju ke stasiun Jatinegara. Hal tersebut juga valid dibuktikan karena rekaman CCTV yang terpasang di stasiun Jatinegara memperlihatkan juga perihal AKBP Budi yang melintas di kawasan tersebut. Sehingga polisi memastikan bahwa dugaan yang sebelumnya dikatakan oleh pihak keluarga terkait adanya telepon maupun AKBP Budi yang melintas sebelumnya ke stasiun Jatinegara menggunakan kendaraan, itu dipastikan pihak kepolisian tidak ada, namun dipastikan bahwa AKBP Budi melintas hanya dengan berjalan kaki. Dan sekira pukul 10 pagi dan mendapatkan informasi dari masinis, yakni jurusan Pasar Senen Tegal, Kereta Bahari, diinformasikan bahwa terdapat seseorang yang tertempel kereta api. Dan rupanya istilah dari kereta api tertempel itu adalah tertabrak kereta, dan rupanya itu AKBP Budi yang saat itu sekira pukul 10 pagi ditemukan tewas meninggal dunia. Mungkin itu saja rekan Nila update terkini yang bisa saya sampaikan. Oke, Randy, sedikit informasi pula adalah terkait simpang siur yang sebelumnya disampaikan pihak keluarga adanya telepon misterius begitu ya, yang diterima oleh AKBP Budi ini. Kemudian kalau dari hasil konferensi pers yang sudah digelar oleh pihak kepolisian, apakah benar memang dari riwayat telepon yang bersangkutan ini ada telepon yang mencurigakan dari nomor tertentu atau seperti apa informasinya? Oke, baik. Memang diketahui pihak keluarga sebelumnya mengatakan hal tersebut, namun setelah dilakukan identifikasi hingga saat ini bahwa memang terdapat panggilan, namun maksud saya terdapat panggilan yang berjumlah 6 kali, dan panggilan tersebut rupanya diketahui dari pihak pihak kepolisian dan juga pihak keluarga. Jadi bukan panggilan yang dimana diketahui sebelumnya bahwa itu panggilan dari orang yang tidak dikenal. Hal tersebut dibuktikan oleh sang istri mengingat HP atau telepon genggam pribadi milik AKBP Budi ini sendiri hanya bisa diketahui password oleh sang istri, sehingga bisa dipastikan 6 panggilan yang masuk itu merupakan orang yang dikenal dan diketahui tidak ada istilah orang-orang yang tidak dikenal itu. Mungkin itu, Nila.
Oke, ada dua fakta yang kemudian terungkap dari hasil konferensi pers, termasuk rekaman CCTV, kemudian dari tidak adanya panggilan misterius juga, yang sebelumnya sempat menjadi berita simpang siur. Begitu. Terakhir, Randy, ini kemudian apakah memang semakin menguatkan dugaan pihak kepolisian bahwa meninggalnya AKBP Budi ini memang sengaja mengakhiri hidupnya, begitu? Lalu sudahkah terungkap apa sebenarnya motif yang melatar belakangi aksi dari sang polisi ini? Baik. Untuk beberapa dugaan lainnya, rekan Nila dan Tribuners, selain dari panggilan yang misterius dan juga diduga adanya berupa AKBP Budi sebelum diracun ataupun disuntik oleh orang tidak dikenal ataupun mengkonsumsi narkoba ataupun yang lainnya, pihak polisian dari Puslapor juga sudah memastikan bahwa tidak adanya kandungan, maksudnya setelah investigasi dan juga melakukan otopsi tidak ada kandungan berupa racun ataupun hal-hal serupa. Dan pihak kepolisian memastikan tidak adanya kaitannya dengan murni, tidak ada kaitan dengan narkoba, terus kandungan cyanida ataupun racun dan serupanya. Namun rekan Nila dan Tribuners saat dikonfirmasi lebih menegaskan bahwa motif atau alasan AKBP Budi ditemukan tewas tersebut, pihak polisian masih belum bisa menjawab dan memastikan secara tegas apakah meninggal akibat dugaan dengan bunuh diri atau hal lainnya. Pihak polisian masih belum bisa memastikan, mengingat ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak dari Polres Metro Jakarta Timur hanya menjawab dengan pihak mereka sedang berduka dan akan dilakukan rencananya konferensi pers seusai masa berkabung. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan oleh pihak Kapolres, rekan Nila dan Tribuners kemarin. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda, Randy, terkait kasus meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas kembali. Sama-sama. Ya, saudara, kami juga akan menampilkan, ini adalah hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur terkait CCTV atau rekaman CCTV yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian. Berikut selengkapnya untuk Anda. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4. Yang CCTV ada nggak? Nah, ini lihat korban datang, ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang. Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamangan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan lain sebagainya, yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin bisa lihat, ini adalah mulai dari kedatangan. Jadi kedatangan itu korban atas nama Budi Alfred Towoliu bersama dengan saksi John Edi Towoliu. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Mungkin bisa ini putar. Udah berjalan ya. Nah ini dilihat korban datang, ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Towoliu. Jadi di sini terlihat
bersama sepupu dari korban itu masuk ke ruang sat narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang kasat narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4 hendak turun. Kita lanjut coba di setel. Mundur ke belakang. Ini pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari lift. Coba turun dari lift sebelumnya. Ya, itu biar dulu. Ini ada salah ketik, sebenarnya dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan yang CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mako Polres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12, itu real time-nya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat, seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban sendiri keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah, itu kelihatan yang di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun, yang nanti akan diperlihatkan di CCTV berikutnya, itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawanan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, itu rekan-rekan bisa lihat. Dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut, next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21, nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500-600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 petak Jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian lanjut ke keterangan saksi. Dari keterangan saksi saudara John Edi Towoliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan atau dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi. Karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan. Masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban, sampai di Polres Metro Jakarta Timur.
kemudian sempat berbincang-bincang dengan 2 orang anggota Polres Metro Jakarta Timur, anggota Sat Narkoba, benar bahwa membicarakan perihal renovasi ruangan kerjanya, kemudian sempat berganti kemeja warna putih, kemudian menggunakan jaket warna hitam kembali, jaket yang sama digunakan. Kemudian lanjut, ini keterangan, lanjut. Nah, ini dari anggota Sat Narkoba yang memang sinkron keterangannya dengan saudara Jonedi bahwa memang bercakap-cakap, kemudian ya interaksi seperti biasa dengan almarhum. Lanjut kemudian. Lanjut. Nah, jadi kalau kami bisa menjelaskan, ini terbagi memang jadi 3 klaster ya. Pada saat beliau datang dan di Polres, kemudian saat kejadian di perjalanan yang diterangkan dengan CCTV, dan setelahnya. Jadi di sini kita pada saat di TKP itu ada 4 orang saksi yang sudah kita ambil keterangannya, mulai dari masinis, kemudian asisten masinis, kemudian adalah petugas KAI yang dihubungi pertama kali oleh masinis yang mengatakan bahwa memang terjadi kalau dalam bahasa kereta api itu tertemper apa ya? Tertemper itu tertabrak kereta. Jadi datang untuk mendatangi TKP dari pihak KAI itu, saudara ada 2 orang sudah kami mintai keterangan seperti yang dijelaskan Bapak Kapolres. Pihak kepolisian merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen sebelum Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred Stowelyu diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Dari rekaman CCTV tersebut, saudara terungkap bahwa AKBP Alfred berjalan seorang diri untuk keluar dari kantornya. Rekaman CCTV tersebut adalah momen sebelum AKBP Budi Alfred tertabrak kereta api di jalur rel kereta api di kawasan Pasar Enjo, Pisangan Lama, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 29 April 2023 siang. Inilah rekaman CCTV, saudara, yang dirilis oleh pihak kepolisian yang menampilkan momen sebelum AKBP Budi Alfred meninggal dunia, diduga dengan sengaja mengakhiri hidupnya. Dari rekaman CCTV tersebut, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus mengatakan bahwa AKBP Budi ini telah tiba pertama kali ke Polrestro Jakarta Timur pada Sabtu pagi, sekira pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Ia datang menggunakan Avanza putih yang telah disiapkan oleh sang istri. Dari rekaman video ini terlihat, saudara, bahwa AKBP Budi awalnya pagi hari masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba. Di ruangan AKBP Budi ini sempat terlihat berganti baju kemeja putih dan juga mencoba untuk tidur. Ia juga kemudian terbangun dan berganti baju menggunakan jaket hitam. Di rekaman CCTV lain, terekam momen kala AKBP Budi ini keluar dari kantor dengan berjalan kaki, tidak menggunakan ojek online seperti kabar yang beredar. Sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi ini turun seorang diri dari ruangannya melalui lift di lantai 4. Ia kemudian berjalan menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres Metro Jaktim dengan berjalan kaki seorang diri. Dari rekaman ini, saudara, yang sedang kami tampilkan ini adalah momen kedatangan AKBP Budi bersama dengan seorang saudaranya yang baru saja tiba di kantor pada pagi hari. Ini AKBP Budi yang berada di depan menggunakan setelan hitam, kemudian di belakangnya adalah sepupunya yang rencananya pada hari itu akan melakukan dekorasi ruangan kerja AKBP Budi yang baru saja menjabat sebagai Kasat Narkoba. Kemudian dari rekaman CCTV lainnya, saudara, ini adalah hasil identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini masih CCTV yang sama saat ini adalah CCTV ketika AKBP Budi keluar dari ruangan pada siang hari sekira pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Ia menggunakan lift yang berada di lantai 4, yakni di ruangannya, kemudian turun menuju lantai dasar.
dari kantornya. Dari rilis yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ini kemudian memperjelas atau memperkuat fakta-fakta terkait AKBP Budi yang mana kabar meninggalnya Kasat Narkoba ini sempat menjadi kabar yang juga simpang siur. Ini adalah CCTV yang diambil dari tempat kerja dari AKBP Budi, saudara. Ini masih rekaman yang sama saat AKBP Budi baru saja atau akan turun setelah berganti pakaian, mengenakan kaos dan juga kemeja berwarna, maksud saya adalah jaket berwarna hitam. Kemudian ini adalah rekaman CCTV yang ada dari luar Polres Metro Jakarta Timur. Ini adalah AKBP Budi yang tampak berjalan seorang diri dan keluar dari kantornya. Ini ia tampak mengenakan celana PDL kerja dan juga jaket berwarna hitam, saudara, dan berjalan keluar dari kantornya menuju ke jalan raya. Tampak dari rekaman CCTV ini, saudara, ini AKBP Budi berjalan menuju gerbang keluar dari Polres Metro Jaktim, berjalan kaki seorang diri dan tampak ia menyeberang jalan, tepatnya di depan Polres Metro Jakarta Timur. Ini waktu real time-nya menunjukkan pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV ini tampak AKBP Budi sempat menyeberang jalan dan belok ke kiri sebelum menuju ke stasiun Jatinegara. Kemudian ia tampak sempat berbelok sekali menuju ke arah sebaliknya, dan kemudian sekira pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, ini AKBP Budi terlihat telah sampai atau telah tiba di depan stasiun Jatinegara. Aktivitas AKBP Budi di depan stasiun Jatinegara ini juga terekam oleh rekaman CCTV di sekitar lokasi, yang mana kemudian berdasarkan keterangan dari masinis, ini adalah saksi mata yang melihat AKBP Budi berdiri seorang diri sambil menengok kanan kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan juga Jalan Raya Bekasi Timur sebelum kemudian tertabrak kereta api. Kami juga akan menampilkan, ini adalah penjelasan lengkap dari pihak kepolisian yang merilis rekaman CCTV penyelidikan dalam kasus meninggalnya AKBP Budi Alfreds yang merupakan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Ini bisa dibuka. Sudah berjalan ya. Nah, ini lihat korban datang. Ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Tauliu. Jadi di sini terlihat sama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Sat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4, kemudian turun. Kita lanjut. Iya betul.
Jadi pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari coba turun dari sini. Ya, ini ada salah ketik sebenarnya, dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mapolres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12 itu real time-nya. Kira-kira kalian bisa lihat seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban diri keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah, itu kelihatan yang di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun yang nanti akan diperlihatkan CCTV berikutnya, itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat, dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9:21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9:20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500-600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9:31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 petak Jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian lanjut ke keterangan saksi. Dari keterangan saksi saudara John Edi Pengolihu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan dan dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban sampai di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian Saudara sempat simpang siur kabar soal adanya telepon misterius yang diterima AKBP Budi Alfred sebelum akhirnya pergi meninggalkan kantornya. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi persnya menyebut tak ada panggilan dari orang tak dikenal atau OTK pada AKBP Budi Alfred Stowoliu. Kabid Fiskomfor Puslap 4 Polri, Kombes Supianto sendiri juga menjelaskan bahwa ditemukan riwayat 6 panggilan dari pemeriksaan ponsel AKBP Budi, yakni iPhone 13 Pro Max dengan kapasitas 512 GB. Panggilan pertama ini dimulai pada pukul 6:55 ketika itu AKBP Budi menelepon sang istri Cecilia dengan durasi 32 detik. Kemudian AKBP Budi juga sempat menghubungi Danmentar Akpol sekira pukul 6:56
Namun durasinya 0 detik karena panggilan tersebut kemudian dibatalkan. Dari panggilan kedua itu tak ada riwayat panggilan yang diterima atau dilakukan oleh AKBP Budi. Kemudian sekira pukul 9:24, Wakasat Polres Jakarta Timur menghubungi AKBP Budi. Namun kala itu korban sudah tidak mengangkat panggilan tersebut. Kemudian pada pukul 9:26, AKBP Budi menelepon balik Wakasat Polres Jakarta Timur. Dalam panggilan tersebut, durasi pembicaraan selama 1 menit 14 detik. Lalu panggilan diterima oleh AKBP Budi dari kontak bernama Data Rakajai pada pukul 9:29 dengan durasi pembicaraan selama 38 detik. Menurut keterangan saksi dan rekaman CCTV, 2 menit kemudian, yakni pada pukul 9:31 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi tertabrak kereta di Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Kami akan tampilkan, saudara, ini adalah konferensi pers yang dijelaskan secara langsung terkait adanya 6 panggilan yang diterima oleh AKBP Budi sebelum akhirnya meninggal dunia yang disampaikan oleh Kabid Viskomfor Puslap 4 Polri, Kombes Supianto. Berikut liputannya untuk Anda. Itu yang bisa kita laporkan kepada rekan-rekan terkait dengan pemeriksaan toksikologi. Kemudian mungkin akan dilanjutkan dengan rekan kami, Pak Kabid Viskomfor, untuk menyampaikan hasil pemeriksaan terkait dengan digital forensik. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Mohon izin saya melanjutkan dari Puslapfor. Tadi Pak Wahyu menyampaikan terkait dengan toksikologi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan bukti digital. Jadi kami dari Puslapfor, khususnya bidang fisika dan komputer forensik, hari Minggu tanggal 30 April 2023 pukul 20.05 kami menerima barang bukti elektronik berupa 1 unit HP iPhone 13 Pro Max model A2643 dengan kapasitas 512 GB milik korban. Sesuai dengan permintaan dari penyidik, kami telah melakukan pemeriksaan aktivitas panggilan. Jadi aktivitas panggilan atau kita sebut biasanya adalah call log pada hari kejadian dengan menggunakan metode logical dan live analysis. Kita dapatkan hasil sebagai berikut, bahwa terdapat 6 aktivitas panggilan. Jadi hanya ada 6 aktivitas panggilan pada hari kejadian. 3 panggilan keluar, 2 miss call, 1 panggilan masuk. Aktivitas panggilan pertama kali itu terekam pada pukul 06.55.03. Jadi di pagi hari. Kemudian panggilan terakhir terekam pada pukul 09.29.26. Jadi sekali lagi, panggilan terakhir 09.29.26, di mana panggilan terakhir ada komunikasi selama 38 detik. BP sekarang masih ada di Puslapfor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan metode full file system. Ini memerlukan waktu minimal untuk ekstraksi adalah 11 jam. Nah, sekarang sedang berjalan sehingga hasilnya belum bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari digital forensik. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, Saudara AKBP Budi Alfred Stowaleo diketahui berjalan kaki di perlintasan ketika tertabrak kereta api 320 Tegal Bahari pada Sabtu 29 April. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Simarmata mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan didapati pada hari kejadian pukul 9:11, Budi turun dari ruangan di lantai 4 seorang diri. Ia memakai sepatu dan pakaian dinas lengkap atau PDL hingga jaket hitam. AKBP Budi keluar dari ruangannya dengan lift dengan turun ke lantai 1. Setelah keluar dari Mapolres Metro Jakarta Timur, Budi yang baru 2 pekan menjabat sebagai Kasat Narkoba ini berjalan kaki menyeberang ke Jalan Matraman Raya.
Namun setelah menyeberang hingga tiba di jalur Transjakarta, AKBP Budi sempat berjalan kaki ke arah berlawanan, lalu kembali merubah arah menuju stasiun Jatinegara di Jalan Bekasi Timur. Dari rekaman CCTV stasiun Jatinegara, AKBP Budi tampak berjalan kaki seorang diri menuju perlintasan, lalu masuk ke perlintasan melalui celah tembok dinding di Jalan Bekasi Timur. Saksi mata yang merupakan masinis kereta api 320 Tegal Bahari ini menjelaskan bahwa kala itu kereta berjalan 300 meter dan melaju dengan kecepatan 27 km per jam. Saksi melihat AKBP Budi berdiri seorang diri di dekat tembok beton. Saat itu masinis kereta api Tegal Bahari juga membunyikan tanda peringatan tanda datangnya kereta. Namun kemudian pada pukul 9:21 AKBP Budi berjalan kaki dari sisi tembok pembatas ke arah jalur 3. Insiden pun tak terhindarkan sehingga AKBP Budi tertabrak kereta api lalu meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadian ini lantas dilaporkan masinis ke petugas keamanan dalam stasiun Jatinegara dan diteruskan ke Polres Jakarta Timur. Dari hasil penyelidikan sementara tidak ditemukan adanya jejak digital mencurigakan pada handphone AKBP Budi, termasuk informasi adanya orang tak dikenal yang menghubungi yang bersangkutan. AKBP Budi ini sempat datang ke Mapolres menggunakan mobil sewaan untuk mendekorasi ruang kasat baru yang dihuninya bersama dengan seorang kerabatnya dan sempat meminum obat karena baru saja menjalani operasi batu empedu. Terkait meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfreds Tuwolio yang diduga memang sengaja mengakhiri hidupnya di jalur DDT Petak Jalur Hulu Jatinegara Bekasi pada Sabtu 29 April lalu dengan menabrakkan diri ke jalur kereta api. Dari beberapa rekaman CCTV juga kemudian akhirnya terungkap saudara apa sebenarnya penyebab tewasnya AKBP Budi Alfreds Tuwolio. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus Harapan Tua Simarmata sendiri mengatakan bahwa setidaknya saat ini sudah ada 7 orang saksi yang sudah diperiksa untuk mengungkap kasus kematian anggota polisi ini. Kombes Leonardus Simarmata mengatakan kronologis meninggalnya AKBP Budi Alfreds Tuwolio berawal saat pagi hari yang bersangkutan sempat berangkat ke kantornya bersama dengan sang sepupu yakni Junaidi Tuwolio yang pergi dari rumah korban menuju Polres Metro Jakarta Timur menggunakan sebuah mobil yang disiapkan oleh istri dari AKBP Budi Alfreds Tuwolio. Sesampainya di Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Budi ini saudara sempat sarapan pagi. Ia juga sempat berganti pakaian dari kemeja putih menjadi kaos dan juga jaket hitam. Kemudian sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi turun dari lift menuju pintu keluar kantor Polres Metro Jakarta Timur seorang diri. Pada pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi terlihat berada di stasiun Jatinegara menurut rekaman CCTV yang diperoleh oleh penyidik. Pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari jurusan Pasar Senen Tegal ini. Dari keterangan saksi tersebut, kereta api yang dikendarai berada dalam kecepatan 27 km per jam saat memasuki stasiun Jatinegara. Saat itu saksi juga telah melihat AKBP Budi berjalan ke rel jalur 3 atau tepat di TKP yang akan dilewati kereta api. AKBP Budi pun kemudian tertabrak dan meninggal dunia. Kepolisian mendapati fakta-fakta atau kronologis ini berdasarkan video rekaman CCTV yang sudah dirangkai sedemikian rupa, berawal dari kedatangan AKBP Budi hingga saat AKBP Budi meninggalkan kantornya dan menuju ke arah stasiun. Berikut ini saudara akan kami tampilkan wawancara dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur. Berikut selengkapnya liputannya untuk Anda. Karena almarhum juga merupakan bagian daripada Polri, anggota Polri. Kami harap juga kepada keluarga tentunya diberikan kekuatan, diberikan
ketabahan, dan saat ini tentu masih dalam rangkaian berkabung. Polda Metro Jaya telah melakukan langkah-langkah, ya. Tentunya proses dari mulai penyelidikan sampai dengan proses penyidikan ini sudah dilakukan secara optimal. Data-data informasi secara primer, sekunder yang kemudian dicari, kemudian didapati, dan tentunya kemudian ini akan dilakukan secara segera, yaitu proses analisis terhadap data-data tersebut. Maka pada kesempatan hari ini Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para narasumber yang tadi saya sebutkan akan menyampaikan hasil dari proses penyelidikan sampai dengan penyidikan ini, baik secara induktif maupun secara deduktif, bahwa perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pukul 09.31 WIB di jalur kereta api kilometer 12+400 jalur DDT Petak Jalan Jatinegara. Lalu korban ini atas nama Saudara Bapak Budi Alfred Stowoliu, MM, kelahiran 6 April tahun 67. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan, ini ada 7 saksi. Mulai dari sepupu daripada almarhum, wakil kepala stasiun, masinis, asisten masinis, PKD Stasiun Jatinegara, lalu ada 2 personil, yaitu dari Polres Jakarta Timur dari Satuan Narkoba. Juga barang bukti yang sudah diamankan, ini ada handphone, lalu juga dompet yang berisi uang tunai, lalu juga identitas pribadi, 1 buah jam tangan dan ikat pinggang. Lalu kami sampaikan di sini terkait dengan kronologis peristiwa. Jadi kita hanya menyampaikan rentang waktu mulai dari almarhum ini datang sampai dengan terjadinya peristiwa. Bahwa keterangan dari saksi atas nama Junedi Towoliu, ini adalah sepupu daripada almarhum, menjelaskan bahwa korban dengan saksi ini berangkat dari rumah korban menuju ke Polres Metro Jakarta Timur menggunakan kendaraan atau mobil yang sudah disiapkan oleh istri daripada korban. Dan ini tiba di Polres kurang lebih pukul 05.45 WIB. Korban dan saksi ini masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba, korban sarapan pagi yang sudah disiapkan oleh istrinya dari rumah. Selanjutnya korban ini minum obat dari dokter pasca operasi batu empedu. Selama di ruangan ini korban sempat berganti baju, kemeja berwarna putih, mencoba tidur di ruangan istirahat, namun ternyata tidak bisa tidur. Terbangun lagi, membuka baju, selanjutnya mengganti kaos dengan memakai jaket hitam. Sekira pukul 09.11 WIB, ini waktu sudah kami cek dengan antara waktu sebenarnya dengan waktu di CCTV, korban seorang diri turun melalui lift lantai 4, ini menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres dengan berjalan kaki seorang diri menyeberang jalan raya depan Polres Metro Jakarta Timur pada pukul 09.12 WIB. Ini sesuai dengan waktu di CCTV maupun di waktu sebenarnya. Sekira pukul 09.21 WIB, korban terlihat sampai di depan stasiun Jatinegara. Ini tampak terlihat dari pantauan CCTV yang berhasil kami dapatkan.
Ini berjalan di depan stasiun Jatinegara, berjalan kaki seorang diri dari arah timur. Ini masih dengan menggunakan pakaian yang sama, seorang diri. Lalu yang berikutnya, ini keterangan dari saksi masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari, jurusan Pasar Senen, Tegal. Ini menjelaskan bahwa masuk stasiun Jatinegara ini kecepatan kereta 27 km per jam dengan jarak sekitar 300 meter. Ini saksi melihat korban berdiri, itu seorang diri sambil mungkin menengok ke kanan dan ke kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan Jalan Raya Bekasi Timur. Kemudian saksi melihat korban berjalan ke rel jalur 3 atau tempat TKP yang akan dilewati oleh kereta api. Selanjutnya korban tertabrak dan meninggal dunia sekira pukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamanan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapfor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan lain sebagainya, yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapfor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi, berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian, dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin. Saudara, pihak kepolisian juga telah merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen-momen sebelum Kasat Narkoba KPP Budi Alfreds Tawolio ini diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Hal ini yang kemudian membuat fakta baru akhirnya terungkap setelah sebelumnya simpang siur kabar terkait kematian AKBP Budi Alfreds ini menjadi sorotan publik, termasuk kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Warta Kota, ada Randy di sana, saudara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya terkait hasil dari konferensi pers dan penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Halo, selamat siang Randy, bisa dijelaskan terlebih dahulu ini hasil konferensi pers kemarin, fakta-fakta terbaru apa yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian dalam kasus kematian Kasat Narkoba ini? Silahkan. Baik, terima kasih rekan Nila dan selamat siang Tribuners. Ya, baru saja tepat pada hari Senin 1 Mei 2023, sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Polres Jakarta Timur beserta Polda Metro Jaya melakukan press conference atau press release terkait update kasus perkara ditemukannya tewas AKBP Budi, yakni Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yang ditemukan tewas beberapa waktu lalu akibat tertabrak kereta api di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Update terkini menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, yakni Kombes Pol Leonardus Simarmarta, mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah meringkas secara detail bagaimana kronologi update dari terungkapnya kasus tersebut. Dijelaskan Leonardus dalam press release bahwa pada saat pagi hari, sekira pukul 05.45 waktu Indonesia Barat atau 5:30 pagi, dijelaskan oleh salah satu saksi yang merupakan sepupu dari almarhum atau korban, yang dimana almarhum pagi hari
yakni diketahui datang ke kantor atau Polres Metro Jakarta Timur, dan kemudian saat bersampainya di kantor dikatakan Leonardus berdasarkan saksi di lapangan bahwa korban sempat berganti-ganti baju dikarenakan diketahui bahwa tepat semalam almarhum sempat operasi, yakni operasi batu empedu, yakni penyakit yang dialami, dan kemudian sempat berganti-ganti baju, lalu berdasarkan rekaman CCTV yang didapat di Polres Metro Jakarta Timur, sekira pukul jam 9 pagi, terlihat seorang diri almarhum melintas atau AKBP Budi ini melintas keluar dari ruangan Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Timur dan mengarah ke sebuah lift atau gedung di kantor Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian AKBP Budi masuk ke dalam lift dan turun dari lantai 4 menuju ke pintu keluar dari gedung Polres Metro Jakarta Timur. Tidak ada yang aneh dalam rekaman CCTV yang merekam kejadian tersebut, namun di bagian luar dari rekaman CCTV tersebut atau bagian CCTV luar gedung terlihat beberapa kali AKBP Budi sempat berbolak-balik, yakni sempat mengarah ke arah Matraman, namun kemudian melintas berjalan kaki menuju ke stasiun Jatinegara. Hal tersebut juga valid dibuktikan karena rekaman CCTV yang terpasang di stasiun Jatinegara memperlihatkan juga perihal AKBP Budi yang melintas di kawasan tersebut. Sehingga polisi memastikan bahwa dugaan yang sebelumnya dikatakan oleh pihak keluarga terkait adanya telepon maupun AKBP Budi yang melintas sebelumnya ke stasiun Jatinegara menggunakan kendaraan, itu dipastikan pihak kepolisian tidak ada, namun dipastikan bahwa AKBP Budi melintas hanya dengan berjalan kaki. Dan sekira pukul 10 pagi dan mendapatkan informasi dari masinis, yakni jurusan Pasar Senen Tegal, Kereta Bahari, diinformasikan bahwa terdapat seseorang yang tertempel kereta api. Dan rupanya istilah dari kereta api tertempel itu adalah tertabrak kereta, dan rupanya itu AKBP Budi yang saat itu sekira pukul 10 pagi ditemukan tewas meninggal dunia. Mungkin itu saja rekan Mila update terkini yang bisa saya sampaikan. Oke, Randy, sedikit informasi pula adalah terkait simpang siur yang sebelumnya disampaikan pihak keluarga adanya telepon misterius begitu ya, yang diterima oleh AKBP Budi ini. Kemudian kalau dari hasil konferensi pers yang sudah digelar oleh pihak kepolisian, apakah benar memang dari riwayat telepon yang bersangkutan ini ada telepon yang mencurigakan dari nomor tertentu atau seperti apa informasinya? Oke, baik. Memang diketahui pihak keluarga sebelumnya mengatakan hal tersebut, namun setelah dilakukan identifikasi hingga saat ini bahwa memang terdapat panggilan, namun maksud saya terdapat panggilan yang berjumlah 6 kali, dan panggilan tersebut rupanya diketahui dari pihak pihak kepolisian dan juga pihak keluarga. Jadi bukan panggilan yang dimana diketahui sebelumnya bahwa itu panggilan dari orang yang tidak dikenal. Hal tersebut dibuktikan oleh sang istri mengingat HP atau telepon genggam pribadi milik AKBP Budi ini sendiri hanya bisa diketahui password oleh sang istri, sehingga bisa dipastikan 6 panggilan yang masuk itu merupakan orang yang dikenal dan diketahui tidak ada istilah orang-orang yang tidak dikenal itu. Mungkin itu Nila. Oke, ada dua fakta yang kemudian terungkap dari hasil konferensi pers, termasuk rekaman CCTV, kemudian dari tidak adanya panggilan misterius juga, yang sebelumnya sempat menjadi berita simpang siur. Begitu. Terakhir, Randy, ini kemudian apakah memang semakin menguatkan dugaan pihak kepolisian bahwa meninggalnya AKBP Budi ini memang sengaja mengakhiri hidupnya, begitu? Lalu sudahkah terungkap apa sebenarnya motif yang melatar belakangi aksi dari sang polisi ini? Baik. Untuk beberapa dugaan lainnya, rekanila dan Tribuners, selain dari panggilan yang misterius dan juga diduga adanya berupa AKBP Budi sebelum diracun ataupun disuntik oleh orang tidak dikenal ataupun mengkonsumsi narkoba ataupun yang lainnya,
pihak polisian dari Puslapor juga sudah memastikan bahwa tidak adanya kandungan, maksudnya setelah investigasi dan juga melakukan otopsi tidak ada kandungan berupa racun ataupun hal-hal serupa. Dan eh, pihak kepolisian memastikan tidak adanya kaitannya dengan murni, tidak ada kaitan dengan narkoba, terus kandungan cyanida ataupun racun dan serupanya. Namun rekan Nila dan Tribuners saat dikonfirmasi lebih menegaskan bahwa motif atau alasan eh, AKBP Budi ditemukan tewas tersebut, pihak polisian masih belum bisa menjawab dan memastikan secara tegas apakah meninggal akibat diduga dugaan dengan bunuh diri atau hal lainnya. Pihak polisian masih belum bisa memastikan, mengingat ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak dari Polres Metro Jakarta Timur hanya menjawab dengan pihak mereka sedang berduka dan akan dilakukan rencananya konversi pers seusai masa berkabung. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan oleh pihak Kapolres, rekan Nila dan Tribuners kemarin. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda, Randy, terkait kasus meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas kembali. Sama-sama. Ya, saudara, kami juga akan menampilkan ini adalah hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur terkait CCTV atau rekaman CCTV yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian. Berikut selengkapnya untuk Anda. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4. Yang CCTV ada nggak? Nah, ini lihat korban datang, ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang. Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamanan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan sebagainya, mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian, dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin bisa lihat, ini adalah mulai dari kedatangan. Jadi kedatangan itu korban atas nama Budi Alfred Towoliu bersama dengan saksi John Edi Towoliu. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Mungkin bisa ini putar. Udah berjalan ya. Nah ini dilihat korban datang, ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Towoliu. Jadi di sini terlihat bersama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Kasat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4, hendak turun. Kita lanjut coba di setel.
mundur ke belakang. Ini pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari lift, coba turun dari lift sebelumnya. Ya, itu biar dulu. Ini ada salah ketik, sebenarnya dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan yang CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mako Polres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12, itu real time-nya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat, seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban sendiri keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah, itu kelihatan yang di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun, yang nanti akan diperlihatkan di CCTV berikutnya, itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawanan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, itu rekan-rekan bisa lihat. Dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500-600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 petak Jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian lanjut ke keterangan saksi. Dari keterangan saksi saudara John Edi Towoliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan atau dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi. Karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan. Masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban sampai di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian sempat berbincang-bincang dengan dua orang anggota Polres Metro Jakarta Timur, anggota Sat Narkoba, benar bahwa membicarakan perihal renovasi ruangan kerjanya. Kemudian sempat berganti kemeja warna putih, kemudian menggunakan jaket warna hitam kembali, jaket yang sama digunakan. Kemudian lanjut. Ini keterangan, lanjut. Nah, ini dari anggota Sat Narkoba yang memang sinkron keterangannya dengan saudara John Edi bahwa memang bercakap-cakap, kemudian ya interaksi seperti biasa dengan almarhum. Lanjut kemudian. Lanjut. Nah, jadi kalau kami bisa menjelaskan ini terbagi memang jadi 3 klaster ya.
pada saat beliau datang dan di Polres, kemudian saat kejadian di perjalanan yang tidak diterangkan dengan CCTV, dan setelahnya. Jadi di sini kita pada saat di TKP itu ada 4 orang saksi yang sudah kita ambil keterangannya, mulai dari masinis, kemudian asisten masinis, kemudian adalah petugas KAI yang dihubungi pertama kali oleh masinis yang mengatakan bahwa memang terjadi kalau dalam bahasa kereta api itu tertemper apa ya? Tertemper itu tertabrak kereta. Jadi datang untuk mendatangi TKP dari pihak KAI itu, saudara ada 2 orang sudah kami mintai keterangan seperti yang dijelaskan Bapak Kapolres. Pihak kepolisian merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen sebelum Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred Stowolyu diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Dari rekaman CCTV tersebut, saudara terungkap bahwa AKBP Alfred berjalan seorang diri untuk keluar dari kantornya. Rekaman CCTV tersebut adalah momen sebelum AKBP Budi Alfred tertabrak kereta api di jalur rel kereta api di kawasan Pasar Enjo, Pisangan Lama, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 29 April 2023 siang. Inilah rekaman CCTV, saudara, yang dirilis oleh pihak kepolisian yang menampilkan momen sebelum AKBP Budi Alfred meninggal dunia, diduga dengan sengaja mengakhiri hidupnya. Dari rekaman CCTV tersebut, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus mengatakan bahwa AKBP Budi ini telah tiba pertama kali ke Polrestro Jakarta Timur pada Sabtu pagi, sekira pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Ia datang menggunakan Avanza putih yang telah disiapkan oleh sang istri. Dari rekaman video ini terlihat, saudara, bahwa AKBP Budi awalnya pagi hari masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba. Di ruangan AKBP Budi ini sempat terlihat berganti baju kemeja putih dan juga mencoba untuk tidur. Ia juga kemudian terbangun dan berganti baju menggunakan jaket hitam. Di rekaman CCTV lain, terekam momen kala AKBP Budi ini keluar dari kantor dengan berjalan kaki, tidak menggunakan ojek online seperti kabar yang beredar. Sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi ini turun seorang diri dari ruangannya melalui lift di lantai 4. Ia kemudian berjalan menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres Metro Jaktim dengan berjalan kaki seorang diri. Dari rekaman ini, saudara, yang sedang kami tampilkan ini adalah momen kedatangan AKBP Budi bersama dengan seorang saudaranya yang baru saja tiba di kantor pada pagi hari. Ini AKBP Budi yang berada di depan menggunakan setelan hitam, kemudian di belakangnya adalah sepupunya yang rencananya pada hari itu akan melakukan dekorasi ruangan kerja AKBP Budi yang baru saja menjabat sebagai Kasat Narkoba. Kemudian dari rekaman CCTV lainnya, saudara, ini adalah hasil identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini masih CCTV yang sama saat ini adalah CCTV ketika AKBP Budi keluar dari ruangan pada siang hari sekira pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Ia menggunakan lift yang berada di lantai 4, yakni di ruangannya, kemudian turun menuju lantai dasar dari kantornya. Dari rilis yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ini kemudian memperjelas atau memperkuat fakta-fakta terkait AKBP Budi yang mana kabar meninggalnya Kasat Narkoba ini sempat menjadi kabar yang juga simpang siur. Ini adalah CCTV yang diambil dari tempat kerja dari AKBP Budi, saudara. Ini masih rekaman yang sama saat AKBP Budi baru saja atau akan turun setelah berganti pakaian, mengenakan kaos dan juga kemeja berwarna, maksud saya adalah jaket berwarna hitam.
Kemudian ini adalah rekaman CCTV yang ada dari luar Polres Metro Jakarta Timur. Ini adalah AKBP Budi yang tampak berjalan seorang diri dan keluar dari kantornya. Ini ia tampak mengenakan celana PDL kerja dan juga jaket berwarna hitam, saudara, dan berjalan keluar dari kantornya menuju ke jalan raya. Tampak dari rekaman CCTV ini, saudara, ini AKBP Budi berjalan menuju gerbang keluar dari Polres Metro Jaktim, berjalan kaki seorang diri, dan tampak ia menyeberang jalan, tepatnya di depan Polres Metro Jakarta Timur. Ini waktu real time-nya menunjukkan pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV ini tampak AKBP Budi sempat menyeberang jalan dan belok ke kiri sebelum menuju ke stasiun Jatinegara. Kemudian ia tampak sempat berbelok sekali menuju ke arah sebaliknya, dan kemudian sekira pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, ini AKBP Budi terlihat telah sampai atau telah tiba di depan stasiun Jatinegara. Aktivitas AKBP Budi di depan stasiun Jatinegara ini juga terekam oleh rekaman CCTV di sekitar lokasi, yang mana kemudian berdasarkan keterangan dari masinis, ini adalah saksi mata yang melihat AKBP Budi berdiri seorang diri sambil menengok kanan kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan juga Jalan Raya Bekasi Timur sebelum kemudian tertabrak kereta api. Kami juga akan menampilkan, ini adalah penjelasan lengkap dari pihak kepolisian yang merilis rekaman CCTV penyelidikan dalam kasus meninggalnya AKBP Budi Alfreds yang merupakan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Edi Toliu. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Ini bisa dibuka. Sudah berjalan ya. Nah, ini lihat korban datang. Ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Toliu. Jadi di sini terlihat sama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Sat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4, kemudian turun. Kita lanjut juga. Iya betul. Jadi pukul 9, nah ini sisi yang turun tadi dari, coba turun dari itu. Ya, ini ada salah ketik sebenarnya, dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mapolres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12. Itu real time-nya. Kira-kira teman-teman bisa lihat seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban ini keluar.
sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah, itu kelihatannya di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun yang nanti akan diperlihatkan di CCTV berikutnya, itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, saudara bisa lihat, dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500 sampai 600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDP plus 400 Petak Jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian tadi keterangan saksi saudara John Edi Tongoliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan dan dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban sampai di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian Saudara sempat simpang siur kabar soal adanya telepon misterius yang diterima AKBP Budi Alfred sebelum akhirnya pergi meninggalkan kantornya. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko dalam konferensi persnya menyebut tak ada panggilan dari orang tak dikenal atau OTK pada AKBP Budi Alfred Stowoliu. Kabid Fiskomfor Puslap 4 Polri, Kombes Supianto sendiri juga menjelaskan bahwa ditemukan riwayat 6 panggilan dari pemeriksaan ponsel AKBP Budi, yakni iPhone 13 Pro Max dengan kapasitas 512 GB. Panggilan pertama ini dimulai pada pukul 6:55 ketika itu AKBP Budi menelepon sang istri Cecilia dengan durasi 32 detik. Kemudian AKBP Budi juga sempat menghubungi Danmentar Akpol sekira pukul 6:56. Namun durasinya 0 detik karena panggilan tersebut kemudian dibatalkan. Dari panggilan kedua itu tak ada riwayat panggilan yang diterima atau dilakukan oleh AKBP Budi. Kemudian sekira pukul 9:24, Wakasat Polres Jakarta Timur menghubungi AKBP Budi. Namun kala itu korban sudah tidak mengangkat panggilan tersebut. Kemudian pada pukul 9:26, AKBP Budi menelepon balik Wakasat Polres Jakarta Timur. Dalam panggilan tersebut, durasi pembicaraan selama 1 menit 14 detik. Lalu panggilan diterima oleh AKBP Budi dari kontak bernama Data Rakajai pada pukul 9:29 dengan durasi pembicaraan selama 38 detik. Menurut keterangan saksi dan rekaman CCTV, 2 menit kemudian, yakni pada pukul 9:31 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi tertabrak kereta di stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Kami akan tampilkan, saudara, ini adalah konferensi pers yang dijelaskan secara langsung
terkait adanya 6 panggilan yang diterima oleh AKBP Budi sebelum akhirnya meninggal dunia yang disampaikan oleh Kabid Viskomfor Puslap 4 Polri, Kombes Supianto. Berikut liputannya untuk Anda. Itu yang bisa kita laporkan kepada rekan-rekan terkait dengan pemeriksaan toksikologi. Kemudian mungkin akan dilanjutkan dengan rekan kami, Pak Kabid Viskomfor, untuk menyampaikan hasil pemeriksaan terkait dengan digital forensik. Silakan Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Mohon izin saya melanjutkan dari Puslapfor. Tadi Pak Wahyu menyampaikan terkait dengan toksikologi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan bukti digital. Jadi kami dari Puslapfor, khususnya bidang fisika dan komputer forensik, hari Minggu tanggal 30 April 2023 pukul 20.05 kami menerima barang bukti elektronik berupa 1 unit HP iPhone 13 Pro Max model A2643 dengan kapasitas 512 GB milik korban. Sesuai dengan permintaan dari penyidik, kami telah melakukan pemeriksaan aktivitas panggilan. Jadi aktivitas panggilan atau kita sebut biasanya adalah call log pada hari kejadian. Dengan menggunakan metode logical dan live analysis, kita dapatkan hasil sebagai berikut. Bahwa terdapat 6 aktivitas panggilan. Jadi hanya ada 6 aktivitas panggilan pada hari kejadian. 3 panggilan keluar, 2 miss call, 1 panggilan masuk. Aktivitas panggilan pertama kali itu terekam pada pukul 06.5503. Jadi di pagi hari, kemudian panggilan terakhir terekam pada pukul 09.2926. Jadi sekali lagi panggilan terakhir 09.2926, di mana panggilan terakhir ada komunikasi selama 38 detik. BP sekarang masih ada di Puslapfor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan metode full file system. Ini memerlukan waktu minimal untuk ekstraksi adalah 11 jam. Nah, sekarang sedang berjalan sehingga hasilnya belum bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari digital forensik. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, Saudara AKBP Budi Alfred Stowaleo diketahui berjalan kaki di perlintasan ketika tertabrak kereta api 320 Tegal Bahari pada Sabtu 29 April. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Simarmata mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan didapati pada hari kejadian pukul 9:11, Budi turun dari ruangan di lantai 4 seorang diri. Ia memakai sepatu dan pakaian dinas lengkap atau PDL hingga jaket hitam. AKBP Budi keluar dari ruangannya dengan lift dengan turun ke lantai 1. Setelah keluar dari Mapolres Metro Jakarta Timur, Budi yang baru 2 pekan menjabat sebagai Kasat Narkoba ini berjalan kaki menyeberang ke Jalan Matraman Raya. Namun setelah menyeberang hingga tiba di jalur Transjakarta, AKBP Budi sempat berjalan kaki ke arah berlawanan, lalu kembali merubah arah menuju Stasiun Jatinegara di Jalan Bekasi Timur. Dari rekaman CCTV Stasiun Jatinegara, AKBP Budi tampak berjalan kaki seorang diri menuju perlintasan, lalu masuk ke perlintasan melalui celah tembok dinding di Jalan Bekasi Timur. Saksi mata yang merupakan masinis kereta api 320 Tegal Bahari ini menjelaskan bahwa kala itu kereta berjalan 300 meter dan melaju dengan kecepatan 27 km per jam. Saksi melihat AKBP Budi berdiri seorang diri di dekat tembok beton. Saat itu masinis kereta api Tegal Bahari juga membunyikan tanda peringatan tanda datangnya kereta. Namun kemudian pada pukul 9:21 AKBP Budi berjalan kaki dari sisi tembok pembatas ke arah jalur 3. Insiden pun tak terhindarkan sehingga AKBP Budi tertabrak kereta api lalu meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadian ini lantas dilaporkan masinis ke petugas keamanan dalam Stasiun Jatinegara.
dan diteruskan ke Polres Jakarta Timur. Dari hasil penyelidikan sementara tidak ditemukan adanya jejak digital mencurigakan pada handphone AKBP Budi, termasuk informasi adanya orang tak dikenal yang menghubungi yang bersangkutan. AKBP Budi ini sempat datang ke Mapolres menggunakan mobil sewaan untuk mendekorasi ruang kasat baru yang dihuninya bersama dengan seorang kerabatnya dan sempat meminum obat karena baru saja menjalani operasi batu empedu. Terkait meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfreds Tuwolio yang diduga memang sengaja mengakhiri hidupnya di jalur DDT Petak Jalur Hulu Jatinegara Bekasi pada Sabtu 29 April lalu dengan menabrakkan diri ke jalur kereta api. Dari beberapa rekaman CCTV juga kemudian akhirnya terungkap saudara apa sebenarnya penyebab tewasnya AKBP Budi Alfreds Tuwolio. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus Harapantua Simarmata sendiri mengatakan bahwa setidaknya saat ini sudah ada 7 orang saksi yang sudah diperiksa untuk mengungkap kasus kematian anggota polisi ini. Kombes Leonardus Simarmata mengatakan kronologis meninggalnya AKBP Budi Alfreds Tuwolio berawal saat pagi hari yang bersangkutan sempat berangkat ke kantornya bersama dengan sang sepupu yakni Junaidi Tuwolio yang pergi dari rumah korban menuju Polres Metro Jakarta Timur menggunakan sebuah mobil yang disiapkan oleh istri dari AKBP Budi Alfreds Tuwolio. Sesampainya di Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Budi ini saudara sempat sarapan pagi. Ia juga sempat berganti pakaian dari kemeja putih menjadi kaos dan juga jaket hitam. Kemudian sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi turun dari lift menuju pintu keluar kantor Polres Metro Jakarta Timur seorang diri. Pada pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi terlihat berada di stasiun Jatinegara menurut rekaman CCTV yang diperoleh oleh penyidik. Pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari jurusan Pasar Senen Tegal ini. Dari keterangan saksi tersebut, kereta api yang dikendarai berada dalam kecepatan 27 km per jam saat memasuki stasiun Jatinegara. Saat itu saksi juga telah melihat AKBP Budi berjalan ke rel jalur 3 atau tepat di TKP yang akan dilewati kereta api. AKBP Budi pun kemudian tertabrak dan meninggal dunia. Kepolisian mendapati fakta-fakta atau kronologis ini berdasarkan video rekaman CCTV yang sudah dirangkai sedemikian rupa, berawal dari kedatangan AKBP Budi hingga saat AKBP Budi meninggalkan kantornya dan menuju ke arah stasiun. Berikut ini saudara akan kami tampilkan wawancara dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur. Berikut selengkapnya liputannya untuk Anda. Karena almarhum juga merupakan bagian daripada Polri, anggota Polri. Kami harap juga kepada keluarga tentunya diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, dan saat ini tentu masih dalam rangkaian berkabung. Polda Metro Jaya telah melakukan langkah-langkah. Ya. Tentunya proses dari mulai penyelidikan sampai dengan proses penyidikan ini sudah dilakukan secara optimal. Data-data informasi secara primer, sekunder yang kemudian dicari, kemudian didapati, dan tentunya kemudian ini akan dilakukan secara segera, yaitu proses analisis terhadap data-data tersebut. Maka pada kesempatan hari ini
Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para narasumber yang tadi saya sebutkan akan menyampaikan hasil dari proses penyelidikan sampai dengan penyidikan ini, baik secara induktif maupun secara deduktif, bahwa perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pukul 09.31 WIB di jalur kereta api kilometer 12+400 jalur DDT Petak Jalan Jatinegara. Lalu korban ini atas nama Saudara Bapak Budi Alfred Stowoliu, MM, kelahiran 6 April tahun 67. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan, ini ada 7 saksi. Mulai dari sepupu daripada almarhum, wakil kepala stasiun, masinis, asisten masinis, PKD Stasiun Jatinegara, lalu ada 2 personil, yaitu dari Polres Jakarta Timur dari Satuan Narkoba. Juga barang bukti yang sudah diamankan, ini ada handphone, lalu juga dompet yang berisi uang tunai, lalu juga identitas pribadi, 1 buah jam tangan dan ikat pinggang. Lalu kami sampaikan di sini terkait dengan kronologis peristiwa. Jadi kita hanya menyampaikan rentang waktu mulai dari almarhum ini datang sampai dengan terjadinya peristiwa. Bahwa keterangan dari saksi atas nama Junedi Towoliu, ini adalah sepupu daripada almarhum, menjelaskan bahwa korban dengan saksi ini berangkat dari rumah korban menuju ke Polres Metro Jakarta Timur menggunakan kendaraan atau mobil yang sudah disiapkan oleh istri daripada korban. Dan ini tiba di Polres kurang lebih pukul 05.45 WIB. Korban dan saksi ini masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba, korban sarapan pagi yang sudah disiapkan oleh istrinya dari rumah. Selanjutnya korban ini minum obat dari dokter pasca operasi batu empedu. Selama di ruangan, ini korban sempat berganti baju, kemeja berwarna putih. Mencoba tidur di ruangan istirahat, namun ternyata tidak bisa tidur. Terbangun lagi, membuka baju, selanjutnya mengganti kaos dengan memakai jaket hitam. Sekira pukul 09.11 WIB, ini waktu sudah kami cek dengan antara waktu sebenarnya dengan waktu di CCTV, korban seorang diri turun melalui lift lantai 4, ini menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres dengan berjalan kaki seorang diri, menyeberang jalan raya depan Polres Metro Jakarta Timur pada pukul 09.12 WIB. Ini sesuai dengan waktu di CCTV maupun di waktu sebenarnya. Sekira pukul 09.21 WIB, korban terlihat sampai di depan stasiun Jatinegara. Ini tampak terlihat dari pantauan CCTV yang berhasil kami dapatkan. Ini berjalan di depan stasiun Jatinegara, berjalan kaki seorang diri dari arah timur. Ini masih dengan menggunakan pakaian yang sama, seorang diri. Lalu yang berikutnya, ini keterangan dari saksi masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari, jurusan Pasar Senen, Tegal. Ini menjelaskan bahwa masuk stasiun Jatinegara ini kecepatan kereta 27 km per jam dengan jarak sekitar 300 meter. Ini saksi melihat korban berdiri, itu seorang diri sambil mungkin melihat menengok ke kanan dan ke kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan Jalan Raya Bekasi Timur. Kemudian saksi melihat korban berjalan ke rel jalur 3 atau tempat TKP yang akan dilewati oleh kereta api.
Selanjutnya korban tertabrak dan meninggal dunia sekira pukul. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan. Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamanan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapfor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan lain sebagainya, yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapfor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi, berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian, dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin. Saudara, pihak kepolisian juga telah merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen-momen sebelum Kasat Narkoba KPP Budi Alfreds Tawoliu ini diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Hal ini yang kemudian membuat fakta baru akhirnya terungkap setelah sebelumnya simpang siur kabar terkait kematian AKBP Budi Alfreds ini menjadi sorotan publik, termasuk kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Warta Kota, ada Randy di sana, saudara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya terkait hasil dari konferensi pers dan penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Halo, selamat siang Randy, bisa dijelaskan terlebih dahulu ini hasil konferensi pers kemarin, fakta-fakta terbaru apa yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian dalam kasus kematian Kasat Narkoba ini? Silahkan. Baik, terima kasih rekan Nila dan selamat siang Tribuners. Ya, baru saja tepat pada hari Senin 1 Mei 2023, sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Polres Jakarta Timur beserta Polda Metro Jaya melakukan press conference atau press release terkait update kasus perkara ditemukannya tewas AKBP Budi, yakni Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yang ditemukan tewas beberapa waktu lalu akibat tertabrak kereta api di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Update terkini, menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, yakni Kombes Pol Leonardus Simarmarta, mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah meringkas secara detail bagaimana kronologi update dari terungkapnya kasus tersebut. Dijelaskan Leonardus dalam press release bahwa pada saat pagi hari, sekira pukul 05.45 waktu Indonesia Barat atau setengah 6 pagi, dijelaskan oleh salah satu saksi yang merupakan sepupu dari almarhum atau korban, yang dimana almarhum pagi hari yakni diketahui datang ke kantor atau Polres Metro Jakarta Timur, dan kemudian saat bersampainya di kantor dikatakan Leonardus berdasarkan saksi di lapangan bahwa korban sempat berganti-ganti baju dikarenakan diketahui bahwa tepat semalam almarhum sempat operasi, yakni operasi batu empedu, yakni penyakit yang dialami, dan kemudian sempat berganti-ganti baju. Lalu berdasarkan rekaman CCTV yang didapat di Polres Metro Jakarta Timur, sekira pukul jam 9 pagi, terlihat seorang diri almarhum melintas atau AKBP Budi ini melintas keluar dari ruangan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur dan mengarah ke sebuah lift atau gedung di kantor Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian AKBP Budi masuk ke dalam lift dan turun dari lantai 4
menuju ke pintu keluar dari gedung Polres Metro Jakarta Timur. Tidak ada yang aneh dalam rekaman CCTV yang merekam kejadian tersebut, namun di bagian luar dari rekaman CCTV tersebut atau bagian CCTV luar gedung terlihat beberapa kali AKBP Budi sempat berbolak-balik, yakni sempat mengarah ke arah Matraman, namun kemudian melintas berjalan kaki menuju ke stasiun Jatinegara. Hal tersebut juga valid dibuktikan karena rekaman CCTV yang terpasang di stasiun Jatinegara memperlihatkan juga perihal AKBP Budi yang melintas di kawasan tersebut. Sehingga polisi memastikan bahwa dugaan yang sebelumnya dikatakan oleh pihak keluarga terkait adanya telepon maupun AKBP Budi yang melintas sebelumnya ke stasiun Jatinegara menggunakan kendaraan, itu dipastikan pihak kepolisian tidak ada, namun dipastikan bahwa AKBP Budi melintas hanya dengan berjalan kaki. Dan sekira pukul 10 pagi dan mendapatkan informasi dari masinis, yakni jurusan Pasar Senen Tegal, Kereta Bahari, diinformasikan bahwa terdapat seseorang yang tertempel kereta api. Dan rupanya istilah dari kereta api tertempel itu adalah tertabrak kereta, dan rupanya itu AKBP Budi yang saat itu sekira pukul 10 pagi ditemukan tewas meninggal dunia. Mungkin itu saja rekan Nila update terkini yang bisa saya sampaikan. Oke, Randy, sedikit informasi pula adalah terkait simpang siur yang sebelumnya disampaikan pihak keluarga adanya telepon misterius begitu ya, yang diterima oleh AKBP Budi ini. Kemudian kalau dari hasil konferensi pers yang sudah digelar oleh pihak kepolisian, apakah benar memang dari riwayat telepon yang bersangkutan ini ada telepon yang mencurigakan dari nomor tertentu atau seperti apa informasinya? Oke, baik. Memang diketahui pihak keluarga sebelumnya mengatakan hal tersebut, namun setelah dilakukan identifikasi hingga saat ini bahwa memang terdapat panggilan, namun terdapat panggilan yang berjumlah 6 kali, dan panggilan tersebut rupanya diketahui dari pihak pihak kepolisian dan juga pihak keluarga. Jadi bukan panggilan yang dimana diketahui sebelumnya bahwa itu panggilan dari orang yang tidak dikenal. Hal tersebut dibuktikan oleh sang istri, mengingat HP atau telepon genggam pribadi milik AKBP Budi ini sendiri hanya bisa diketahui password oleh sang istri, sehingga bisa dipastikan 6 panggilan yang masuk itu merupakan orang yang dikenal dan diketahui tidak ada istilah orang-orang yang tidak dikenal itu. Mungkin itu rekan Nila. Oke, ada dua fakta yang kemudian terungkap dari hasil konferensi pers, termasuk rekaman CCTV, kemudian dari tidak adanya panggilan misterius juga, yang sebelumnya sempat menjadi berita simpang siur. Begitu. Terakhir, Randy, ini kemudian apakah memang semakin menguatkan dugaan pihak kepolisian bahwa meninggalnya AKBP Budi ini memang sengaja mengakhiri hidupnya, begitu? Lalu sudahkah terungkap apa sebenarnya motif yang melatar belakangi aksi dari sang polisi ini? Baik. Untuk beberapa dugaan lainnya, rekan Nila dan Tribuners, selain dari panggilan yang misterius dan juga diduga adanya berupa AKBP Budi sebelum diracun ataupun disuntik oleh orang tidak dikenal ataupun mengkonsumsi narkoba ataupun yang lainnya, pihak polisian dari Puslapor juga sudah memastikan bahwa tidak adanya kandungan, maksudnya setelah investigasi dan juga melakukan otopsi tidak ada kandungan berupa racun ataupun hal-hal serupa. Dan pihak kepolisian memastikan tidak adanya kaitannya dengan murni tidak ada kaitan dengan narkoba, terus kandungan cyanida ataupun racun dan serupanya. Namun rekan Nila dan Tribuners saat dikonfirmasi lebih menegaskan bahwa motif atau alasan AKBP Budi ditemukan tewas tersebut, pihak polisian masih belum bisa menjawab dan memastikan secara tegas apakah meninggal akibat diduga dugaan dengan bunuh diri atau hal lainnya. Pihak polisian masih belum bisa memastikan, mengingat ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak dari Polres Metro Jakarta Timur hanya menjawab dengan pihak mereka sedang berduka dan akan dilakukan rencananya konferensi pers seusai masa berkabung.
Itu Mhm. saja mungkin yang bisa disampaikan oleh pihak Kapolres, rekan Nila dan Tribuners kemarin. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda, Randy, terkait kasus meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas kembali. Sama-sama. Ya, saudara, kami juga akan menampilkan ini adalah hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur terkait CCTV atau rekaman CCTV yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian. Berikut selengkapnya untuk Anda. Editorium. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Yang CCTV ada nggak? Bisa dibuka. Berjalan ya. Nah, ini lihat korban datang. Ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang. Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamanan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapfor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan sebagainya, mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapfor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi, berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin bisa lihat, ini adalah mulai dari kedatangan. Jadi kedatangan itu korban atas nama Budi Alfred Towoliu bersama dengan saksi John Edi Towoliu. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Mungkin bisa putar. Udah berjalan ya. Nah ini dilihat korban datang, ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Towoliu. Jadi di sini terlihat bersama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Kasat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4, hendak turun. Kita lanjut coba di setel. Mundur ke belakang. Ini pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari lift, coba turun dari lift sebelumnya. Ya, itu biar dulu. Ini ada salah ketik, sebenarnya dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan yang CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mako Polres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12, itu real time-nya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat seorang diri menggunakan celana PDL,
kemudian jaket warna hitam. Nah itu terlihat korban sendiri keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah itu kelihatan yang di bawah. Nah itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun, yang nanti akan diperlihatkan di CCTV berikutnya, itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawanan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah itu rekan-rekan bisa lihat, dan dari situ korban balik arah lagi. Nah setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut next berikutnya. Nah kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500-600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 petak Jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian lanjut ke keterangan saksi. Dari keterangan saksi saudara John Edi Towoliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan atau dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban sampai di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian sempat berbincang-bincang dengan dua orang anggota Polres Metro Jakarta Timur, anggota Sat Narkoba, benar bahwa membicarakan perihal renovasi ruangan kerjanya. Kemudian sempat berganti kemeja warna putih, kemudian menggunakan jaket warna hitam kembali, jaket yang sama digunakan. Kemudian lanjut. Ini keterangan lanjut. Nah, ini dari anggota Sat Narkoba yang memang sinkron keterangannya dengan saudara John Edi bahwa memang bercakap-cakap, kemudian ya interaksi seperti biasa dengan almarhum. Lanjut kemudian. Lanjut. Nah, jadi kalau kami bisa menjelaskan ini terbagi memang jadi 3 klaster ya. Pada saat beliau datang dan di Polres, kemudian saat kejadian di perjalanan yang diterangkan dengan CCTV dan setelahnya. Jadi di sini kita pada saat di TKP itu ada 4 orang saksi yang sudah kita ambil keterangannya, mulai dari masinis, kemudian asisten masinis, kemudian adalah petugas KAI yang dihubungi pertama kali oleh masinis yang mengatakan bahwa memang terjadi kalau dalam bahasa kereta api itu tertemper apa ya? Tertemper itu tertabrak kereta. Jadi datang untuk mendatangi TKP dari pihak KAI itu, saudara ada 2 orang sudah kami mintai keterangan seperti yang dijelaskan Bapak Kapolres. Pihak kepolisian merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen sebelum Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred Towoliu diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Dari rekaman CCTV tersebut, saudara terungkap bahwa AKBP Alfred berjalan seorang diri untuk keluar dari kantornya
Rekaman CCTV tersebut adalah momen sebelum AKBP Budi Alfred tertabrak kereta api di jalur rel kereta api di kawasan Pasar Enjo, Pisangan Lama, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 29 April 2023 siang. Inilah rekaman CCTV, saudara, yang dirilis oleh pihak kepolisian yang menampilkan momen sebelum AKBP Budi Alfred meninggal dunia, diduga dengan sengaja mengakhiri hidupnya. Dari rekaman CCTV tersebut, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus, mengatakan bahwa AKBP Budi ini telah tiba pertama kali ke Polrestro Jakarta Timur pada Sabtu pagi, sekira pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Ia datang menggunakan Avanza putih yang telah disiapkan oleh sang istri. Dari rekaman video ini terlihat, saudara, bahwa AKBP Budi awalnya pagi hari masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba. Di ruangan AKBP Budi ini sempat terlihat berganti baju kemeja putih dan juga mencoba untuk tidur. Ia juga kemudian terbangun dan berganti baju menggunakan jaket hitam. Di rekaman CCTV lain, terekam momen kala AKBP Budi ini keluar dari kantor dengan berjalan kaki, tidak mengenakan ojek online seperti kabar yang beredar. Sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi ini turun seorang diri dari ruangannya melalui lift di lantai 4. Ia kemudian berjalan menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres Metro Jaktim dengan berjalan kaki seorang diri. Dari rekaman ini, saudara, yang sedang kami tampilkan ini adalah momen kedatangan AKBP Budi bersama dengan seorang saudaranya yang baru saja tiba di kantor pada pagi hari. Ini AKBP Budi yang berada di depan menggunakan setelan hitam, kemudian di belakangnya adalah sepupunya yang rencananya pada hari itu akan melakukan dekorasi ruangan kerja AKBP Budi yang baru saja menjabat sebagai Kasat Narkoba. Kemudian dari rekaman CCTV lainnya, saudara, ini adalah hasil identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini masih CCTV yang sama saat ya, ini adalah CCTV ketika AKBP Budi keluar dari ruangan pada siang hari sekira pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Ia menggunakan lift yang berada di lantai 4, yakni di ruangannya, kemudian turun menuju lantai dasar dari kantornya. Dari rilis yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ini kemudian memperjelas atau memperkuat fakta-fakta terkait AKBP Budi yang mana kabar meninggalnya Kasat Narkoba ini sempat menjadi kabar yang juga simpang siur. Ini adalah CCTV yang diambil dari tempat kerja dari AKBP Budi, saudara. Ini masih rekaman yang sama saat AKBP Budi baru saja atau akan turun setelah berganti pakaian, mengenakan kaos dan juga kemeja berwarna, maksud saya adalah jaket berwarna hitam. Kemudian ini adalah rekaman CCTV yang ada dari luar Polres Metro Jakarta Timur. Ini adalah AKBP Budi yang tampak berjalan seorang diri dan keluar dari kantornya. Ini ia tampak mengenakan celana PDL kerja dan juga jaket berwarna hitam, saudara, dan berjalan keluar dari kantornya menuju ke jalan raya. Tampak dari rekaman CCTV ini, saudara, ini AKBP Budi berjalan menuju gerbang keluar dari Polres Metro Jaktim berjalan kaki seorang diri dan tampak ia menyeberang
jalan, tepatnya di depan Polres Metro Jakarta Timur. Ini waktu real time-nya menunjukkan pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV ini tampak AKBP Budi sempat menyeberang jalan dan belok ke kiri sebelum menuju ke stasiun Jatinegara. Kemudian ia tampak sempat berbelok sekali menuju ke arah sebaliknya, dan kemudian sekira pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, ini AKBP Budi terlihat telah sampai atau telah tiba di depan stasiun Jatinegara. Aktivitas AKBP Budi di depan stasiun Jatinegara ini juga terekam oleh rekaman CCTV di sekitar lokasi, yang mana kemudian berdasarkan keterangan dari masinis, ini adalah saksi mata yang melihat AKBP Budi berdiri seorang diri sambil menengok kanan kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan juga Jalan Raya Bekasi Timur sebelum kemudian tertabrak kereta api. Kami juga akan menampilkan ini adalah penjelasan lengkap dari pihak kepolisian yang merilis rekaman CCTV penyelidikan dalam kasus meninggalnya AKBP Budi Alfreds yang merupakan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Ini bisa dibuka. Sudah berjalan ya. Nah, ini lihat korban datang. Ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Toliu. Jadi di sini terlihat sama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Sat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4 kemudian turun. Lanjut coba. Iya betul. Jadi pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari coba turun dari lift. Ya, ini ada salah ketik sebenarnya dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mapolres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12 itu real time-nya. Kira-kira teman-teman bisa lihat seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban ini keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah, itu kelihatan yang di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun yang nanti akan diperlihatkan CCTV berikutnya itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat, dan dari situ korban balik arah lagi. Nah,
Setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500-600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 Petak Jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian ini keterangan saksi, dari keterangan saksi saudara John Edi Tongoliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan dan dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi, karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban sampai di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian Saudara sempat simpang siur kabar soal adanya telepon misterius yang diterima AKBP Budi Alfred sebelum akhirnya pergi meninggalkan kantornya. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi persnya menyebut tak ada panggilan dari orang tak dikenal atau OTK pada AKBP Budi Alfred Stowoliu. Kabid Fiskomfor Puslapfor Polri, Kombes Supianto sendiri juga menjelaskan bahwa ditemukan riwayat 6 panggilan dari pemeriksaan ponsel AKBP Budi, yakni iPhone 13 Pro Max dengan kapasitas 512 GB. Panggilan pertama ini dimulai pada pukul 6:55 ketika itu AKBP Budi menelepon sang istri Cecilia dengan durasi 32 detik. Kemudian AKBP Budi juga sempat menghubungi dan mentar Akpol sekira pukul 6:56. Namun durasinya 0 detik karena panggilan tersebut kemudian dibatalkan. Dari panggilan kedua itu tak ada riwayat panggilan yang diterima atau dilakukan oleh AKBP Budi. Kemudian sekira pukul 9:24, Wakasat Polres Jakarta Timur menghubungi AKBP Budi. Namun kala itu korban sudah tidak mengangkat panggilan tersebut. Kemudian pada pukul 9:26, AKBP Budi menelepon balik Wakasat Polres Jakarta Timur. Dalam panggilan tersebut, durasi pembicaraan selama 1 menit 14 detik. Lalu panggilan diterima oleh AKBP Budi dari kontak bernama Datara Kajai pada pukul 9:29 dengan durasi pembicaraan selama 38 detik. Menurut keterangan saksi dan rekaman CCTV, 2 menit kemudian, yakni pada pukul 9:31 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi tertabrak kereta di stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Kami akan tampilkan, saudara, ini adalah konferensi pers yang dijelaskan secara langsung terkait adanya 6 panggilan yang diterima oleh AKBP Budi sebelum akhirnya meninggal dunia yang disampaikan oleh Kabid Fiskomfor Puslapfor Polri, Kombes Supianto. Berikut liputannya untuk Anda. Itu yang bisa kita laporkan kepada rekan-rekan terkait dengan pemeriksaan toksikologi. Kemudian mungkin akan dilanjutkan dengan rekan kami, Pak Kabid Fiskomfor, untuk menyampaikan hasil pemeriksaan terkait dengan digital forensik. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Wahyu. Mohon izin saya melanjutkan dari Puslapfor. Tadi Pak Wahyu menyampaikan terkait dengan toksikologi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan bukti digital.
Jadi kami dari Puslafor, khususnya bidang fisika dan komputer forensik, hari Minggu, tanggal 30 April 2023, pukul 20.05, kami menerima barang bukti elektronik berupa 1 unit HP iPhone 13 Pro Max, model A2643, dengan kapasitas 512 GB milik korban. Sesuai dengan permintaan dari penyidik, kami telah melakukan pemeriksaan aktivitas panggilan. Jadi aktivitas panggilan atau kita sebut biasanya adalah call log pada hari kejadian. Dengan menggunakan metode logical dan live analysis, kita dapatkan hasil sebagai berikut. Bahwa terdapat 6 aktivitas panggilan. Jadi hanya ada 6 aktivitas panggilan pada hari kejadian. 3 panggilan keluar, 2 miss call, 1 panggilan masuk. Aktivitas panggilan pertama kali itu terekam pada pukul 06.55.03. Jadi di pagi hari, kemudian panggilan terakhir terekam pada pukul 09.29.26. Jadi sekali lagi panggilan terakhir 09.29.26, di mana panggilan terakhir ada komunikasi selama 38 detik. BP sekarang masih ada di Puslafor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan metode full file system. Ini memerlukan waktu minimal untuk ekstraksi adalah 11 jam. Nah, sekarang sedang berjalan sehingga hasilnya belum bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari Digital Forensik. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, Saudara AKBP Budi Alfred Stowoleo diketahui berjalan kaki di perlintasan ketika tertabrak kereta api 320 Tegal Bahari pada Sabtu 29 April. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Simarmata mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan didapati pada hari kejadian pukul 9:11, Budi turun dari ruangan di lantai 4 seorang diri. Ia memakai sepatu dan pakaian dinas lengkap atau PDL hingga jaket hitam. AKBP Budi keluar dari ruangannya dengan lift dengan turun ke lantai 1. Setelah keluar dari Mapolres Metro Jakarta Timur, Budi yang baru 2 pekan menjabat sebagai Kasat Narkoba ini berjalan kaki menyeberang ke Jalan Matraman Raya. Namun setelah menyeberang hingga tiba di jalur Transjakarta, AKBP Budi sempat berjalan kaki ke arah berlawanan, lalu kembali merubah arah menuju Stasiun Jatinegara di Jalan Bekasi Timur. Dari rekaman CCTV Stasiun Jatinegara, AKBP Budi tampak berjalan kaki seorang diri menuju perlintasan, lalu masuk ke perlintasan melalui celah tembok dinding di Jalan Bekasi Timur. Saksi mata yang merupakan masinis kereta api 320 Tegal Bahari ini menjelaskan bahwa kala itu kereta berjalan 300 meter dan melaju dengan kecepatan 27 km per jam. Saksi melihat AKBP Budi berdiri seorang diri di dekat tembok beton. Saat itu masinis kereta api Tegal Bahari juga membunyikan tanda peringatan tanda datangnya kereta. Namun kemudian pada pukul 9:21, AKBP Budi berjalan kaki dari sisi tembok pembatas ke arah jalur 3. Insiden pun tak terhindarkan sehingga AKBP Budi tertabrak kereta api lalu meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadian ini lantas dilaporkan masinis ke petugas keamanan dalam Stasiun Jatinegara dan diteruskan ke Polres Jakarta Timur. Dari hasil penyelidikan sementara tidak ditemukan adanya jejak digital mencurigakan pada handphone AKBP Budi, termasuk informasi adanya orang tak dikenal yang menghubungi yang bersangkutan. AKBP Budi ini sempat datang ke Mapolres menggunakan mobil sewaan untuk mendekorasi ruang kasat baru yang dihuninya bersama dengan seorang kerabatnya dan sempat meminum obat karena baru saja menjalani operasi batu empedu.
terkait meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfreds Tuwolio yang diduga memang sengaja mengakhiri hidupnya di jalur DDT Petak Jalur Hulu Jatinegara Bekasi pada Sabtu 29 April lalu dengan menabrakkan diri ke jalur kereta api. Dari beberapa rekaman CCTV juga kemudian akhirnya terungkap saudara apa sebenarnya penyebab tewasnya AKBP Budi Alfreds Tuwolio. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus Harapan Tua Simarmata sendiri mengatakan bahwa setidaknya saat ini sudah ada 7 orang saksi yang sudah diperiksa untuk mengungkap kasus kematian anggota polisi ini. Kombes Leonardus Simarmata mengatakan kronologis meninggalnya AKBP Budi Alfreds Tuwolio berawal saat pagi hari yang bersangkutan sempat berangkat ke kantornya bersama dengan sang sepupu yakni Junaidi Tuwolio yang pergi dari rumah korban menuju Polres Metro Jakarta Timur menggunakan sebuah mobil yang disiapkan oleh istri dari AKBP Budi Alfreds Tuwolio. Sesampainya di Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Budi ini saudara sempat sarapan pagi. Ia juga sempat berganti pakaian dari kemeja putih menjadi kaos dan juga jaket hitam. Kemudian sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi turun dari lift menuju pintu keluar kantor Polres Metro Jakarta Timur seorang diri. Pada pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi terlihat berada di stasiun Jatinegara menurut rekaman CCTV yang diperoleh oleh penyidik. Pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari jurusan Pasar Senen Tegal ini. Dari keterangan saksi tersebut, kereta api yang dikendarai berada dalam kecepatan 27 km per jam saat memasuki stasiun Jatinegara. Saat itu saksi juga telah melihat AKBP Budi berjalan ke rel jalur 3 atau tepat di TKP yang akan dilewati kereta api. AKBP Budi pun kemudian tertabrak dan meninggal dunia. Kepolisian mendapati fakta-fakta atau kronologis ini berdasarkan video rekaman CCTV yang sudah dirangkai sedemikian rupa, berawal dari kedatangan AKBP Budi hingga saat AKBP Budi meninggalkan kantornya dan menuju ke arah stasiun. Berikut ini saudara akan kami tampilkan wawancara dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur. Berikut selengkapnya liputannya untuk Anda. Karena almarhum juga merupakan bagian daripada Polri, anggota Polri. Kami harap juga kepada keluarga tentunya diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, dan saat ini tentu masih dalam rangkaian berkabung. Polda Metro Jaya telah melakukan langkah-langkah. Ya. Tentunya proses dari mulai penyelidikan sampai dengan proses penyidikan ini sudah dilakukan secara optimal. Data-data informasi secara primer, sekunder yang kemudian dicari, kemudian didapati, dan tentunya kemudian ini akan dilakukan secara segera, yaitu proses analisis terhadap data-data tersebut. Maka pada kesempatan hari ini Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para narasumber yang tadi saya sebutkan akan menyampaikan hasil dari proses penyelidikan sampai dengan penyidikan ini, baik secara induktif maupun secara deduktif, bahwa perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pukul 09.31 WIB di jalur kereta api kilometer 12+400 jalur DDT Petak Jalan Jatinegara. Lalu korban ini atas nama saudara Bapak Budi Alfreds Tuwolio MM, kelahiran 6 April tahun 67. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan
ini ada 7 saksi, mulai dari sepupu daripada almarhum, wakil kepala stasiun, masinis, asisten masinis, PKD Stasiun Jatinegara, lalu ada 2 personil, yaitu dari Polres Jakarta Timur dari Satuan Narkoba. Juga barang bukti yang sudah diamankan, ini ada handphone, lalu juga dompet yang berisi uang tunai, lalu juga identitas pribadi, 1 buah jam tangan dan ikat pinggang. Lalu kami sampaikan di sini terkait dengan kronologis peristiwa. Jadi kita hanya menyampaikan rentang waktu mulai dari almarhum ini datang sampai dengan terjadinya peristiwa. Bahwa keterangan dari saksi atas nama Junedi Towoliu, ini adalah sepupu daripada almarhum, menjelaskan bahwa korban dengan saksi ini berangkat dari rumah korban menuju ke Polres Metro Jakarta Timur menggunakan kendaraan atau mobil yang sudah disiapkan oleh istri daripada korban. Dan ini tiba di Polres kurang lebih pukul 05.45 WIB. Korban dan saksi ini masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba, korban sarapan pagi yang sudah disiapkan oleh istrinya dari rumah. Selanjutnya korban ini minum obat dari dokter pasca operasi batu empedu. Selama di ruangan, ini korban sempat berganti baju, kemeja berwarna putih. Mencoba tidur di ruangan istirahat, namun ternyata tidak bisa tidur. Terbangun lagi, membuka baju, selanjutnya mengganti kaos dengan memakai jaket hitam. Sekira pukul 09.11 WIB, ini waktu sudah kami cek dengan antara waktu sebenarnya dengan waktu di CCTV, korban seorang diri turun melalui lift lantai 4, ini menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres dengan berjalan kaki seorang diri, menyeberang jalan raya depan Polres Metro Jakarta Timur pada pukul 09.12 WIB. Ini sesuai dengan waktu di CCTV maupun di waktu sebenarnya. Sekira pukul 09.21 WIB, korban terlihat sampai di depan Stasiun Jatinegara. Ini tampak terlihat dari pantauan CCTV yang berhasil kami dapatkan. Ini berjalan di depan Stasiun Jatinegara, berjalan kaki seorang diri dari arah timur. Ini masih dengan menggunakan pakaian yang sama, seorang diri. Lalu yang berikutnya, ini keterangan dari saksi masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari, jurusan Pasar Senen, Tegal. Ini menjelaskan bahwa masuk Stasiun Jatinegara ini kecepatan kereta 27 km per jam dengan jarak sekitar 300 meter. Ini saksi melihat korban berdiri, itu seorang diri sambil mungkin melihat menengok ke kanan dan ke kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan Jalan Raya Bekasi Timur. Kemudian saksi melihat korban berjalan ke rel jalur 3 atau tempat TKP yang akan dilewati oleh kereta api. Selanjutnya korban tertabrak dan meninggal dunia sekira pukul. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamanan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan
visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapor ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan sebagainya yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin. Saudara, pihak kepolisian juga telah merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen-momen sebelum Kasat Narkoba KPP Budi Alfreds Tawoliu ini diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Hal ini yang kemudian membuat fakta baru akhirnya terungkap setelah sebelumnya simpang siur kabar terkait kematian AKBP Budi Alfreds ini menjadi sorotan publik, termasuk kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Warta Kota, ada Randy di sana, saudara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya terkait hasil dari konferensi pers dan penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Halo, selamat siang Randy, bisa dijelaskan terlebih dahulu ini hasil konferensi pers kemarin, fakta-fakta terbaru apa yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian dalam kasus kematian Kasat Narkoba ini? Silahkan. Baik, terima kasih rekan Nila dan selamat siang Tribuners. Ya, baru saja tepat pada hari Senin 1 Mei 2023, sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Polres Jakarta Timur beserta Polda Metro Jaya melakukan press conference atau press release terkait update kasus perkara ditemukannya tewas AKBP Budi, yakni Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yang ditemukan tewas beberapa waktu lalu akibat tertabrak kereta api di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Update terkini, menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, yakni Kombes Pol Leonardus Simarmarta, mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah meringkas secara detail bagaimana kronologi update dari terungkapnya kasus tersebut. Dijelaskan Leonardus dalam press release bahwa pada saat pagi hari, sekira pukul 05.45 waktu Indonesia Barat atau setengah 6 pagi, dijelaskan oleh salah satu saksi yang merupakan sepupu dari almarhum atau korban, yang dimana almarhum pagi hari yakni diketahui datang ke kantor atau Polres Metro Jakarta Timur, dan kemudian saat bersampainya di kantor dikatakan Leonardus berdasarkan saksi di lapangan bahwa korban sempat berganti-ganti baju dikarenakan diketahui bahwa tepat semalam almarhum sempat operasi, yakni operasi batu empedu, yakni penyakit yang dialami, dan kemudian sempat berganti-ganti baju. Lalu berdasarkan rekaman CCTV yang didapat di Polres Metro Jakarta Timur, sekira pukul jam 9 pagi, terlihat seorang diri almarhum melintas atau AKBP Budi ini melintas keluar dari ruangan Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Timur dan mengarah ke sebuah lift atau gedung di kantor Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian AKBP Budi masuk ke dalam lift dan turun dari lantai 4 menuju ke pintu keluar dari gedung Polres Metro Jakarta Timur. Tidak ada yang aneh dalam rekaman CCTV yang merekam kejadian tersebut, namun di bagian luar dari rekaman CCTV tersebut atau bagian CCTV luar gedung terlihat beberapa kali AKBP Budi sempat berbolak-balik, yakni sempat mengarah ke arah Matraman, namun kemudian melintas berjalan kaki menuju ke stasiun Jatinegara. Hal tersebut juga valid dibuktikan karena rekaman CCTV yang terpasang di stasiun Jatinegara memperlihatkan juga perihal AKBP Budi yang melintas di kawasan tersebut. Sehingga polisi memastikan bahwa dugaan yang sebelumnya dikatakan oleh pihak keluarga terkait adanya telepon maupun
AKBP Budi yang melintas sebelumnya ke stasiun Jatinegara menggunakan kendaraan, itu dipastikan pihak kepolisian tidak ada, namun dipastikan bahwa AKBP Budi melintas hanya dengan berjalan kaki. Dan sekira pukul 10 pagi dan mendapatkan informasi dari masinis, yakni jurusan Pasar Senen Tegal, kereta Bahari, diinformasikan bahwa terdapat seseorang yang tertempel kereta api. Dan rupanya istilah dari kereta api tertempel itu adalah tertabrak kereta, dan rupanya itu AKBP Budi yang saat itu sekira pukul 10 pagi ditemukan tewas meninggal dunia. Mungkin itu saja rekan Nila update terkini yang bisa saya sampaikan. Oke, Randy, sedikit informasi pula adalah terkait simpang siur yang sebelumnya disampaikan pihak keluarga adanya telepon misterius begitu ya, yang diterima oleh AKBP Budi ini. Kemudian kalau dari hasil konferensi pers yang sudah digelar oleh pihak kepolisian, apakah benar memang dari riwayat telepon yang bersangkutan ini ada telepon yang mencurigakan dari nomor tertentu atau seperti apa informasinya? Oke, baik. Memang diketahui pihak keluarga sebelumnya mengatakan hal tersebut, namun setelah dilakukan identifikasi hingga saat ini bahwa memang terdapat panggilan, namun maksud saya terdapat panggilan yang berjumlah 6 kali, dan panggilan tersebut rupanya diketahui dari pihak pihak kepolisian dan juga pihak keluarga. Jadi bukan panggilan yang dimana diketahui sebelumnya bahwa itu panggilan dari orang yang tidak dikenal. Hal tersebut dibuktikan oleh sang istri, mengingat HP atau telepon genggam pribadi milik AKBP Budi ini sendiri hanya bisa diketahui password oleh sang istri, sehingga bisa dipastikan 6 panggilan yang masuk itu merupakan orang yang dikenal dan diketahui tidak ada istilah orang-orang yang tidak dikenal itu. Mungkin itu, Nila. Oke, ada dua fakta yang kemudian terungkap dari hasil konferensi pers, termasuk rekaman CCTV, kemudian dari tidak adanya panggilan misterius juga, yang sebelumnya sempat menjadi berita simpang siur. Begitu. Terakhir, Randy, ini kemudian apakah memang semakin menguatkan dugaan pihak kepolisian bahwa meninggalnya AKBP Budi ini memang sengaja mengakhiri hidupnya, begitu? Lalu sudahkah terungkap apa sebenarnya motif yang melatar belakangi aksi dari sang polisi ini? Baik. Untuk beberapa dugaan lainnya, rekan Nila dan Tribuners, selain dari panggilan yang misterius dan juga diduga adanya berupa AKBP Budi sebelum diracun ataupun disuntik oleh orang tidak dikenal ataupun mengkonsumsi narkoba ataupun yang lainnya, pihak polisian dari Puslapor juga sudah memastikan bahwa tidak adanya kandungan, maksudnya setelah investigasi dan juga melakukan otopsi tidak ada kandungan berupa racun ataupun hal-hal serupa. Dan pihak kepolisian memastikan tidak adanya kaitannya dengan murni tidak ada kaitan dengan narkoba, terus kandungan cyanida ataupun racun dan serupanya. Namun rekan Nila dan Tribuners saat dikonfirmasi lebih menegaskan bahwa motif atau alasan AKBP Budi ditemukan tewas tersebut, pihak polisian masih belum bisa menjawab dan memastikan secara tegas apakah meninggal akibat dugaan dengan bunuh diri atau hal lainnya. Pihak polisian masih belum bisa memastikan, mengingat ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak dari Polres Metro Jakarta Timur hanya menjawab dengan pihak mereka sedang berduka dan akan dilakukan rencananya konferensi pers seusai masa berkabung. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan oleh pihak Kapolres, rekan Nila dan Tribuners kemarin. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda, Randy, terkait kasus meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas kembali. Sama-sama. Ya, saudara, kami juga akan menampilkan ini adalah hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur terkait CCTV atau rekaman CCTV yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian. Berikut selengkapnya untuk Anda. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4. Yang CCTV ada nggak? Nah, ini lihat korban data
ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang. Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamanan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapfor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan lain sebagainya, yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapfor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi, berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian, dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Nah, ini rekan-rekan mungkin bisa lihat, ini adalah mulai dari kedatangan. Jadi kedatangan itu korban atas nama Budi Alfred Towoliu bersama dengan saksi John Edi Towoliu. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Mungkin bisa ini putar. Udah berjalan ya. Nah ini dilihat korban datang, ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Towoliu. Jadi di sini terlihat bersama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Kasat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4 hendak turun. Kita lanjut coba di setel. Mundur ke belakang. Ini pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari lift, coba turun dari lift sebelumnya. Ya, itu biar dulu. Ini ada salah ketik, sebenarnya dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan yang CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mako Polres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12, itu real time-nya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban sendiri keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah, itu kelihatan yang di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun, yang nanti akan diperlihatkan di CCTV berikutnya, itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawanan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat.
Nah, itu rekan-rekan bisa lihat. Dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500-600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 petak Jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian lanjut ke keterangan saksi. Dari keterangan saksi saudara John Edi Towoliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan atau dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi. Karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan. Masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban, sampai di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian sempat berbincang-bincang dengan dua orang anggota Polres Metro Jakarta Timur, anggota Sat Narkoba, benar bahwa membicarakan perihal renovasi ruangan kerjanya. Kemudian sempat berganti kemeja warna putih, kemudian menggunakan jaket warna hitam kembali, jaket yang sama digunakan. Kemudian lanjut. Ini keterangan, lanjut. Nah, ini dari anggota Sat Narkoba yang memang sinkron keterangannya dengan saudara John Edi bahwa memang bercakap-cakap, kemudian ya interaksi seperti biasa dengan almarhum. Lanjut kemudian. Lanjut. Nah, jadi kalau kami bisa menjelaskan ini terbagi memang jadi 3 klaster ya. Pada saat beliau datang dan di Polres, kemudian saat kejadian di perjalanan yang diterangkan dengan CCTV dan setelahnya. Jadi di sini kita pada saat di TKP itu ada 4 orang saksi yang sudah kita ambil keterangannya, mulai dari masinis, kemudian asisten masinis, kemudian adalah petugas KAI yang dihubungi pertama kali oleh masinis yang mengatakan bahwa memang terjadi kalau dalam bahasa kereta api itu tertemper apa ya? Tertemper itu tertabrak kereta. Jadi datang untuk mendatangi TKP dari pihak KAI itu, saudara ada 2 orang sudah kami mintai keterangan seperti yang dijelaskan Bapak Kapolres. Pihak kepolisian merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen sebelum Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred Towoliu diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Dari rekaman CCTV tersebut, saudara terungkap bahwa AKBP Alfred berjalan seorang diri untuk keluar dari kantornya. Rekaman CCTV tersebut adalah momen sebelum AKBP Budi Alfred tertabrak kereta api di jalur rel kereta api di kawasan Pasar Enjo, Pisangan Lama, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 29 April 2023 siang. Inilah rekaman CCTV, saudara, yang dirilis oleh pihak kepolisian yang menampilkan momen sebelum AKBP Budi Alfred meninggal dunia, diduga dengan sengaja mengakhiri hidupnya. Dari rekaman CCTV tersebut, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus mengatakan bahwa AKBP Budi ini telah tiba pertama kali ke Polrestro Jakarta Timur pada Sabtu pagi, sekira pukul 5:45 waktu Indonesia Barat.
Ia datang menggunakan Avanza putih yang telah disiapkan oleh sang istri. Dari rekaman video ini terlihat, saudara, bahwa AKBP Budi awalnya pagi hari masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba. Di ruangan AKBP Budi ini sempat terlihat berganti baju kemeja putih dan juga mencoba untuk tidur. Ia juga kemudian terbangun dan berganti baju menggunakan jaket hitam. Di rekaman CCTV lain, terekam momen kala AKBP Budi ini keluar dari kantor dengan berjalan kaki, tidak menggunakan ojek online seperti kabar yang beredar. Sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi ini turun seorang diri dari ruangannya melalui lift di lantai 4. Ia kemudian berjalan menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres Metro Jaktim dengan berjalan kaki seorang diri. Dari rekaman ini, saudara, yang sedang kami tampilkan ini adalah momen kedatangan AKBP Budi bersama dengan seorang saudaranya yang baru saja tiba di kantor pada pagi hari. Ini AKBP Budi yang berada di depan menggunakan setelan hitam, kemudian di belakangnya adalah sepupunya yang rencananya pada hari itu akan melakukan dekorasi ruangan kerja AKBP Budi yang baru saja menjabat sebagai Kasat Narkoba. Kemudian dari rekaman CCTV lainnya, saudara, ini adalah hasil identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini masih CCTV yang sama saat, ya, ini adalah CCTV ketika AKBP Budi keluar dari ruangan pada siang hari sekira pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Ia menggunakan lift yang berada di lantai 4, yakni di ruangannya, kemudian turun menuju lantai dasar dari kantornya. Dari rilis yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ini kemudian memperjelas atau memperkuat fakta-fakta terkait AKBP Budi yang mana kabar meninggalnya Kasat Narkoba ini sempat menjadi kabar yang juga simpang siur. Ini adalah CCTV yang diambil dari tempat kerja dari AKBP Budi, saudara. Ini masih rekaman yang sama saat AKBP Budi baru saja atau akan turun setelah berganti pakaian, mengenakan kaos dan juga kemeja berwarna, maksud saya adalah jaket berwarna hitam. Kemudian ini adalah rekaman CCTV yang ada dari luar Polres Metro Jakarta Timur. Ini adalah AKBP Budi yang tampak berjalan seorang diri dan keluar dari kantornya. Ini ia tampak mengenakan celana PDL kerja dan juga jaket berwarna hitam, saudara, dan berjalan keluar dari kantornya menuju ke jalan raya. Tampak dari rekaman CCTV ini, saudara, ini AKBP Budi berjalan menuju gerbang keluar dari Polres Metro Jaktim berjalan kaki seorang diri dan tampak ia menyeberang jalan, tepatnya di depan Polres Metro Jakarta Timur. Ini waktu real time-nya menunjukkan pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV ini tampak AKBP Budi sempat menyeberang jalan dan belok ke kiri sebelum menuju ke stasiun Jatinegara. Kemudian ia tampak sempat berbelok sekali menuju ke arah sebaliknya, dan kemudian sekira pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, ini AKBP Budi terlihat telah sampai atau telah tiba di depan stasiun Jatinegara. Aktivitas AKBP Budi di depan stasiun Jatinegara ini juga terekam oleh rekaman CCTV di sekitar lokasi, yang mana kemudian berdasarkan keterangan dari masinis, ini adalah saksi mata yang melihat AKBP Budi berdiri seorang diri sambil menengok kanan kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel
dan juga Jalan Raya Bekasi Timur sebelum kemudian tertabrak kereta api. Kami juga akan menampilkan ini adalah penjelasan lengkap dari pihak kepolisian yang merilis rekaman CCTV penyelidikan dalam kasus meninggalnya AKBP Budi Alfreds yang merupakan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Editorium. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Ini bisa dibuka. Sudah berjalan ya. Nah ini lihat korban datang. Ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Toliu. Jadi di sini terlihat sama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Sat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4 kemudian turun. Kita lagi coba. Iya betul. Jadi pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari coba turun dari sini. Ya, ini ada salah ketik sebenarnya dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun. Kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mapolres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12. Itu real time-nya. Kira-kira teman bisa lihat orang ini menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban ini keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah, itu kelihatan yang di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun yang nanti akan diperlihatkan CCTV berikutnya itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat. Dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500 sampai 600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan
keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 petak jalan Jakarta Bekasi. Kemudian tadi dari keterangan saksi saudara John Edi Towoliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih itu yang sudah disiapkan dan dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban sampai di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian Saudara sempat simpang siur kabar soal adanya telepon misterius yang diterima AKBP Budi Alfred sebelum akhirnya pergi meninggalkan kantornya. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi persnya menyebut tak ada panggilan dari orang tak dikenal atau OTK pada AKBP Budi Alfred Towoliu. Kabid Fiskomfor Puslap 4 Polri, Kombes Supianto sendiri juga menjelaskan bahwa ditemukan riwayat 6 panggilan dari pemeriksaan ponsel AKBP Budi, yakni iPhone 13 Pro Max dengan kapasitas 512 GB. Panggilan pertama ini dimulai pada pukul 6:55. Ketika itu AKBP Budi menelepon sang istri Cecilia dengan durasi 32 detik. Kemudian AKBP Budi juga sempat menghubungi Danmentar Akpol sekira pukul 6:56. Namun durasinya 0 detik karena panggilan tersebut kemudian dibatalkan. Dari panggilan kedua itu tak ada riwayat panggilan yang diterima atau dilakukan oleh AKBP Budi. Kemudian sekira pukul 9:24, Wakasat Polres Jakarta Timur menghubungi AKBP Budi. Namun kala itu korban sudah tidak mengangkat panggilan tersebut. Kemudian pada pukul 9:26, AKBP Budi menelepon balik Wakasat Polres Jakarta Timur. Dalam panggilan tersebut, durasi pembicaraan selama 1 menit 14 detik. Lalu panggilan diterima oleh AKBP Budi dari kontak bernama Data Rakajai pada pukul 9:29 dengan durasi pembicaraan selama 38 detik. Menurut keterangan saksi dan rekaman CCTV, 2 menit kemudian, yakni pada pukul 9:31 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi tertabrak kereta di Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Kami akan tampilkan, saudara, ini adalah konferensi pers yang dijelaskan secara langsung terkait adanya 6 panggilan yang diterima oleh AKBP Budi sebelum akhirnya meninggal dunia yang disampaikan oleh Kabid Fiskomfor Puslap 4 Polri, Kombes Supianto. Berikut liputannya untuk Anda. Itu yang bisa kita laporkan kepada rekan-rekan terkait dengan pemeriksaan toksikologi. Kemudian mungkin akan dilanjutkan dengan rekan kami, Pak Kabid Fiskomfor, untuk menyampaikan hasil pemeriksaan terkait dengan digital forensik. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Wahyu. Mohon izin saya melanjutkan dari Puslap 4. Tadi Pak Wahyu menyampaikan terkait dengan toksikologi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan bukti digital. Jadi kami dari Puslap 4, khususnya bidang fisika dan komputer forensik, hari Minggu, tanggal 30 April 2023, pukul 20.05, kami menerima barang bukti elektronik berupa 1 unit HP iPhone 13 Pro Max model A2643 dengan kapasitas 512 GB milik korban. Sesuai dengan permintaan dari penyidik, kami telah melakukan pemeriksaan aktivitas panggilan. Jadi aktivitas panggilan atau kita sebut biasanya adalah call log pada hari kejadian dengan menggunakan metode logical dan live analysis. Kita dapatkan hasil sebagai berikut, bahwa terdapat 6 aktivitas panggilan.
Jadi hanya ada 6 aktivitas panggilan pada hari kejadian. 3 panggilan keluar, 2 miss call, 1 panggilan masuk. Aktivitas panggilan pertama kali itu terekam pada pukul 06.55.03. Jadi di pagi hari, kemudian panggilan terakhir terekam pada pukul 09.29.26. Jadi sekali lagi panggilan terakhir 09.29.26, di mana panggilan terakhir ada komunikasi selama 38 detik. BP sekarang masih ada di Puslapfor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan metode full file system. Ini memerlukan waktu minimal untuk ekstraksi adalah 11 jam. Nah, sekarang sedang berjalan sehingga hasilnya belum bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari Digital Forensik. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, Saudara AKBP Budi Alfred Stowoleo diketahui berjalan kaki di perlintasan ketika tertabrak kereta api 320 Tegal Bahari pada Sabtu 29 April. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Simarmata mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan didapati pada hari kejadian pukul 9:11, Budi turun dari ruangan di lantai 4 seorang diri. Ia memakai sepatu dan pakaian dinas lengkap atau PDL hingga jaket hitam. AKBP Budi keluar dari ruangannya dengan lift dengan turun ke lantai 1. Setelah keluar dari Mapolres Metro Jakarta Timur, Budi yang baru 2 pekan menjabat sebagai Kasat Narkoba ini berjalan kaki menyeberang ke Jalan Matraman Raya. Namun setelah menyeberang hingga tiba di jalur Transjakarta, AKBP Budi sempat berjalan kaki ke arah berlawanan, lalu kembali merubah arah menuju Stasiun Jatinegara di Jalan Bekasi Timur. Dari rekaman CCTV Stasiun Jatinegara, AKBP Budi tampak berjalan kaki seorang diri menuju perlintasan, lalu masuk ke perlintasan melalui celah tembok dinding di Jalan Bekasi Timur. Saksi mata yang merupakan masinis kereta api 320 Tegal Bahari ini menjelaskan bahwa kala itu kereta berjalan 300 meter dan melaju dengan kecepatan 27 km per jam. Saksi melihat AKBP Budi berdiri seorang diri di dekat tembok beton. Saat itu masinis kereta api Tegal Bahari juga membunyikan tanda peringatan tanda datangnya kereta. Namun kemudian pada pukul 9:21 AKBP Budi berjalan kaki dari sisi tembok pembatas ke arah jalur 3. Insiden pun tak terhindarkan sehingga AKBP Budi tertabrak kereta api lalu meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadian ini lantas dilaporkan masinis ke petugas keamanan dalam Stasiun Jatinegara dan diteruskan ke Polres Jakarta Timur. Dari hasil penyelidikan sementara tidak ditemukan adanya jejak digital mencurigakan pada handphone AKBP Budi, termasuk informasi adanya orang tak dikenal yang menghubungi yang bersangkutan. AKBP Budi ini sempat datang ke Mapolres menggunakan mobil sewaan untuk mendekorasi ruang kasat baru yang dihuninya bersama dengan seorang kerabatnya dan sempat meminum obat karena baru saja menjalani operasi batu empedu. Terkait meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred Stowoleo yang diduga memang sengaja mengakhiri hidupnya di jalur DDT Petak Jalur Hulu Jatinegara Bekasi pada Sabtu 29 April lalu dengan menabrakkan diri ke jalur kereta api. Dari beberapa rekaman CCTV juga kemudian akhirnya terungkap, Saudara, apa sebenarnya penyebab tewasnya AKBP Budi Alfred Stowoleo. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus Harapan Tua Simarmata sendiri mengatakan bahwa setidaknya saat ini sudah ada 7 orang saksi yang sudah diperiksa untuk mengungkap kasus kematian anggota polisi ini. Kombes Leonardus Simarmata mengatakan kronologis meninggalnya AKBP Budi Alfred Stowoleo berawal saat pagi hari yang bersangkutan sempat berangkat ke kantornya bersama dengan sang sepupu yakni Junaidi Towoleo yang pergi dari rumah korban menuju Polres Metro Jakarta Timur.
menggunakan sebuah mobil yang disiapkan oleh istri dari AKBP Budi Alfred Stowolio. Sesampainya di Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Budi ini saudara sempat sarapan pagi. Ia juga sempat berganti pakaian dari kemeja putih menjadi kaos dan juga jaket hitam. Kemudian sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi turun dari lift menuju pintu keluar kantor Polres Metro Jakarta Timur seorang diri. Pada pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi terlihat berada di stasiun Jatinegara menurut rekaman CCTV yang diperoleh oleh penyidik. Pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari jurusan Pasar Senen Tegal ini. Dari keterangan saksi tersebut, kereta api yang dikendarai berada dalam kecepatan 27 km per jam saat memasuki stasiun Jatinegara. Saat itu saksi juga telah melihat AKBP Budi berjalan ke rel jalur 3 atau tepat di TKP yang akan dilewati kereta api. AKBP Budi pun kemudian tertabrak dan meninggal dunia. Kepolisian mendapati fakta-fakta atau kronologis ini berdasarkan video rekaman CCTV yang sudah dirangkai sedemikian rupa, berawal dari kedatangan AKBP Budi hingga saat AKBP Budi meninggalkan kantornya dan menuju ke arah stasiun. Berikut ini saudara akan kami tampilkan wawancara dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur. Berikut selengkapnya liputannya untuk Anda. Karena almarhum juga merupakan bagian daripada Polri, anggota Polri. Kami harap juga kepada keluarga tentunya diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, dan saat ini tentu masih dalam rangkaian berkabung. Polda Metro Jaya telah melakukan langkah-langkah. Ya. Tentunya proses dari mulai penyelidikan sampai dengan proses penyidikan ini sudah dilakukan secara optimal. Data-data informasi secara primer, sekunder yang kemudian dicari, kemudian didapati, dan tentunya kemudian ini akan dilakukan secara segera, yaitu proses analisis terhadap data-data tersebut. Maka pada kesempatan hari ini Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para narasumber yang tadi saya sebutkan akan menyampaikan hasil dari proses penyelidikan sampai dengan penyidikan ini, baik secara induktif maupun secara deduktif, bahwa perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pukul 09.31 WIB di jalur kereta api kilometer 12+400 jalur DDT Petak Jalan Jatinegara. Lalu korban ini atas nama saudara Bapak Budi Alfred Stowolio MM, kelahiran 6 April tahun 67. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan ini ada 7 saksi, mulai dari sepupu daripada almarhum, wakil kepala stasiun, masinis, asisten masinis, PKD Stasiun Jatinegara, lalu ada 2 personil, yaitu dari Polres Jakarta Timur dari Satuan Narkoba. Juga barang bukti yang sudah diamankan, ini ada handphone, lalu juga dompet yang berisi uang tunai, lalu juga identitas pribadi, 1 buah jam tangan dan ikat pinggang. Lalu kami sampaikan di sini terkait dengan kronologis peristiwa. Jadi kita hanya menyampaikan rentang waktu mulai dari almarhum ini datang sampai dengan terjadinya peristiwa. Bahwa keterangan dari saksi atas nama Junedi Towoliu
ini adalah sepupu daripada almarhum, menjelaskan bahwa korban dengan saksi ini berangkat dari rumah korban menuju ke Polres Metro Jakarta Timur menggunakan kendaraan atau mobil yang sudah disiapkan oleh istri daripada korban. Dan ini tiba di Polres kurang lebih pukul 05.45 WIB. Korban dan saksi ini masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba, korban sarapan pagi yang sudah disiapkan oleh istrinya dari rumah. Selanjutnya korban ini minum obat dari dokter pasca operasi batu empedu. Selama di ruangan, ini korban sempat berganti baju, kemeja berwarna putih. Mencoba tidur di ruangan istirahat, namun ternyata tidak bisa tidur. Terbangun lagi, membuka baju, selanjutnya mengganti kaos dengan memakai jaket hitam. Sekira pukul 09.11 WIB, ini waktu sudah kami cek dengan antara waktu sebenarnya dengan waktu di CCTV, korban seorang diri turun melalui lift lantai 4, ini menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres dengan berjalan kaki seorang diri, menyeberang jalan raya depan Polres Metro Jakarta Timur pada pukul 09.12 WIB. Ini sesuai dengan waktu di CCTV maupun di waktu sebenarnya. Sekira pukul 09.21 WIB, korban terlihat sampai di depan stasiun Jatinegara. Ini tampak terlihat dari pantauan CCTV yang berhasil kami dapatkan. Ini berjalan di depan stasiun Jatinegara, berjalan kaki seorang diri dari arah timur. Ini masih dengan menggunakan pakaian yang sama, seorang diri. Lalu yang berikutnya, ini keterangan dari saksi masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari, jurusan Pasar Senen, Tegal. Ini menjelaskan bahwa masuk stasiun Jatinegara, ini kecepatan kereta 27 km per jam, dengan jarak sekitar 300 meter. Ini saksi melihat korban berdiri, itu seorang diri sambil mungkin melihat menengok ke kanan dan ke kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan Jalan Raya Bekasi Timur. Kemudian saksi melihat korban berjalan ke rel jalur 3 atau tempat TKP yang akan dilewati oleh kereta api. Selanjutnya korban tertabrak dan meninggal dunia sekira pukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamanan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapfor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan lain sebagainya, yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapfor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi, berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian, dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin
Saudara, pihak kepolisian juga telah merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen-momen sebelum Kasat Narkoba KPP Budi Alfreds Tawoliu ini diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Hal ini yang kemudian membuat fakta baru akhirnya terungkap setelah sebelumnya simpang siur kabar terkait kematian AKBP Budi Alfreds ini menjadi sorotan publik, termasuk kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Warta Kota, ada Randy di sana, saudara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya terkait hasil dari konferensi pers dan penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Halo, selamat siang, Randy. Bisa dijelaskan terlebih dahulu ini hasil konferensi pers kemarin. Fakta-fakta terbaru apa yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian dalam kasus kematian Kasat Narkoba ini? Silahkan. Baik, terima kasih rekan Nila dan selamat siang Tribuners. Ya, baru saja tepat pada hari Senin 1 Mei 2023, sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Polres Jakarta Timur beserta Polda Metro Jaya melakukan press conference atau press release terkait update kasus perkara ditemukannya tewas AKBP Budi, yakni Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yang ditemukan tewas beberapa waktu lalu akibat tertabrak kereta api di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Update terkini, menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, yakni Kombes Pol Leonardus Simarmarta, mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah meringkas secara detail bagaimana kronologi update dari terungkapnya kasus tersebut. Dijelaskan Leonardus dalam press release bahwa pada saat pagi hari, sekira pukul 05.45 waktu Indonesia Barat atau setengah 6 pagi, dijelaskan oleh salah satu saksi yang merupakan sepupu dari almarhum atau korban, yang dimana almarhum pagi hari yakni diketahui datang ke kantor atau Polres Metro Jakarta Timur, dan kemudian saat bersampainya di kantor dikatakan Leonardus berdasarkan saksi di lapangan bahwa korban sempat berganti-ganti baju dikarenakan diketahui bahwa tepat semalam almarhum sempat operasi, yakni operasi batu empedu, yakni penyakit yang dialami, dan kemudian sempat berganti-ganti baju, lalu berdasarkan rekaman CCTV yang didapat di Polres Metro Jakarta Timur, sekira pukul jam 9 pagi, terlihat seorang diri almarhum melintas atau AKBP Budi ini melintas keluar dari ruangan Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Timur dan mengarah ke sebuah lift atau gedung di kantor Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian AKBP Budi masuk ke dalam lift dan turun dari lantai 4 menuju ke pintu keluar dari gedung Polres Metro Jakarta Timur. Tidak ada yang aneh dalam rekaman CCTV yang merekam kejadian tersebut, namun di bagian luar dari rekaman CCTV tersebut atau bagian CCTV luar gedung terlihat beberapa kali AKBP Budi sempat berbolak-balik, yakni sempat mengarah ke arah Matraman, namun kemudian melintas berjalan kaki menuju ke stasiun Jatinegara. Hal tersebut juga valid dibuktikan karena rekaman CCTV yang terpasang di stasiun Jatinegara memperlihatkan juga perihal AKBP Budi yang melintas di kawasan tersebut. Sehingga polisi memastikan bahwa dugaan yang sebelumnya dikatakan oleh pihak keluarga terkait adanya telepon maupun AKBP Budi yang melintas sebelumnya ke stasiun Jatinegara menggunakan kendaraan, itu dipastikan pihak kepolisian tidak ada, namun dipastikan bahwa AKBP Budi melintas hanya dengan berjalan kaki. Dan sekira pukul 10 pagi dan mendapatkan informasi dari masinis, yakni jurusan Pasar Senen Tegal, Kereta Bahari, diinformasikan bahwa terdapat seseorang yang tertempel kereta api. Dan rupanya istilah dari kereta api tertempel itu adalah tertabrak kereta, dan rupanya itu AKBP Budi yang saat itu sekira pukul 10 pagi ditemukan tewas meninggal dunia.
Mungkin itu saja rekan Nila update terkini yang bisa saya sampaikan. Oke, Randy, sedikit informasi pula adalah terkait simpang siur yang sebelumnya disampaikan pihak keluarga adanya telepon misterius begitu ya, yang diterima oleh AKBP Budi ini. Kemudian kalau dari hasil konferensi pers yang sudah digelar oleh pihak kepolisian, apakah benar memang dari riwayat telepon yang bersangkutan ini ada telepon yang mencurigakan dari nomor tertentu atau seperti apa informasinya? Oke, baik. Memang diketahui pihak keluarga sebelumnya mengatakan hal tersebut, namun setelah dilakukan identifikasi hingga saat ini bahwa memang terdapat panggilan, namun maaf saya terdapat panggilan yang berjumlah 6 kali, dan panggilan tersebut rupanya diketahui dari pihak pihak kepolisian dan juga pihak keluarga. Jadi bukan panggilan yang dimana diketahui sebelumnya bahwa itu panggilan dari orang yang tidak dikenal. Hal tersebut dibuktikan oleh sang istri mengingat HP atau telepon genggam pribadi milik AKBP Budi ini sendiri hanya bisa diketahui password oleh sang istri, sehingga bisa dipastikan 6 panggilan yang masuk itu merupakan orang yang dikenal dan diketahui tidak ada istilah orang-orang yang tidak dikenal itu. Mungkin itu, Nila. Oke, ada dua fakta yang kemudian terungkap dari hasil konferensi pers, termasuk rekaman CCTV, kemudian dari tidak adanya panggilan misterius juga, yang sebelumnya sempat menjadi berita simpang siur. Begitu. Terakhir, Randy, ini kemudian apakah memang semakin menguatkan dugaan pihak kepolisian bahwa meninggalnya AKBP Budi ini memang sengaja mengakhiri hidupnya, begitu? Lalu sudahkah terungkap apa sebenarnya motif yang melatar belakangi aksi dari sang polisi ini? Baik. Untuk beberapa dugaan lainnya, rekan Nila dan Tribuners, selain dari panggilan yang misterius dan juga diduga adanya berupa AKBP Budi sebelum diracun ataupun disuntik oleh orang tidak dikenal ataupun mengkonsumsi narkoba ataupun yang lainnya, pihak polisian dari Puslapor juga sudah memastikan bahwa tidak adanya kandungan, maksudnya setelah investigasi dan juga melakukan otopsi tidak ada kandungan berupa racun ataupun hal-hal serupa. Dan pihak kepolisian memastikan tidak adanya kaitannya dengan murni, tidak ada kaitan dengan narkoba, terus kandungan cyanida ataupun racun dan serupanya. Namun rekan Nila dan Tribuners saat dikonfirmasi lebih menegaskan bahwa motif atau alasan AKBP Budi ditemukan tewas tersebut, pihak polisian masih belum bisa menjawab dan memastikan secara tegas apakah meninggal akibat diduga dugaan dengan bunuh diri atau hal lainnya. Pihak polisian masih belum bisa memastikan, mengingat ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak dari Polres Metro Jakarta Timur hanya menjawab dengan pihak mereka sedang berduka dan akan dilakukan rencananya konferensi pers seusai masa bertabung. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan oleh pihak Kapolres, rekan Nila dan Tribuners kemarin. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda, Randy, terkait kasus meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas kembali. Sama-sama. Ya, saudara, kami juga akan menampilkan ini adalah hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur terkait CCTV atau rekaman CCTV yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian. Berikut selengkapnya untuk Anda. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4. Yang CCTV ada nggak? Nah, ini lihat korban datang, ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang. Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut.
Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamangan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapfor ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan sebagainya, mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapfor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi, berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian, dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Nah, ini rekan-rekan mungkin bisa lihat, ini adalah mulai dari kedatangan. Jadi kedatangan itu korban atas nama Budi Alfred Towoliu bersama dengan saksi John Edi Towoliu. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Mungkin bisa putar. Udah berjalan ya. Nah ini dilihat korban datang, ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Towoliu. Jadi di sini terlihat bersama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Kasat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4, hendak turun. Kita lanjut coba di setel. Mundur ke belakang. Ini pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari lift, coba turun dari lift sebelumnya. Ya, itu biar dulu. Ini ada salah ketik, sebenarnya dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan yang CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mako Polres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12, itu real time-nya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban sendiri keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah, itu kelihatan yang di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun, yang nanti akan diperlihatkan di CCTV berikutnya, itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawanan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, itu rekan-rekan bisa lihat. Dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut, next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21, nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya.
Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500 sampai 600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 931 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 petak Jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian lanjut ke keterangan saksi. Dari keterangan saksi saudara John Edi Towoliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan atau dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi. Karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan. Masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban, sampai di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian sempat berbincang-bincang dengan dua orang anggota Polres Metro Jakarta Timur, anggota Sat Narkoba, benar bahwa membicarakan perihal renovasi ruangan kerjanya. Kemudian sempat berganti kemeja warna putih, kemudian menggunakan jaket warna hitam kembali, jaket yang sama digunakan. Kemudian lanjut. Ini keterangan, lanjut. Nah, ini dari anggota Sat Narkoba yang memang sinkron keterangannya dengan saudara John Edi bahwa memang bercakap-cakap, kemudian ya interaksi seperti biasa dengan almarhum. Lanjut kemudian. Lanjut. Nah, jadi kalau kami bisa menjelaskan ini terbagi memang jadi 3 klaster ya. Pada saat beliau datang dan di Polres, kemudian saat kejadian di perjalanan yang diterangkan dengan CCTV, dan setelahnya. Jadi di sini kita pada saat di TKP itu ada 4 orang saksi yang sudah kita ambil keterangannya, mulai dari masinis, kemudian asisten masinis, kemudian adalah petugas KAI yang dihubungi pertama kali oleh masinis yang mengatakan bahwa memang terjadi kalau dalam bahasa kereta api itu tertemper apa ya? Tertemper itu tertabrak kereta. Jadi datang untuk mendatangi TKP dari pihak KAI itu, saudara ada 2 orang sudah kami mintai keterangan seperti yang dijelaskan Bapak Kapolres. Pihak kepolisian merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen sebelum Kasat Narkoba AKBP Budi Alfrieds Towoliu diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Dari rekaman CCTV tersebut, saudara terungkap bahwa AKBP Alfrieds berjalan seorang diri untuk keluar dari kantornya. Rekaman CCTV tersebut adalah momen sebelum AKBP Budi Alfrieds tertabrak kereta api di jalur rel kereta api di kawasan Pasar Enjo, Pisangan Lama, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 29 April 2023 siang. Inilah rekaman CCTV, saudara, yang dirilis oleh pihak kepolisian yang menampilkan momen sebelum AKBP Budi Alfrieds meninggal dunia, diduga dengan sengaja mengakhiri hidupnya. Dari rekaman CCTV tersebut, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus mengatakan bahwa AKBP Budi ini telah tiba pertama kali ke Polres Metro Jakarta Timur pada Sabtu pagi, sekira pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Ia datang menggunakan Avanza putih yang telah disiapkan oleh sang istri. Dari rekaman video ini terlihat, saudara, bahwa AKBP Budi awalnya pagi hari masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba. Di ruangan AKBP Budi ini sempat terlihat berganti baju kemeja putih dan juga mencoba untuk tidur. Ia juga kemudian terbangun dan berganti baju menggunakan jaket hitam. Di rekaman CCTV lain terekam momen kala AKBP Budi ini keluar dari kantor dengan berjalan kaki, tidak menggunakan ojek online seperti kabar yang beredar
Sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi ini turun seorang diri dari ruangannya melalui lift di lantai 4. Ia kemudian berjalan menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres Metro Jaktim dengan berjalan kaki seorang diri. Dari rekaman ini, saudara, yang sedang kami tampilkan ini adalah momen kedatangan AKBP Budi bersama dengan seorang saudaranya yang baru saja tiba di kantor pada pagi hari. Ini AKBP Budi yang berada di depan menggunakan setelan hitam, kemudian di belakangnya adalah sepupunya yang rencananya pada hari itu akan melakukan dekorasi ruangan kerja AKBP Budi yang baru saja menjabat sebagai Kasat Narkoba. Kemudian dari rekaman CCTV lainnya, saudara, ini adalah hasil identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini masih CCTV yang sama saat, ya, ini adalah CCTV ketika AKBP Budi keluar dari ruangan pada siang hari sekira pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Ia menggunakan lift yang berada di lantai 4, yakni di ruangannya, kemudian turun menuju lantai dasar dari kantornya. Dari rilis yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ini kemudian memperjelas atau memperkuat fakta-fakta terkait AKBP Budi yang mana kabar meninggalnya Kasat Narkoba ini sempat menjadi kabar yang juga simpang siur. Ini adalah CCTV yang diambil dari tempat kerja dari AKBP Budi, saudara. Ini masih rekaman yang sama saat AKBP Budi baru saja atau akan turun setelah berganti pakaian, mengenakan kaos dan juga kemeja berwarna, maksud saya adalah jaket berwarna hitam. Kemudian ini adalah rekaman CCTV yang ada dari luar Polres Metro Jakarta Timur. Ini adalah AKBP Budi yang tampak berjalan seorang diri dan keluar dari kantornya. Ini ia tampak mengenakan celana PDL kerja dan juga jaket berwarna hitam, saudara, dan berjalan keluar dari kantornya menuju ke jalan raya. Tampak dari rekaman CCTV ini, saudara, ini AKBP Budi berjalan menuju gerbang keluar dari Polres Metro Jaktim berjalan kaki seorang diri dan tampak ia menyeberang jalan, tepatnya di depan Polres Metro Jakarta Timur. Ini waktu real time-nya menunjukkan pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV ini tampak AKBP Budi sempat menyeberang jalan dan belok ke kiri sebelum menuju ke stasiun Jatinegara. Kemudian ia tampak sempat berbelok sekali menuju ke arah sebaliknya, dan kemudian sekira pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, ini AKBP Budi terlihat telah sampai atau telah tiba di depan stasiun Jatinegara. Aktivitas AKBP Budi di depan stasiun Jatinegara ini juga terekam oleh rekaman CCTV di sekitar lokasi, yang mana kemudian berdasarkan keterangan dari masinis, ini adalah saksi mata yang melihat AKBP Budi berdiri seorang diri sambil menengok kanan kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan juga Jalan Raya Bekasi Timur sebelum kemudian tertabrak kereta api. Kami juga akan menampilkan, ini adalah penjelasan lengkap dari pihak kepolisian yang merilis rekaman CCTV penyelidikan dalam kasus meninggalnya AKBP Budi Alfreds yang merupakan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Editorium. Ini adalah ruangan CCTV lantai 4
Satreskrim yang menuju ruang sat narkoba. Ini bisa dibuka. Sudah berjalan ya. Nah ini lihat korban datang. Ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Tauliu. Jadi di sini terlihat sama sepupu dari korban itu masuk ke ruang sat narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang sat narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4 kemudian turun. Kita lanjut coba. Iya betul. Jadi pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari lift, coba turun dari lift. Ya, ini ada salah ketik sebenarnya dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun. Kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mapolres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12. Itu real time-nya. Kira-kira teman-teman bisa lihat seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban ini keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah, itu kelihatan yang di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun yang nanti akan diperlihatkan CCTV berikutnya itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat. Dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500 sampai 600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDP plus 400 petak jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian ini keterangan saksi dari keterangan saksi saudara John Edi Tauliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih itu yang sudah disiapkan dan dipesan oleh istri korban. Memang tidak
membawa mobil pribadi, karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban sampai di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian Saudara sempat simpang siur kabar soal adanya telepon misterius yang diterima AKBP Budi Alfred sebelum akhirnya pergi meninggalkan kantornya. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko dalam konferensi persnya menyebut tak ada panggilan dari orang tak dikenal atau OTK pada AKBP Budi Alfred Stowoliu. Kabid Fiskomfor Puslapfor Polri, Kombes Supianto sendiri juga menjelaskan bahwa ditemukan riwayat 6 panggilan dari pemeriksaan ponsel AKBP Budi, yakni iPhone 13 Pro Max dengan kapasitas 512 GB. Panggilan pertama ini dimulai pada pukul 6:55. Ketika itu AKBP Budi menelepon sang istri Cecilia dengan durasi 32 detik. Kemudian AKBP Budi juga sempat menghubungi Danmentar Akpol sekira pukul 6:56. Namun durasinya 0 detik karena panggilan tersebut kemudian dibatalkan. Dari panggilan kedua itu tak ada riwayat panggilan yang diterima atau dilakukan oleh AKBP Budi. Kemudian sekira pukul 9:24, Wakasat Polres Jakarta Timur menghubungi AKBP Budi. Namun kala itu korban sudah tidak mengangkat panggilan tersebut. Kemudian pada pukul 9:26, AKBP Budi menelepon balik Wakasat Polres Jakarta Timur. Dalam panggilan tersebut, durasi pembicaraan selama 1 menit 14 detik. Lalu panggilan diterima oleh AKBP Budi dari kontak bernama Data Rakajai pada pukul 9:29 dengan durasi pembicaraan selama 38 detik. Menurut keterangan saksi dan rekaman CCTV, 2 menit kemudian, yakni pada pukul 9:31 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi tertabrak kereta di Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Kami akan tampilkan, saudara, ini adalah konferensi pers yang dijelaskan secara langsung terkait adanya 6 panggilan yang diterima oleh AKBP Budi sebelum akhirnya meninggal dunia yang disampaikan oleh Kabid Fiskomfor Puslapfor Polri, Kombes Supianto. Berikut liputannya untuk Anda. Itu yang bisa kita laporkan kepada rekan-rekan terkait dengan pemeriksaan toksikologi. Kemudian mungkin akan dilanjutkan dengan rekan kami, Pak Kabid Fiskomfor, untuk menyampaikan hasil pemeriksaan terkait dengan digital forensik. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Mohon izin saya melanjutkan dari Puslapfor. Tadi Pak Wahyu menyampaikan terkait dengan toksikologi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan bukti digital. Jadi kami dari Puslapfor, khususnya bidang fisika dan komputer forensik, hari Minggu tanggal 30 April 2023 pukul 20.05 kami menerima barang bukti elektronik berupa 1 unit HP iPhone 13 Pro Max model A2643 dengan kapasitas 512 GB milik korban. Sesuai dengan permintaan dari penyidik, kami telah melakukan pemeriksaan aktivitas panggilan. Jadi aktivitas panggilan atau kita sebut biasanya adalah call log pada hari kejadian. Dengan menggunakan metode logical dan live analysis, kita dapatkan hasil sebagai berikut. Bahwa terdapat 6 aktivitas panggilan. Jadi hanya ada 6 aktivitas panggilan pada hari kejadian. 3 panggilan keluar, 2 miss call, 1 panggilan masuk. Aktivitas panggilan pertama kali itu terekam pada pukul 06.5503. Jadi di pagi hari, kemudian panggilan terakhir terekam pada pukul 09.2926. Jadi sekali lagi, panggilan terakhir 09.2926.
di mana panggilan terakhir ada komunikasi selama 38 detik. BB sekarang masih ada di Puslapfor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan metode full file system. Ini memerlukan waktu minimal untuk ekstraksi adalah 11 jam. Nah, sekarang sedang berjalan sehingga hasilnya belum bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari digital forensik. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, Saudara AKBP Budi Alfred Stowaleo diketahui berjalan kaki di perlintasan ketika tertabrak kereta api 320 Tegal Bahari pada Sabtu 29 April. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Simarmata mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan didapati pada hari kejadian pukul 9:11, Budi turun dari ruangan di lantai 4 seorang diri. Ia memakai sepatu dan pakaian dinas lengkap atau PDL hingga jaket hitam. AKBP Budi keluar dari ruangannya dengan lift dengan turun ke lantai 1. Setelah keluar dari Mapolres Metro Jakarta Timur, Budi yang baru 2 pekan menjabat sebagai Kasat Narkoba ini berjalan kaki menyeberang ke Jalan Matraman Raya. Namun setelah menyeberang hingga tiba di jalur Transjakarta, AKBP Budi sempat berjalan kaki ke arah berlawanan, lalu kembali merubah arah menuju Stasiun Jatinegara di Jalan Bekasi Timur. Dari rekaman CCTV Stasiun Jatinegara, AKBP Budi tampak berjalan kaki seorang diri menuju perlintasan, lalu masuk ke perlintasan melalui celah tembok dinding di Jalan Bekasi Timur. Saksi mata yang merupakan masinis kereta api 320 Tegal Bahari ini menjelaskan bahwa kala itu kereta berjalan 300 meter dan melaju dengan kecepatan 27 km per jam. Saksi melihat AKBP Budi berdiri seorang diri di dekat tembok beton. Saat itu masinis kereta api Tegal Bahari juga membunyikan tanda peringatan tanda datangnya kereta. Namun kemudian pada pukul 9:21, AKBP Budi berjalan kaki dari sisi tembok pembatas ke arah jalur 3. Insiden pun tak terhindarkan sehingga AKBP Budi tertabrak kereta api lalu meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadian ini lantas dilaporkan masinis ke petugas keamanan dalam Stasiun Jatinegara dan diteruskan ke Polres Jakarta Timur. Dari hasil penyelidikan sementara tidak ditemukan adanya jejak digital mencurigakan pada handphone AKBP Budi, termasuk informasi adanya orang tak dikenal yang menghubungi yang bersangkutan. AKBP Budi ini sempat datang ke Mapolres menggunakan mobil sewaan untuk mendekorasi ruang kasat baru yang dihuninya bersama dengan seorang kerabatnya dan sempat meminum obat karena baru saja menjalani operasi batu empedu. Terkait meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred Stowaleo yang diduga memang sengaja mengakhiri hidupnya di jalur DDT Petak Jalur Hulu Jatinegara Bekasi pada Sabtu 29 April lalu dengan menabrakkan diri ke jalur kereta api. Dari beberapa rekaman CCTV juga kemudian akhirnya terungkap, saudara, apa sebenarnya penyebab tewasnya AKBP Budi Alfred Stowaleo. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus Harapan Tua Simarmata sendiri mengatakan bahwa setidaknya saat ini sudah ada 7 orang saksi yang sudah diperiksa untuk mengungkap kasus kematian anggota polisi ini. Kombes Leonardus Simarmata mengatakan kronologis meninggalnya AKBP Budi Alfred Stowaleo berawal saat pagi hari yang bersangkutan sempat berangkat ke kantornya bersama dengan sang sepupu yakni Junaidi Towolio yang pergi dari rumah korban menuju Polres Metro Jakarta Timur menggunakan sebuah mobil yang disiapkan oleh istri dari AKBP Budi Alfred Stowaleo. Sesampainya di Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Budi ini, saudara, sempat sarapan pagi. Ia juga sempat berganti pakaian dari kemeja putih menjadi kaos dan juga jaket hitam. Kemudian sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi turun dari lift menuju pintu keluar kantor Polres Metro Jakarta Timur seorang diri. Pada pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi terlihat berada di Stasiun Jatinegara menurut rekaman CCTV yang diperoleh oleh penyidik.
Pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari jurusan Pasar Senen Tegal ini. Dari keterangan saksi tersebut, kereta api yang dikendarai berada dalam kecepatan 27 km per jam saat memasuki stasiun Jatinegara. Saat itu saksi juga telah melihat AKBP Budi berjalan ke rel jalur 3 atau tepat di TKP yang akan dilewati kereta api. AKBP Budi pun kemudian tertabrak dan meninggal dunia. Kepolisian mendapati fakta-fakta atau kronologis ini berdasarkan video rekaman CCTV yang sudah dirangkai sedemikian rupa, berawal dari kedatangan AKBP Budi hingga saat AKBP Budi meninggalkan kantornya dan menuju ke arah stasiun. Berikut ini saudara akan kami tampilkan wawancara dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur. Berikut selengkapnya liputannya untuk Anda. Karena almarhum juga merupakan bagian daripada Polri, anggota Polri. Kami harap juga kepada keluarga tentunya diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, dan saat ini tentu masih dalam rangkaian berkabung. Polda Metro Jaya telah melakukan langkah-langkah. Ya. Tentunya proses dari mulai penyelidikan sampai dengan proses penyidikan ini sudah dilakukan secara optimal. Data-data informasi secara primer, sekunder yang kemudian dicari, kemudian didapati, dan tentunya kemudian ini akan dilakukan secara segera, yaitu proses analisis terhadap data-data tersebut. Maka pada kesempatan hari ini Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para narasumber yang tadi saya sebutkan akan menyampaikan hasil dari proses penyelidikan sampai dengan penyidikan ini, baik secara induktif maupun secara deduktif, bahwa perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pukul 09.31 WIB di jalur kereta api kilometer 12+400 jalur DDT Petak Jalan Jatinegara. Lalu korban ini atas nama saudara Bapak Budi Alfred Stowoliu MM, kelahiran 6 April tahun 67. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan ini ada 7 saksi, mulai dari sepupu daripada almarhum, wakil kepala stasiun, masinis, asisten masinis, PKD Stasiun Jatinegara, lalu ada 2 personil, yaitu dari Polres Jakarta Timur dari Satuan Narkoba. Juga barang bukti yang sudah diamankan, ini ada handphone, lalu juga dompet yang berisi uang tunai, lalu juga identitas pribadi, 1 buah jam tangan dan ikat pinggang. Lalu kami sampaikan di sini terkait dengan kronologis peristiwa. Jadi kita hanya menyampaikan rentang waktu mulai dari almarhum ini datang sampai dengan terjadinya peristiwa. Bahwa keterangan dari saksi atas nama Junedi Towoliu, ini adalah sepupu daripada almarhum, menjelaskan bahwa korban dengan saksi ini berangkat dari rumah korban menuju ke Polres Metro Jakarta Timur menggunakan kendaraan atau mobil yang sudah disiapkan oleh istri daripada korban. Dan ini tiba di Polres kurang lebih pukul 05.45 WIB. Korban dan saksi ini masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba, korban sarapan pagi yang sudah disiapkan oleh istrinya dari rumah. Selanjutnya korban ini minum obat dari dokter pasca operasi batu empedu.
Selama di ruangan, ini korban sempat berganti baju, kemeja berwarna putih. Mencoba tidur di ruangan istirahat, namun ternyata tidak bisa tidur. Terbangun lagi, membuka baju, selanjutnya mengganti kaos dengan memakai jaket hitam. Sekira pukul 09.11 WIB, ini waktu sudah kami cek dengan antara waktu sebenarnya dengan waktu di CCTV, korban seorang diri turun melalui lift lantai 4, ini menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres dengan berjalan kaki seorang diri, menyeberang jalan raya depan Polres Metro Jakarta Timur pada pukul 09.12 WIB. Ini sesuai dengan waktu di CCTV maupun di waktu sebenarnya. Sekira pukul 09.21 WIB, korban terlihat sampai di depan stasiun Jatinegara. Ini tampak terlihat dari pantauan CCTV yang berhasil kami dapatkan. Ini berjalan di depan stasiun Jatinegara, berjalan kaki seorang diri dari arah timur. Ini masih dengan menggunakan pakaian yang sama, seorang diri. Lalu yang berikutnya, ini keterangan dari saksi masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari, jurusan Pasar Senen, Tegal. Ini menjelaskan bahwa masuk stasiun Jatinegara, ini kecepatan kereta 27 km per jam, dengan jarak sekitar 300 meter. Ini saksi melihat korban berdiri, itu seorang diri sambil mungkin menengok ke kanan dan ke kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan Jalan Raya Bekasi Timur. Kemudian saksi melihat korban berjalan ke rel jalur 3 atau tempat TKP yang akan dilewati oleh kereta api. Selanjutnya korban tertabrak dan meninggal dunia sekira pukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamanan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapfor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan sebagainya, mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapfor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi, berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian, dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin. Saudara, pihak kepolisian juga telah merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen-momen sebelum Kasat Narkoba KPP Budi Alfreds Tawoliu ini diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Hal ini yang kemudian membuat fakta baru akhirnya terungkap setelah sebelumnya simpang siur kabar terkait kematian AKBP Budi Alfreds ini menjadi sorotan publik, termasuk kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Warta Kota, ada Randy di sana, saudara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya terkait hasil dari konferensi pers dan penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Halo, selamat siang Randy, bisa dijelaskan terlebih dahulu ini hasil konferensi pers kemarin, fakta-fakta terbaru apa yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian dalam kasus kematian Kasat Narkoba ini? Silahkan. Baik, terima kasih rekan Nila dan selamat siang Tribuners. Ya, baru saja tepat pada hari Senin 1 Mei 2023
sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Polres Jakarta Timur beserta Polda Metro Jaya melakukan press conference atau press release terkait update kasus perkara ditemukannya tewas AKBP Budi, yakni Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yang ditemukan tewas beberapa waktu lalu akibat tertabrak kereta api di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Update terkini, menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, yakni Kombes Pol Leonardus Simarmarta, mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah meringkas secara detail bagaimana kronologi update dari terungkapnya kasus tersebut. Dijelaskan Leonardus dalam press release bahwa pada saat pagi hari, sekira pukul 05.45 waktu Indonesia Barat atau setengah 6 pagi, dijelaskan oleh salah satu saksi yang merupakan sepupu dari almarhum atau korban, yang dimana almarhum pagi hari yakni diketahui datang ke kantor atau Polres Metro Jakarta Timur, dan kemudian saat bersampainya di kantor dikatakan Leonardus berdasarkan saksi di lapangan bahwa korban sempat berganti-ganti baju dikarenakan diketahui bahwa tepat semalam almarhum sempat operasi, yakni operasi batu empedu, yakni penyakit yang dialami, dan kemudian sempat berganti-ganti baju, lalu berdasarkan rekaman CCTV yang didapat di Polres Metro Jakarta Timur, sekira pukul jam 9 pagi, terlihat seorang diri almarhum melintas atau AKBP Budi ini melintas keluar dari ruangan Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Timur dan mengarah ke sebuah lift atau gedung di kantor Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian AKBP Budi masuk ke dalam lift dan turun dari lantai 4 menuju ke pintu keluar dari gedung Polres Metro Jakarta Timur. Tidak ada yang aneh dalam rekaman CCTV yang merekam kejadian tersebut, namun di bagian luar dari rekaman CCTV tersebut atau bagian CCTV luar gedung terlihat beberapa kali AKBP Budi sempat berbolak-balik, yakni sempat mengarah ke arah Matraman, namun kemudian melintas berjalan kaki menuju ke stasiun Jatinegara. Hal tersebut juga valid dibuktikan karena rekaman CCTV yang terpasang di stasiun Jatinegara memperlihatkan juga perihal AKBP Budi yang melintas di kawasan tersebut. Sehingga polisi memastikan bahwa dugaan yang sebelumnya dikatakan oleh pihak keluarga terkait adanya telepon maupun AKBP Budi yang melintas sebelumnya ke stasiun Jatinegara menggunakan kendaraan, itu dipastikan pihak kepolisian tidak ada, namun dipastikan bahwa AKBP Budi melintas hanya dengan berjalan kaki. Dan sekira pukul 10 pagi dan mendapatkan informasi dari masinis, yakni jurusan Pasar Senen Tegal, Kereta Bahari, diinformasikan bahwa terdapat seseorang yang tertempel kereta api, dan rupanya istilah dari kereta api tertempel itu adalah tertabrak kereta, dan rupanya itu AKBP Budi yang saat itu sekira pukul 10 pagi ditemukan tewas meninggal dunia. Mungkin itu saja rekan Mila update terkini yang bisa saya sampaikan. Oke, Randy, sedikit informasi pula adalah terkait simpang siur yang sebelumnya disampaikan pihak keluarga adanya telepon misterius begitu ya, yang diterima oleh AKBP Budi ini. Kemudian kalau dari hasil konferensi pers yang sudah digelar oleh pihak kepolisian, apakah benar memang dari riwayat telepon yang bersangkutan ini ada telepon yang mencurigakan dari nomor tertentu atau seperti apa informasinya? Oke, baik. Memang diketahui pihak keluarga sebelumnya mengatakan hal tersebut, namun setelah dilakukan identifikasi hingga saat ini bahwa memang terdapat panggilan, namun maksud saya terdapat panggilan yang berjumlah 6 kali, dan panggilan tersebut rupanya diketahui dari pihak pihak kepolisian dan juga pihak keluarga. Jadi bukan panggilan yang dimana diketahui sebelumnya bahwa itu panggilan dari orang yang tidak dikenal. Hal tersebut dibuktikan oleh sang istri, mengingat
HP atau telepon genggam pribadi milik AKBP Budi ini sendiri hanya bisa diketahui password oleh sang istri, sehingga bisa dipastikan 6 panggilan yang masuk itu merupakan orang yang dikenal dan diketahui tidak ada istilah orang-orang yang tidak dikenal itu. Mungkin itu, Nila. Oke, ada dua fakta yang kemudian terungkap dari hasil konferensi pers, termasuk rekaman CCTV, kemudian dari tidak adanya panggilan misterius juga, yang sebelumnya sempat menjadi berita simpang siur. Begitu. Terakhir, Randy, ini kemudian apakah memang semakin menguatkan dugaan pihak kepolisian bahwa meninggalnya AKBP Budi ini memang sengaja mengakhiri hidupnya, begitu? Lalu sudahkah terungkap apa sebenarnya motif yang melatar belakangi aksi dari sang polisi ini? Baik. Untuk beberapa dugaan lainnya, rekan Nila dan Tribuners, selain dari panggilan yang misterius dan juga diduga adanya berupa AKBP Budi sebelum diracun ataupun disuntik oleh orang tidak dikenal ataupun mengkonsumsi narkoba ataupun yang lainnya, pihak polisian dari Puslapor juga sudah memastikan bahwa tidak adanya kandungan, maksudnya setelah investigasi dan juga melakukan otopsi tidak ada kandungan berupa racun ataupun hal-hal serupa. Dan pihak kepolisian memastikan tidak adanya kaitannya dengan murni, tidak ada kaitan dengan narkoba, terus kandungan cyanida ataupun racun dan serupanya. Namun rekan Nila dan Tribuners saat dikonfirmasi lebih menegaskan bahwa motif atau alasan AKBP Budi ditemukan tewas tersebut, pihak polisian masih belum bisa menjawab dan memastikan secara tegas apakah meninggal akibat dugaan dengan bunuh diri atau hal lainnya. Pihak polisian masih belum bisa memastikan, mengingat ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak dari Polres Metro Jakarta Timur hanya menjawab dengan pihak mereka sedang berduka dan akan dilakukan rencananya konferensi pers seusai masa berkabung. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan oleh pihak Kapolres, rekan Nila dan Tribuners kemarin. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda, Randy, terkait kasus meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas kembali. Sama-sama. Ya, saudara, kami juga akan menampilkan, ini adalah hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur terkait CCTV atau rekaman CCTV yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian. Berikut selengkapnya untuk Anda. Ini adalah ruangan CCTV lantai 4. Yang CCTV ada nggak? Nah, ini lihat korban datang, ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time-nya. Itu datang. Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamanan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi, dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan sebagainya, mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi, berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian, dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Nah, ini rekan-rekan mungkin bisa lihat, ini adalah mulai dari kedatangan. Jadi kedatangan itu korban atas nama Budi Alfred Towoliu bersama dengan saksi John Edi Towoliu. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4
Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Mungkin bisa di ini putar. Udah berjalan ya. Nah ini dilihat korban datang. Ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Towoliu. Jadi di sini terlihat bersama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Sat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4 hendak turun. Kita lanjut coba di setel. Mundur ke belakang. Ini pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari lift. Coba turun dari lift sebelumnya. Ya, itu biar dulu. Ini ada salah ketik, sebenarnya dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan yang CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mako Polres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12. Itu real time-nya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban sendiri keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah, itu kelihatan yang di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun, yang nanti akan diperlihatkan di CCTV berikutnya, itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawanan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, itu rekan-rekan bisa lihat. Dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut, next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500-600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 petak Jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian lanjut ke keterangan saksi. Dari keterangan saksi saudara John Edi Towoliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil
Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan atau dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi. Karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan. Masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban, sampai di Polres Metro Jakarta Timur, kemudian sempat berbincang-bincang dengan 2 orang anggota Polres Metro Jakarta Timur, anggota Sat Narkoba, benar bahwa membicarakan perihal renovasi ruangan kerjanya, kemudian sempat berganti kemeja warna putih, kemudian menggunakan jaket warna hitam kembali, jaket yang sama digunakan. Kemudian lanjut, ini keterangan, lanjut. Nah, ini dari anggota Sat Narkoba yang memang sinkron keterangannya dengan saudara Jonedi bahwa memang bercakap-cakap, kemudian ya interaksi seperti biasa dengan almarhum. Lanjut kemudian. Lanjut. Nah, jadi kalau kami bisa menjelaskan ini terbagi memang jadi 3 klaster ya. Pada saat beliau datang dan di Polres, kemudian saat kejadian di perjalanan yang diterangkan dengan CCTV, dan setelahnya. Jadi di sini kita pada saat di TKP itu ada 4 orang saksi yang sudah kita ambil keterangannya, mulai dari masinis, kemudian asisten masinis, kemudian adalah petugas KAI yang dihubungi pertama kali oleh masinis yang mengatakan bahwa memang terjadi kalau dalam bahasa kereta api itu tertemper apa ya? Tertemper itu tertabrak kereta. Jadi datang untuk mendatangi TKP dari pihak KAI itu, saudara ada 2 orang sudah kami mintai keterangan. Seperti yang dijelaskan Bapak Kapolres. Pihak kepolisian merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen sebelum Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred Stowoliu diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Dari rekaman CCTV tersebut, saudara terungkap bahwa AKBP Alfred berjalan seorang diri untuk keluar dari kantornya. Rekaman CCTV tersebut adalah momen sebelum AKBP Budi Alfred tertabrak kereta api di jalur rel kereta api di kawasan Pasar Enjo, Pisangan Lama, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 29 April 2023 siang. Inilah rekaman CCTV, saudara, yang dirilis oleh pihak kepolisian yang menampilkan momen sebelum AKBP Budi Alfred meninggal dunia, diduga dengan sengaja mengakhiri hidupnya. Dari rekaman CCTV tersebut, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus mengatakan bahwa AKBP Budi ini telah tiba pertama kali ke Polrestro Jakarta Timur pada Sabtu pagi, sekira pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Ia datang menggunakan Avanza putih yang telah disiapkan oleh sang istri. Dari rekaman video ini terlihat, saudara, bahwa AKBP Budi awalnya pagi hari masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba. Di ruangan AKBP Budi ini sempat terlihat berganti baju kemeja putih dan juga mencoba untuk tidur. Ia juga kemudian terbangun dan berganti baju menggunakan jaket hitam. Di rekaman CCTV lain terekam momen kala AKBP Budi ini keluar dari kantor dengan berjalan kaki, tidak menggunakan ojek online seperti kabar yang beredar. Sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi ini turun seorang diri dari ruangannya melalui lift di lantai 4. Ia kemudian berjalan menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres Metro Jaktim dengan berjalan kaki seorang diri. Dari rekaman ini, saudara, yang sedang kami tampilkan ini adalah momen kedatangan AKBP Budi bersama dengan seorang saudaranya yang baru saja tiba di kantor pada pagi hari. Ini AKBP Budi yang berada di depan menggunakan setelan hitam, kemudian di belakangnya adalah sepupunya yang rencananya pada hari itu akan melakukan dekorasi ruangan kerja AKBP Budi yang baru saja menjabat sebagai Kasat Narkoba. Kemudian dari rekaman CCTV lainnya, saudara, ini adalah hasil identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
Ini masih CCTV yang sama saat, ya ini adalah CCTV ketika AKBP Budi keluar dari ruangan pada siang hari sekira pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Ia menggunakan lift yang berada di lantai 4, yakni di ruangannya, kemudian turun menuju lantai dasar dari kantornya. Dari rilis yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ini kemudian memperjelas atau memperkuat fakta-fakta terkait AKBP Budi yang mana kabar meninggalnya Kasat Narkoba ini sempat menjadi kabar yang juga simpang siur. Ini adalah CCTV yang diambil dari tempat kerja dari AKBP Budi. Saudara, ini masih rekaman yang sama saat AKBP Budi baru saja atau akan turun setelah berganti pakaian, mengenakan kaos dan juga kemeja berwarna, maksud saya adalah jaket berwarna hitam. Kemudian ini adalah rekaman CCTV yang ada dari luar Polres Metro Jakarta Timur. Ini adalah AKBP Budi yang tampak berjalan seorang diri dan keluar dari kantornya. Ini ia tampak mengenakan celana PDL kerja dan juga jaket berwarna hitam, saudara, dan berjalan keluar dari kantornya menuju ke jalan raya. Tampak dari rekaman CCTV ini, saudara, ini AKBP Budi berjalan menuju gerbang keluar dari Polres Metro Jaktim, berjalan kaki seorang diri, dan tampak ia menyeberang jalan, tepatnya di depan Polres Metro Jakarta Timur. Ini waktu real time-nya menunjukkan pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV ini tampak AKBP Budi sempat menyeberang jalan dan belok ke kiri sebelum menuju ke stasiun Jatinegara. Kemudian ia tampak sempat berbelok sekali menuju ke arah sebaliknya, dan kemudian sekira pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, ini AKBP Budi terlihat telah sampai atau telah tiba di depan stasiun Jatinegara. Aktivitas AKBP Budi di depan stasiun Jatinegara ini juga terekam oleh rekaman CCTV di sekitar lokasi, yang mana kemudian berdasarkan keterangan dari masinis, ini adalah saksi mata yang melihat AKBP Budi berdiri seorang diri sambil menengok kanan kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan juga Jalan Raya Bekasi Timur sebelum kemudian tertabrak kereta api. Kami juga akan menampilkan, ini adalah penjelasan lengkap dari pihak kepolisian yang merilis rekaman CCTV penyelidikan dalam kasus meninggalnya AKBP Budi Alfreds yang merupakan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Ini bisa dibuka. Sudah berjalan ya. Nah, ini lihat korban datang. Ini sekitar pukul 5:30 WIB. Itu real time, 5:30 real time-nya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Tauliu. Jadi di sini terlihat sama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Sat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7:55 ini masuk lift ke lantai 4, kemudian turun. Kita lanjut coba. Iya betul.
Ini pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari, coba turun dari sini. Ya, ini ada salah ketik sebenarnya, dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mapolres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12 itu real time-nya. Kira-kira teman-teman bisa lihat seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban ini keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah, itu kelihatan yang di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun yang nanti akan diperlihatkan CCTV berikutnya, itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat, dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9:21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9:20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500-600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9:31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 petak jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian lanjut ke keterangan saksi. Dari keterangan saksi saudara John Edi Tongoliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan dan dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban sampai di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian Saudara sempat simpang siur kabar soal adanya telepon misterius yang diterima AKBP Budi Alfred sebelum akhirnya pergi meninggalkan kantornya. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi persnya menyebut tak ada panggilan dari orang tak dikenal atau OTK pada AKBP Budi Alfred Stowoliu. Kabid Fiskomfor Puslapfor Polri, Kombes Supianto sendiri juga menjelaskan bahwa ditemukan riwayat 6 panggilan dari pemeriksaan ponsel AKBP Budi, yakni iPhone 13 Pro Max dengan kapasitas 512 GB. Panggilan pertama ini dimulai pada pukul 6:55 ketika itu AKBP Budi menelepon sang istri Cecilia dengan durasi 32 detik. Kemudian AKBP Budi juga sempat menghubungi dan mentar Akpol sekira pukul 6:56. Namun durasinya 0 detik karena panggilan tersebut kemudian dibatalkan. Dari panggilan kedua itu tak ada riwayat panggilan yang diterima atau dilakukan oleh AKBP Budi.
Kemudian sekira pukul 9:24, Wakasat Polres Jakarta Timur menghubungi AKBP Budi. Namun kala itu korban sudah tidak mengangkat panggilan tersebut. Kemudian pada pukul 9:26, AKBP Budi menelepon balik Wakasat Polres Jakarta Timur. Dalam panggilan tersebut, durasi pembicaraan selama 1 menit 14 detik. Lalu panggilan diterima oleh AKBP Budi dari kontak bernama Data Rakajai pada pukul 9:29 dengan durasi pembicaraan selama 38 detik. Menurut keterangan saksi dan rekaman CCTV, 2 menit kemudian, yakni pada pukul 9:31 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi tertabrak kereta di Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Kami akan tampilkan, saudara, ini adalah konferensi pers yang dijelaskan secara langsung terkait adanya 6 panggilan yang diterima oleh AKBP Budi sebelum akhirnya meninggal dunia yang disampaikan oleh Kabid Viskomfor Puslap 4 Polri, Kombes Supianto. Berikut liputannya untuk Anda. Itu yang bisa kita laporkan kepada rekan-rekan terkait dengan pemeriksaan toksikologi. Kemudian mungkin akan dilanjutkan dengan rekan kami, Pak Kabid Viskompor, untuk menyampaikan hasil pemeriksaan terkait dengan digital forensik. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Mohon izin saya melanjutkan dari Puslapfor. Tadi Pak Wahyu menyampaikan terkait dengan toksikologi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan bukti digital. Jadi kami dari Puslapfor, khususnya bidang fisika dan komputer forensik, hari Minggu tanggal 30 April 2023 pukul 20.05 kami menerima barang bukti elektronik berupa 1 unit HP iPhone 13 Pro Max model A2643 dengan kapasitas 512 GB milik korban. Sesuai dengan permintaan dari penyidik, kami telah melakukan pemeriksaan aktivitas panggilan. Jadi aktivitas panggilan atau kita sebut biasanya adalah call log pada hari kejadian. Dengan menggunakan metode logical dan live analysis, kita dapatkan hasil sebagai berikut. Bahwa terdapat 6 aktivitas panggilan. Jadi hanya ada 6 aktivitas panggilan pada hari kejadian. 3 panggilan keluar, 2 miss call, 1 panggilan masuk. Aktivitas panggilan pertama kali itu terekam pada pukul 06.55.03. Jadi di pagi hari. Kemudian panggilan terakhir terekam pada pukul 09.29.26. Jadi sekali lagi panggilan terakhir 09.29.26, di mana panggilan terakhir ada komunikasi selama 38 detik. BP sekarang masih ada di Puslapfor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan metode full file system. Ini memerlukan waktu minimal untuk ekstraksi adalah 11 jam. Nah, sekarang sedang berjalan sehingga hasilnya belum bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari digital forensik. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, Saudara AKBP Budi Alfred Stowoleo diketahui berjalan kaki di perlintasan ketika tertabrak kereta api 320 Tegal Bahari pada Sabtu 29 April. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Simarmata mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan didapati pada hari kejadian pukul 9:11, Budi turun dari ruangan di lantai 4 seorang diri. Ia memakai sepatu dan pakaian dinas lengkap atau PDL hingga jaket hitam. AKBP Budi keluar dari ruangannya dengan lift dengan turun ke lantai 1. Setelah keluar dari Mapolres Metro Jakarta Timur, Budi yang baru 2 pekan menjabat sebagai Kasat Narkoba ini berjalan kaki menyeberang ke Jalan Matraman Raya. Namun setelah menyeberang hingga tiba di jalur Transjakarta, AKBP Budi sempat berjalan kaki ke arah berlawanan, lalu kembali merubah arah menuju Stasiun Jatinegara di Jalan Bekasi Timur.
Dari rekaman CCTV Stasiun Jatinegara, AKBP Budi tampak berjalan kaki seorang diri menuju perlintasan, lalu masuk ke perlintasan melalui celah tembok dinding di Jalan Bekasi Timur. Saksi mata yang merupakan masinis kereta api 320 Tegal Bahari ini menjelaskan bahwa kala itu kereta berjalan 300 meter dan melaju dengan kecepatan 27 km per jam. Saksi melihat AKBP Budi berdiri seorang diri di dekat tembok beton. Saat itu masinis kereta api Tegal Bahari juga membunyikan tanda peringatan tanda datangnya kereta. Namun kemudian pada pukul 9:21 AKBP Budi berjalan kaki dari sisi tembok pembatas ke arah jalur 3. Insiden pun tak terhindarkan sehingga AKBP Budi tertabrak kereta api lalu meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadian ini lantas dilaporkan masinis ke petugas keamanan dalam stasiun Jatinegara dan diteruskan ke Polres Jakarta Timur. Dari hasil penyelidikan sementara tidak ditemukan adanya jejak digital mencurigakan pada handphone AKBP Budi, termasuk informasi adanya orang tak dikenal yang menghubungi yang bersangkutan. AKBP Budi ini sempat datang ke Mapolres menggunakan mobil sewaan untuk mendekorasi ruang kasat baru yang dihuninya bersama dengan seorang kerabatnya dan sempat meminum obat karena baru saja menjalani operasi batu empedu. Terkait meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfreds Tuwolio yang diduga memang sengaja mengakhiri hidupnya di jalur DDT Petak Jalur Hulu Jatinegara Bekasi pada Sabtu 29 April lalu dengan menabrakkan diri ke jalur kereta api. Dari beberapa rekaman CCTV juga kemudian akhirnya terungkap saudara apa sebenarnya penyebab tewasnya AKBP Budi Alfreds Tuwolio. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus Harapan Tua Simarmata sendiri mengatakan bahwa setidaknya saat ini sudah ada 7 orang saksi yang sudah diperiksa untuk mengungkap kasus kematian anggota polisi ini. Kombes Leonardus Simarmata mengatakan kronologis meninggalnya AKBP Budi Alfreds Tuwolio berawal saat pagi hari yang bersangkutan sempat berangkat ke kantornya bersama dengan sang sepupu yakni Junaidi Tuwolio yang pergi dari rumah korban menuju Polres Metro Jakarta Timur menggunakan sebuah mobil yang disiapkan oleh istri dari AKBP Budi Alfreds Tuwolio. Sesampainya di Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Budi ini saudara sempat sarapan pagi. Ia juga sempat berganti pakaian dari kemeja putih menjadi kaos dan juga jaket hitam. Kemudian sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi turun dari lift menuju pintu keluar kantor Polres Metro Jakarta Timur seorang diri. Pada pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi terlihat berada di stasiun Jatinegara menurut rekaman CCTV yang diperoleh oleh penyidik. Pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari jurusan Pasar Senen Tegal ini. Dari keterangan saksi tersebut, kereta api yang dikendarai berada dalam kecepatan 27 km per jam saat memasuki stasiun Jatinegara. Saat itu saksi juga telah melihat AKBP Budi berjalan ke rel jalur 3 atau tepat di TKP yang akan dilewati kereta api. AKBP Budi pun kemudian tertabrak dan meninggal dunia. Kepolisian mendapati fakta-fakta atau kronologis ini berdasarkan video rekaman CCTV yang sudah dirangkai sedemikian rupa, berawal dari kedatangan AKBP Budi hingga saat AKBP Budi meninggalkan kantornya dan menuju ke arah stasiun. Berikut ini saudara akan kami tampilkan wawancara dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur. Berikut selengkapnya liputannya untuk Anda. Karena almarhum juga merupakan bagian daripada Polri, anggota Polri. Kami harap juga kepada keluarga tentunya diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, dan saat ini tentu masih dalam rangkaian berkabung.
Polda Metro Jaya telah melakukan langkah-langkah. Ya. Tentunya proses dari mulai penyelidikan sampai dengan proses penyidikan ini sudah dilakukan secara optimal. Data-data informasi secara primer, sekunder yang kemudian dicari, kemudian didapati, dan tentunya kemudian ini akan dilakukan secara segera, yaitu proses analisis terhadap data-data tersebut. Maka pada kesempatan hari ini Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para narasumber yang tadi saya sebutkan akan menyampaikan hasil dari proses penyelidikan sampai dengan penyidikan ini, baik secara induktif maupun secara deduktif, bahwa perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pukul 09.31 WIB di jalur kereta api kilometer 12+400 jalur DDT Petak Jalan Jatinegara. Lalu korban ini atas nama Saudara Bapak Budi Alfred Stowoliu, MM, kelahiran 6 April tahun 67. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan, ini ada 7 saksi. Mulai dari sepupu daripada almarhum, wakil kepala stasiun, masinis, asisten masinis, PKD Stasiun Jatinegara, lalu ada 2 personil, yaitu dari Polres Jakarta Timur dari Satuan Narkoba. Juga barang bukti yang sudah diamankan, ini ada handphone, lalu juga dompet yang berisi uang tunai, lalu juga identitas pribadi, 1 buah jam tangan dan ikat pinggang. Lalu kami sampaikan di sini terkait dengan kronologis peristiwa. Jadi kita hanya menyampaikan rentang waktu mulai dari almarhum ini datang sampai dengan terjadinya peristiwa. Bahwa keterangan dari saksi atas nama Junedi Towoliu, ini adalah sepupu daripada almarhum, menjelaskan bahwa korban dengan saksi ini berangkat dari rumah korban menuju ke Polres Metro Jakarta Timur menggunakan kendaraan atau mobil yang sudah disiapkan oleh istri daripada korban. Dan ini tiba di Polres kurang lebih pukul 05.45 WIB. Korban dan saksi ini masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba, korban sarapan pagi yang sudah disiapkan oleh istrinya dari rumah. Selanjutnya korban ini minum obat dari dokter pasca operasi batu empedu. Selama di ruangan ini korban sempat berganti baju, kemeja berwarna putih, mencoba tidur di ruangan istirahat, namun ternyata tidak bisa tidur. Terbangun lagi, membuka baju, selanjutnya mengganti kaos dengan memakai jaket hitam. Sekira pukul 09.11 WIB, ini waktu sudah kami cek dengan antara waktu sebenarnya dengan waktu di CCTV, korban seorang diri turun melalui lift lantai 4, ini menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres dengan berjalan kaki seorang diri menyeberang jalan raya depan Polres Metro Jakarta Timur pada pukul 09.12 WIB. Ini sesuai dengan waktu di CCTV maupun di waktu sebenarnya. Sekira pukul 09.21 WIB, korban terlihat sampai di depan Stasiun Jatinegara. Ini tampak terlihat dari pantauan CCTV yang berhasil kami dapatkan. Ini berjalan di depan Stasiun Jatinegara, berjalan kaki seorang diri dari arah timur. Ini masih dengan menggunakan pakaian yang sama, seorang diri.
Lalu yang berikutnya ini keterangan dari saksi masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari jurusan Pasar Senen Tegal. Ini menjelaskan bahwa masuk stasiun Jatinegara ini kecepatan kereta 27 km per jam dengan jarak sekitar 300 meter. Ini saksi melihat korban berdiri itu seorang diri sambil mungkin menengok ke kanan dan ke kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan Jalan Raya Bekasi Timur. Kemudian saksi melihat korban berjalan ke rel jalur 3 atau tempat TKP yang akan dilewati oleh kereta api. Selanjutnya korban tertabrak dan meninggal dunia sekira pukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamanan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapfor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan lain sebagainya yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapfor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin. Saudara, pihak kepolisian juga telah merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen-momen sebelum Kasat Narkoba KPP Budi Alfreds Tawoliu ini diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Hal ini yang kemudian membuat fakta baru akhirnya terungkap setelah sebelumnya simpang siur kabar terkait kematian AKBP Budi Alfreds ini menjadi sorotan publik, termasuk kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Warta Kota, ada Randy di sana, saudara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya terkait hasil dari konferensi pers dan penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Halo, selamat siang Randy, bisa dijelaskan terlebih dahulu ini hasil konferensi pers kemarin, fakta-fakta terbaru apa yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian dalam kasus kematian Kasat Narkoba ini? Silahkan. Baik, terima kasih rekan Nila dan selamat siang Tribuners. Ya, baru saja tepat pada hari Senin 1 Mei 2023, sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Polres Jakarta Timur beserta Polda Metro Jaya melakukan press conference atau press release terkait update kasus perkara ditemukannya tewas AKBP Budi, yakni Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yang ditemukan tewas beberapa waktu lalu akibat tertabrak kereta api di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Update terkini, menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, yakni Kombes Pol Leonardus Simarmarta, mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah meringkas secara detail bagaimana kronologi update dari terungkapnya kasus tersebut. Dijelaskan Leonardus dalam press release bahwa pada saat pagi hari, sekira pukul 05.45 waktu Indonesia Barat atau setengah 6 pagi, dijelaskan oleh salah satu saksi yang merupakan sepupu dari almarhum atau korban, yang dimana almarhum pagi hari yakni diketahui datang ke kantor atau Polres Metro Jakarta Timur, dan kemudian saat bersampainya di kantor dikatakan Leonardus berdasarkan saksi di lapangan bahwa
korban sempat berganti-ganti baju dikarenakan diketahui bahwa tepat semalam almarhum sempat operasi, yakni operasi batu empedu, yakni penyakit yang dialami, dan kemudian sempat berganti-ganti baju, lalu berdasarkan rekaman CCTV yang didapat di Polres Metro Jakarta Timur, sekira pukul jam 9 pagi, terlihat seorang diri almarhum melintas atau AKBP Budi ini melintas keluar dari ruangan Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Timur dan mengarah ke sebuah lift atau gedung di kantor Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian AKBP Budi masuk ke dalam lift dan turun dari lantai 4 menuju ke pintu keluar dari gedung Polres Metro Jakarta Timur. Tidak ada yang aneh dalam rekaman CCTV yang merekam kejadian tersebut, namun di bagian luar dari rekaman CCTV tersebut atau bagian CCTV luar gedung terlihat beberapa kali AKBP Budi sempat berbolak-balik, yakni sempat mengarah ke arah Matraman, namun kemudian melintas berjalan kaki menuju ke stasiun Jatinegara. Hal tersebut juga valid dibuktikan karena rekaman CCTV yang terpasang di stasiun Jatinegara memperlihatkan juga perihal AKBP Budi yang melintas di kawasan tersebut. Sehingga polisi memastikan bahwa dugaan yang sebelumnya dikatakan oleh pihak keluarga terkait adanya telepon maupun AKBP Budi yang melintas sebelumnya ke stasiun Jatinegara menggunakan kendaraan, itu dipastikan pihak kepolisian tidak ada, namun dipastikan bahwa AKBP Budi melintas hanya dengan berjalan kaki. Dan sekira pukul 10 pagi dan mendapatkan informasi dari masinis, yakni jurusan Pasar Senen Tegal, Kereta Bahari, diinformasikan bahwa terdapat seseorang yang tertempel kereta api. Dan rupanya istilah dari kereta api tertempel itu adalah tertabrak kereta, dan rupanya itu AKBP Budi yang saat itu sekira pukul 10 pagi ditemukan tewas meninggal dunia. Mungkin itu saja rekan Mila update terkini yang bisa saya sampaikan. Oke, Randy, sedikit informasi pula adalah terkait simpang siur yang sebelumnya disampaikan pihak keluarga adanya telepon misterius begitu ya, yang diterima oleh AKBP Budi ini. Kemudian kalau dari hasil konferensi pers yang sudah digelar oleh pihak kepolisian, apakah benar memang dari riwayat telepon yang bersangkutan ini ada telepon yang mencurigakan dari nomor tertentu atau seperti apa informasinya? Oke, baik. Memang diketahui pihak keluarga sebelumnya mengatakan hal tersebut, namun setelah dilakukan identifikasi hingga saat ini bahwa memang terdapat panggilan, namun maaf saya terdapat panggilan yang berjumlah 6 kali, dan panggilan tersebut rupanya diketahui dari pihak pihak kepolisian dan juga pihak keluarga. Jadi bukan panggilan yang dimana diketahui sebelumnya bahwa itu panggilan dari orang yang tidak dikenal. Hal tersebut dibuktikan oleh sang istri mengingat HP atau telepon genggam pribadi milik AKBP Budi ini sendiri hanya bisa diketahui password oleh sang istri, sehingga bisa dipastikan 6 panggilan yang masuk itu merupakan orang yang dikenal dan diketahui tidak ada istilah orang-orang yang tidak dikenal itu. Mungkin itu Nila. Oke, ada dua fakta yang kemudian terungkap dari hasil konferensi pers, termasuk rekaman CCTV, kemudian dari tidak adanya panggilan misterius juga, yang sebelumnya sempat menjadi berita simpang siur. Begitu. Terakhir, Randy, ini kemudian apakah memang semakin menguatkan dugaan pihak kepolisian bahwa meninggalnya AKBP Budi ini memang sengaja mengakhiri hidupnya, begitu? Lalu sudahkah terungkap apa sebenarnya motif yang melatar belakangi aksi dari sang polisi ini? Baik. Untuk beberapa dugaan lainnya, rekanila dan Tribuners, selain dari panggilan yang misterius dan juga diduga adanya berupa AKBP Budi sebelum diracun ataupun disuntik oleh orang tidak dikenal ataupun mengkonsumsi narkoba ataupun yang lainnya, pihak polisian dari Puslapor juga sudah memastikan bahwa tidak adanya kandungan, maksudnya setelah investigasi dan juga melakukan otopsi tidak ada kandungan berupa racun ataupun hal-hal serupa. Dan
pihak kepolisian memastikan tidak adanya kaitannya dengan murni tidak ada kaitan dengan narkoba, terus kandungan cyanida ataupun racun dan serupanya. Namun rekan Nila dan Tribuners saat dikonfirmasi lebih menegaskan bahwa motif atau alasan AKBP Budi ditemukan tewas tersebut, pihak polisian masih belum bisa menjawab dan memastikan secara tegas apakah meninggal akibat dugaan dengan bunuh diri atau hal lainnya. Pihak polisian masih belum bisa memastikan, mengingat ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak dari Polres Metro Jakarta Timur hanya menjawab dengan pihak mereka sedang berduka dan akan dilakukan rencananya konferensi pers seusai masa berkabung. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan oleh pihak Kapolres, rekan Nila dan Tribuners kemarin. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda, Randy, terkait kasus meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas kembali. Sama-sama. Ya, saudara, kami juga akan menampilkan ini adalah hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur terkait CCTV atau rekaman CCTV yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian. Berikut selengkapnya untuk Anda. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4. Yang CCTV ada nggak? Nah, ini lihat korban datang, ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang. Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamangan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapfor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan lain sebagainya, yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapfor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Nah, ini rekan-rekan mungkin bisa lihat, ini adalah mulai dari kedatangan. Jadi kedatangan itu korban atas nama Budi Alfred Towoliu bersama dengan saksi John Edi Towoliu. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Mungkin bisa ini putar. Udah berjalan ya. Nah ini dilihat korban datang, ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Towoliu. Jadi di sini terlihat bersama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Kasat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4, hendak turun. Kita lanjut coba di setel. Mundur ke belakang.
Ini pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari lift, coba turun dari lift sebelumnya. Ya, itu biar dulu. Ini ada salah ketik, sebenarnya dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan yang CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mako Polres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12, itu real time-nya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat, seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban sendiri keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah, itu kelihatan yang di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun, yang nanti akan diperlihatkan di CCTV berikutnya, itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawanan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, itu rekan-rekan bisa lihat. Dan dari situ korban balik arah lagi. Balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, itu. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500-600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 petak Jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian lanjut ke keterangan saksi. Dari keterangan saksi saudara John Edi Towoliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan atau dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi. Karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan. Masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban, sampai di Polres Metro Jakarta Timur, kemudian sempat berbincang-bincang dengan dua orang anggota Polres Metro Jakarta Timur, anggota Sat Narkoba, benar bahwa membicarakan perihal renovasi ruangan kerjanya, kemudian sempat berganti kemeja warna putih, kemudian menggunakan jaket warna hitam kembali, jaket yang sama digunakan. Kemudian lanjut. Ini keterangan, lanjut. Nah, ini dari anggota Sat Narkoba yang memang sinkron keterangannya dengan saudara John Edi bahwa memang bercakap-cakap, kemudian ya interaksi seperti biasa dengan almarhum. Lanjut kemudian. Lanjut. Nah, jadi kalau kami bisa menjelaskan ini terbagi memang jadi 3 klaster ya. Pada saat beliau datang dan di Polres, kemudian
saat kejadian di perjalanan yang tidak diterangkan dengan CCTV dan setelahnya. Jadi di sini kita pada saat di TKP itu ada 4 orang saksi yang sudah kita ambil keterangannya, mulai dari masinis, kemudian asisten masinis, kemudian adalah petugas KAI yang dihubungi pertama kali oleh masinis yang mengatakan bahwa memang terjadi kalau dalam bahasa kereta api itu tertemper apa ya? Tertemper itu tertabrak kereta. Jadi datang untuk mendatangi TKP dari pihak KAI itu, saudara ada 2 orang sudah kami mintai keterangan seperti yang dijelaskan Bapak Kapolres. Pihak kepolisian merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen sebelum Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred Stowolio diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Dari rekaman CCTV tersebut, saudara terungkap bahwa AKBP Alfred berjalan seorang diri untuk keluar dari kantornya. Rekaman CCTV tersebut adalah momen sebelum AKBP Budi Alfred tertabrak kereta api di jalur rel kereta api di kawasan Pasar Enjo, Pisangan Lama, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 29 April 2023 siang. Inilah rekaman CCTV, saudara, yang dirilis oleh pihak kepolisian yang menampilkan momen sebelum AKBP Budi Alfred meninggal dunia, diduga dengan sengaja mengakhiri hidupnya. Dari rekaman CCTV tersebut, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus mengatakan bahwa AKBP Budi ini telah tiba pertama kali ke Polrestro Jakarta Timur pada Sabtu pagi, sekira pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Ia datang menggunakan Avanza putih yang telah disiapkan oleh sang istri. Dari rekaman video ini terlihat, saudara, bahwa AKBP Budi awalnya pagi hari masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba. Di ruangan AKBP Budi ini sempat terlihat berganti baju kemeja putih dan juga mencoba untuk tidur. Ia juga kemudian terbangun dan berganti baju menggunakan jaket hitam. Di rekaman CCTV lain, terekam momen kala AKBP Budi ini keluar dari kantor dengan berjalan kaki, tidak menggunakan ojek online seperti kabar yang beredar. Sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi ini turun seorang diri dari ruangannya melalui lift di lantai 4. Ia kemudian berjalan menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres Metro Jaktim dengan berjalan kaki seorang diri. Dari rekaman ini, saudara, yang sedang kami tampilkan ini adalah momen kedatangan AKBP Budi bersama dengan seorang saudaranya yang baru saja tiba di kantor pada pagi hari. Ini AKBP Budi yang berada di depan menggunakan setelan hitam, kemudian di belakangnya adalah sepupunya yang rencananya pada hari itu akan melakukan dekorasi ruangan kerja AKBP Budi yang baru saja menjabat sebagai Kasat Narkoba. Kemudian dari rekaman CCTV lainnya, saudara, ini adalah hasil identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini masih CCTV yang sama saat ini adalah CCTV ketika AKBP Budi keluar dari ruangan pada siang hari sekira pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Ia menggunakan lift yang berada di lantai 4, yakni di ruangannya, kemudian turun menuju lantai dasar dari kantornya. Dari rilis yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ini kemudian memperjelas atau memperkuat fakta-fakta terkait AKBP Budi yang mana kabar meninggalnya Kasat Narkoba ini sempat menjadi kabar yang juga simpang siur. Ini adalah CCTV yang diambil dari tempat kerja dari AKBP Budi, saudara. Ini masih rekaman yang sama saat AKBP Budi baru saja atau akan turun setelah berganti pakaian, mengenakan kaos dan juga kemeja berwarna, maksud saya adalah jaket berwarna hitam.
Kemudian ini adalah rekaman CCTV yang ada dari luar Polres Metro Jakarta Timur. Ini adalah AKBP Budi yang tampak berjalan seorang diri dan keluar dari kantornya. Ini ia tampak mengenakan celana PDL kerja dan juga jaket berwarna hitam, saudara, dan berjalan keluar dari kantornya menuju ke jalan raya. Tampak dari rekaman CCTV ini, saudara, ini AKBP Budi berjalan menuju gerbang keluar dari Polres Metro Jaktim, berjalan kaki seorang diri, dan tampak ia menyeberang jalan, tepatnya di depan Polres Metro Jakarta Timur. Ini waktu real time-nya menunjukkan pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV ini tampak AKBP Budi sempat menyeberang jalan dan belok ke kiri sebelum menuju ke stasiun Jatinegara. Kemudian ia tampak sempat berbelok sekali menuju ke arah sebaliknya, dan kemudian sekira pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, ini AKBP Budi terlihat telah sampai atau telah tiba di depan stasiun Jatinegara. Aktivitas AKBP Budi di depan stasiun Jatinegara ini juga terekam oleh rekaman CCTV di sekitar lokasi, yang mana kemudian berdasarkan keterangan dari masinis, ini adalah saksi mata yang melihat AKBP Budi berdiri seorang diri sambil menengok kanan kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan juga Jalan Raya Bekasi Timur sebelum kemudian tertabrak kereta api. Kami juga akan menampilkan, ini adalah penjelasan lengkap dari pihak kepolisian yang merilis rekaman CCTV penyelidikan dalam kasus meninggalnya AKBP Budi Alfreds yang merupakan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Editorium. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Ini bisa dibuka. Sudah berjalan ya. Nah, ini lihat korban datang. Ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Toliu. Jadi di sini terlihat sama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Sat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4, kemudian turun. Kita lanjut. Iya betul. Jadi pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari, coba turun dari sini. Ya, ini ada salah ketik sebenarnya, dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mapolres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12. Itu real time-nya. Kira-kira teman bisa lihat seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban diri keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway.
Nah, itu kelihatan yang di bawah. Nah, itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun yang nanti akan diperlihatkan CCTV berikutnya, itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, perlawanan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat, dan dari situ korban balik arah lagi. Nah, setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut next berikutnya. Nah, kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah, gitu. Nah, itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500 sampai 600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 Petak Jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian lanjut ke keterangan saksi. Dari keterangan saksi saudara John Edi Tongolihu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan dan dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban sampai di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian Saudara sempat simpang siur kabar soal adanya telepon misterius yang diterima AKBP Budi Alfred sebelum akhirnya pergi meninggalkan kantornya. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko dalam konferensi persnya menyebut tak ada panggilan dari orang tak dikenal atau OTK pada AKBP Budi Alfred Stowoliu. Kabid Fiskomfor Puslap 4 Polri, Kombes Supianto sendiri juga menjelaskan bahwa ditemukan riwayat 6 panggilan dari pemeriksaan ponsel AKBP Budi, yakni iPhone 13 Pro Max dengan kapasitas 512 GB. Panggilan pertama ini dimulai pada pukul 6:55. Ketika itu AKBP Budi menelepon sang istri Cecilia dengan durasi 32 detik. Kemudian AKBP Budi juga sempat menghubungi Danmentar Akpol sekira pukul 6:56. Namun durasinya 0 detik karena panggilan tersebut kemudian dibatalkan. Dari panggilan kedua itu tak ada riwayat panggilan yang diterima atau dilakukan oleh AKBP Budi. Kemudian sekira pukul 9:24, Wakasat Polres Jakarta Timur menghubungi AKBP Budi. Namun kala itu korban sudah tidak mengangkat panggilan tersebut. Kemudian pada pukul 9:26, AKBP Budi menelepon balik Wakasat Polres Jakarta Timur. Dalam panggilan tersebut, durasi pembicaraan selama 1 menit 14 detik. Lalu panggilan diterima oleh AKBP Budi dari kontak bernama Data Rakajai pada pukul 9:29 dengan durasi pembicaraan selama 38 detik. Menurut keterangan saksi dan rekaman CCTV, 2 menit kemudian, yakni pada pukul 9:31 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi tertabrak kereta di Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Kami akan tampilkan, saudara, ini adalah konferensi pers yang dijelaskan secara langsung terkait
adanya 6 panggilan yang diterima oleh AKBP Budi sebelum akhirnya meninggal dunia yang disampaikan oleh Kabid Viskomfor Puslap 4 Polri, Kombes Supianto. Berikut liputannya untuk Anda. Itu yang bisa kita laporkan kepada rekan-rekan terkait dengan pemeriksaan toksikologi. Kemudian mungkin akan dilanjutkan dengan rekan kami, Pak Kabid Viskomfor, untuk menyampaikan hasil pemeriksaan terkait dengan digital forensik. Silakan Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Mohon izin saya melanjutkan dari Puslapfor. Tadi Pak Wahyu menyampaikan terkait dengan toksikologi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan bukti digital. Jadi kami dari Puslapfor, khususnya bidang fisika dan komputer forensik, hari Minggu, tanggal 30 April 2023, pukul 20.05, kami menerima barang bukti elektronik berupa 1 unit HP iPhone 13 Pro Max model A2643 dengan kapasitas 512 GB milik korban. Sesuai dengan permintaan dari penyidik, kami telah melakukan pemeriksaan aktivitas panggilan. Jadi aktivitas panggilan atau kita sebut biasanya adalah call log pada hari kejadian. Dengan menggunakan metode logical dan live analysis, kita dapatkan hasil sebagai berikut. Bahwa terdapat 6 aktivitas panggilan. Jadi hanya ada 6 aktivitas panggilan pada hari kejadian. 3 panggilan keluar, 2 miss call, 1 panggilan masuk. Aktivitas panggilan pertama kali itu terekam pada pukul 06.55.03. Jadi di pagi hari, kemudian panggilan terakhir terekam pada pukul 09.29.26. Jadi sekali lagi panggilan terakhir 09.29.26, di mana panggilan terakhir ada komunikasi selama 38 detik. BP sekarang masih ada di Puslapfor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan metode full file system. Ini memerlukan waktu minimal untuk ekstraksi adalah 11 jam. Nah, sekarang sedang berjalan sehingga hasilnya belum bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari digital forensik. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, Saudara AKBP Budi Alfred Stowoleo diketahui berjalan kaki di perlintasan ketika tertabrak kereta api 320 Tegal Bahari pada Sabtu 29 April. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Simarmata mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan didapati pada hari kejadian pukul 9:11, Budi turun dari ruangan di lantai 4 seorang diri. Ia memakai sepatu dan pakaian dinas lengkap atau PDL hingga jaket hitam. AKBP Budi keluar dari ruangannya dengan lift dengan turun ke lantai 1. Setelah keluar dari Mapolres Metro Jakarta Timur, Budi yang baru 2 pekan menjabat sebagai Kasat Narkoba ini berjalan kaki menyeberang ke Jalan Matraman Raya. Namun setelah menyeberang hingga tiba di jalur Transjakarta, AKBP Budi sempat berjalan kaki ke arah berlawanan, lalu kembali merubah arah menuju Stasiun Jatinegara di Jalan Bekasi Timur. Dari rekaman CCTV Stasiun Jatinegara, AKBP Budi tampak berjalan kaki seorang diri menuju perlintasan, lalu masuk ke perlintasan melalui celah tembok dinding di Jalan Bekasi Timur. Saksi mata yang merupakan masinis kereta api 320 Tegal Bahari ini menjelaskan bahwa kala itu kereta berjalan 300 meter dan melaju dengan kecepatan 27 km per jam. Saksi melihat AKBP Budi berdiri seorang diri di dekat tembok beton. Saat itu masinis kereta api Tegal Bahari juga membunyikan tanda peringatan tanda datangnya kereta. Namun kemudian pada pukul 9:21 AKBP Budi berjalan kaki dari sisi tembok pembatas ke arah jalur 3. Insiden pun tak terhindarkan sehingga AKBP Budi tertabrak kereta api lalu meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadian ini lantas dilaporkan masinis ke petugas keamanan dalam Stasiun Jatinegara
dan diteruskan ke Polres Jakarta Timur. Dari hasil penyelidikan sementara tidak ditemukan adanya jejak digital mencurigakan pada handphone AKBP Budi, termasuk informasi adanya orang tak dikenal yang menghubungi yang bersangkutan. AKBP Budi ini sempat datang ke Mapolres menggunakan mobil sewaan untuk mendekorasi ruang kasat baru yang dihuninya bersama dengan seorang kerabatnya dan sempat meminum obat karena baru saja menjalani operasi batu empedu. Terkait meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfreds Tuwolio yang diduga memang sengaja mengakhiri hidupnya di jalur DDT Petak Jalur Hulu Jatinegara Bekasi pada Sabtu 29 April lalu dengan menabrakkan diri ke jalur kereta api. Dari beberapa rekaman CCTV juga kemudian akhirnya terungkap saudara apa sebenarnya penyebab tewasnya AKBP Budi Alfreds Tuwolio. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus Harapan Tua Simarmata sendiri mengatakan bahwa setidaknya saat ini sudah ada 7 orang saksi yang sudah diperiksa untuk mengungkap kasus kematian anggota polisi ini. Kombes Leonardus Simarmata mengatakan kronologis meninggalnya AKBP Budi Alfreds Tuwolio berawal saat pagi hari yang bersangkutan sempat berangkat ke kantornya bersama dengan sang sepupu yakni Junaidi Tuwolio yang pergi dari rumah korban menuju Polres Metro Jakarta Timur menggunakan sebuah mobil yang disiapkan oleh istri dari AKBP Budi Alfreds Tuwolio. Sesampainya di Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Budi ini saudara sempat sarapan pagi. Ia juga sempat berganti pakaian dari kemeja putih menjadi kaos dan juga jaket hitam. Kemudian sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi turun dari lift menuju pintu keluar kantor Polres Metro Jakarta Timur seorang diri. Pada pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi terlihat berada di stasiun Jatinegara menurut rekaman CCTV yang diperoleh oleh penyidik. Pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari jurusan Pasar Senen Tegal ini. Dari keterangan saksi tersebut, kereta api yang dikendarai berada dalam kecepatan 27 km per jam saat memasuki stasiun Jatinegara. Saat itu saksi juga telah melihat AKBP Budi berjalan ke rel jalur 3 atau tepat di TKP yang akan dilewati kereta api. AKBP Budi pun kemudian tertabrak dan meninggal dunia. Kepolisian mendapati fakta-fakta atau kronologis ini berdasarkan video rekaman CCTV yang sudah dirangkai sedemikian rupa, berawal dari kedatangan AKBP Budi hingga saat AKBP Budi meninggalkan kantornya dan menuju ke arah stasiun. Berikut ini saudara akan kami tampilkan wawancara dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur. Berikut selengkapnya liputannya untuk Anda. Karena almarhum juga merupakan bagian daripada Polri, anggota Polri. Kami harap juga kepada keluarga tentunya diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, dan saat ini tentu masih dalam rangkaian berkabung. Polda Metro Jaya telah melakukan langkah-langkah. Ya. Tentunya proses dari mulai penyelidikan sampai dengan proses penyidikan ini sudah dilakukan secara optimal. Data-data informasi secara primer, sekunder yang kemudian dicari, kemudian didapati, dan tentunya kemudian ini akan dilakukan secara segera, yaitu proses analisis terhadap data-data tersebut. Maka pada kesempatan hari ini
Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para narasumber yang tadi saya sebutkan akan menyampaikan hasil dari proses penyelidikan sampai dengan penyidikan ini, baik secara induktif maupun secara deduktif, bahwa perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pukul 09.31 WIB di jalur kereta api kilometer 12+400 jalur DDT Petak Jalan Jatinegara. Lalu korban ini atas nama Saudara Bapak Budi Alfred Stowoliu, MM, kelahiran 6 April tahun 67. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan, ini ada 7 saksi. Mulai dari sepupu daripada almarhum, wakil kepala stasiun, masinis, asisten masinis, PKD Stasiun Jatinegara, lalu ada 2 personil, yaitu dari Polres Jakarta Timur dari Satuan Narkoba. Juga barang bukti yang sudah diamankan, ini ada handphone, lalu juga dompet yang berisi uang tunai, lalu juga identitas pribadi, 1 buah jam tangan dan ikat pinggang. Lalu kami sampaikan di sini terkait dengan kronologis peristiwa. Jadi kita hanya menyampaikan rentang waktu mulai dari almarhum ini datang sampai dengan terjadinya peristiwa. Bahwa keterangan dari saksi atas nama Junedi Towoliu, ini adalah sepupu daripada almarhum, menjelaskan bahwa korban dengan saksi ini berangkat dari rumah korban menuju ke Polres Metro Jakarta Timur menggunakan kendaraan atau mobil yang sudah disiapkan oleh istri daripada korban. Dan ini tiba di Polres kurang lebih pukul 05.45 WIB. Korban dan saksi ini masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba, korban sarapan pagi yang sudah disiapkan oleh istrinya dari rumah. Selanjutnya korban ini minum obat dari dokter pasca operasi batu empedu. Selama di ruangan, ini korban sempat berganti baju, kemeja berwarna putih. Mencoba tidur di ruangan istirahat, namun ternyata tidak bisa tidur. Terbangun lagi, membuka baju, selanjutnya mengganti kaos dengan memakai jaket hitam. Sekira pukul 09.11 WIB, ini waktu sudah kami cek dengan antara waktu sebenarnya dengan waktu di CCTV, korban seorang diri turun melalui lift lantai 4. Ini menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres dengan berjalan kaki seorang diri. Menyeberang jalan raya depan Polres Metro Jakarta Timur pada pukul 09.12 WIB. Ini sesuai dengan waktu di CCTV maupun di waktu sebenarnya. Sekira pukul 09.21 WIB, korban terlihat sampai di depan stasiun Jatinegara. Ini tampak terlihat dari pantauan CCTV yang berhasil kami dapatkan. Ini berjalan di depan stasiun Jatinegara, berjalan kaki seorang diri dari arah timur. Ini masih dengan menggunakan pakaian yang sama, seorang diri. Lalu yang berikutnya, ini keterangan dari saksi masinis dan asisten masinis kereta api Tegal Bahari, jurusan Pasar Senen, Tegal. Ini menjelaskan bahwa masuk stasiun Jatinegara ini kecepatan kereta 27 km per jam dengan jarak sekitar 300 meter. Ini saksi melihat korban berdiri, itu seorang diri sambil mungkin melihat menengok ke kanan dan ke kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan Jalan Raya Bekasi Timur. Kemudian saksi melihat korban berjalan ke rel jalur 3 atau tempat TKP yang akan dilewati oleh kereta api.
Selanjutnya korban tertabrak dan meninggal dunia sekira pukul. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamangan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapfor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan lain sebagainya, yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapfor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi, berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian, dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin. Saudara, pihak kepolisian juga telah merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen-momen sebelum Kasat Narkoba KPP Budi Alfreds Tawoliu ini diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Hal ini yang kemudian membuat fakta baru akhirnya terungkap setelah sebelumnya simpang siur kabar terkait kematian AKBP Budi Alfreds ini menjadi sorotan publik, termasuk kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Warta Kota, ada Randy di sana, saudara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya terkait hasil dari konferensi pers dan penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Halo, selamat siang Randy, bisa dijelaskan terlebih dahulu ini hasil konferensi pers kemarin, fakta-fakta terbaru apa yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian dalam kasus kematian Kasat Narkoba ini? Silahkan. Baik, terima kasih rekan Nila dan selamat siang Tribuners. Ya, baru saja tepat pada hari Senin 1 Mei 2023, sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Polres Jakarta Timur beserta Polda Metro Jaya melakukan press conference atau press release terkait update kasus perkara ditemukannya tewas AKBP Budi, yakni Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yang ditemukan tewas beberapa waktu lalu akibat tertabrak kereta api di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Update terkini, menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, yakni Kombes Pol Leonardus Simarmarta, mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah meringkas secara detail bagaimana kronologi update dari terungkapnya kasus tersebut. Dijelaskan Leonardus dalam press release bahwa pada saat pagi hari, sekira pukul 05.45 waktu Indonesia Barat atau setengah 6 pagi, dijelaskan oleh salah satu saksi yang merupakan sepupu dari almarhum atau korban, yang dimana almarhum pagi hari yakni diketahui datang ke kantor atau Polres Metro Jakarta Timur, dan kemudian saat bersampainya di kantor dikatakan Leonardus berdasarkan saksi di lapangan bahwa korban sempat berganti-ganti baju dikarenakan diketahui bahwa tepat semalam almarhum sempat operasi, yakni operasi batu empedu, yakni penyakit yang dialami, dan kemudian sempat berganti-ganti baju. Lalu berdasarkan rekaman CCTV yang didapat di Polres Metro Jakarta Timur, sekira pukul jam 9 pagi, terlihat seorang diri almarhum melintas atau AKBP Budi ini melintas keluar dari ruangan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Timur dan mengarah ke sebuah lift atau gedung di kantor Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian AKBP Budi masuk ke dalam lift dan turun dari lantai 4
menuju ke pintu keluar dari gedung Polres Metro Jakarta Timur. Tidak ada yang aneh dalam rekaman CCTV yang merekam kejadian tersebut, namun di bagian luar dari rekaman CCTV tersebut atau bagian CCTV luar gedung terlihat beberapa kali AKBP Budi sempat berbolak-balik, yakni sempat mengarah ke arah Matraman, namun kemudian melintas berjalan kaki menuju ke stasiun Jatinegara. Hal tersebut juga valid dibuktikan karena rekaman CCTV yang terpasang di stasiun Jatinegara memperlihatkan juga perihal AKBP Budi yang melintas di kawasan tersebut. Sehingga polisi memastikan bahwa dugaan yang sebelumnya dikatakan oleh pihak keluarga terkait adanya telepon maupun AKBP Budi yang melintas sebelumnya ke stasiun Jatinegara menggunakan kendaraan, itu dipastikan pihak kepolisian tidak ada, namun dipastikan bahwa AKBP Budi melintas hanya dengan berjalan kaki. Dan sekira pukul 10 pagi dan mendapatkan informasi dari masinis, yakni jurusan Pasar Senen Tegal, Kereta Bahari, diinformasikan bahwa terdapat seseorang yang tertempel kereta api. Dan rupanya istilah dari kereta api tertempel itu adalah tertabrak kereta, dan rupanya itu AKBP Budi yang saat itu sekira pukul 10 pagi ditemukan tewas meninggal dunia. Mungkin itu saja rekan Mila update terkini yang bisa saya sampaikan. Oke, Randy, sedikit informasi pula adalah terkait simpang siur yang sebelumnya disampaikan pihak keluarga adanya telepon misterius begitu ya, yang diterima oleh AKBP Budi ini. Kemudian kalau dari hasil konferensi pers yang sudah digelar oleh pihak kepolisian, apakah benar memang dari riwayat telepon yang bersangkutan ini ada telepon yang mencurigakan dari nomor tertentu atau seperti apa informasinya? Oke, baik. Memang diketahui pihak keluarga sebelumnya mengatakan hal tersebut, namun setelah dilakukan identifikasi hingga saat ini bahwa memang terdapat panggilan, namun maaf saya terdapat panggilan yang berjumlah 6 kali, dan panggilan tersebut rupanya diketahui dari pihak pihak kepolisian dan juga pihak keluarga. Jadi bukan panggilan yang dimana diketahui sebelum bahwa itu panggilan dari orang yang tidak dikenal. Hal tersebut dibuktikan oleh sang istri mengingat HP atau telepon genggam pribadi milik AKBP Budi ini sendiri hanya bisa diketahui password oleh sang istri, sehingga bisa dipastikan 6 panggilan yang masuk itu merupakan orang yang dikenal dan diketahui tidak ada istilah orang-orang yang tidak dikenal itu. Mungkin itu Nila. Oke, ada dua fakta yang kemudian terungkap dari hasil konferensi pers, termasuk rekaman CCTV, kemudian dari tidak adanya panggilan misterius juga, yang sebelumnya sempat menjadi berita simpang siur. Begitu. Terakhir, Randy, ini kemudian apakah memang semakin menguatkan dugaan pihak kepolisian bahwa meninggalnya AKBP Budi ini memang sengaja mengakhiri hidupnya, begitu? Lalu sudahkah terungkap apa sebenarnya motif yang melatar belakangi aksi dari sang polisi ini? Baik. Untuk beberapa dugaan lainnya, rekan Nila dan Tribuners, selain dari panggilan yang misterius dan juga diduga adanya berupa AKBP Budi sebelum diracun ataupun disuntik oleh orang tidak dikenal ataupun mengkonsumsi narkoba ataupun yang lainnya, pihak polisian dari Puslapor juga sudah memastikan bahwa tidak adanya kandungan, maksudnya setelah investigasi dan juga melakukan otopsi tidak ada kandungan berupa racun ataupun hal-hal serupa. Dan pihak kepolisian memastikan tidak adanya kaitannya dengan murni tidak ada kaitan dengan narkoba, terus kandungan cyanida ataupun racun dan serupanya. Namun rekan Nila dan Tribuners saat dikonfirmasi lebih menegaskan bahwa motif atau alasan AKBP Budi ditemukan tewas tersebut, pihak polisian masih belum bisa menjawab dan memastikan secara tegas apakah meninggal akibat diduga dugaan dengan bunuh diri atau hal lainnya. Pihak polisian masih belum bisa memastikan, mengingat ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak dari Polres Metro Jakarta Timur hanya menjawab dengan pihak mereka sedang berduka dan akan dilakukan rencananya konferensi pers seusai masa berkabung.
Itu Mhm. saja mungkin yang bisa disampaikan oleh pihak Kapolres, rekan Nila dan Tribuners kemarin. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda, Randy, terkait kasus meninggalnya Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas kembali. Sama-sama. Ya, saudara, kami juga akan menampilkan ini adalah hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur terkait CCTV atau rekaman CCTV yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian. Berikut selengkapnya untuk Anda. Edi Toliu. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Yang CCTV ada nggak? Bisa dibuka. Berjalan ya. Nah, ini lihat korban datang. Ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang. Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan penjelasan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melanjutkan penjelasan dari Bapak Kapolres. Jadi mungkin kita bisa, rekan-rekan bisa lihat dari tampilan di slide. Mungkin lanjut, coba. Lanjut. Nah, ini kronologis tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Bapak Kapolres. Lanjut. Dari tindakan yang sudah dilakukan, kami mulai mendatangi TKP, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan olah TKP, pengamanan barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit Polri, mengklarifikasi saksi-saksi dan melakukan visum repertum, dalam artian ini otopsi, kemudian mengirim sampel darah ke Puslapfor, ini dalam rangka pengecekan terkait toksikologi. Jadi apakah ada kandungan-kandungan bahan berbahaya dalam tubuh korban dan sebagainya, yang mungkin akan nanti dijelaskan lebih lanjut dari Puslapfor Polri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan digital forensik, yaitu terhadap handphone milik korban, termasuk kemudian penelusuran CCTV yang ada di Polres, karena korban memang seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi, berangkat itu dari Polres menuju ke tempat kejadian, dan CCTV yang mengarah ke TKP. Lanjut. Ini rekan-rekan mungkin bisa lihat, ini adalah mulai dari kedatangan. Jadi kedatangan itu korban atas nama Budi Alfred Towoliu bersama dengan saksi John Edi Towoliu. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Mungkin bisa putar. Udah berjalan ya. Nah ini dilihat korban datang, ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Towoliu. Jadi di sini terlihat bersama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Kasat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4, hendak turun. Kita lanjut coba di setel. Mundur ke belakang. Ini pukul 9. Nah, ini sisi yang turun tadi dari lift, coba turun dari lift sebelumnya. Ya, itu biar dulu. Ini ada salah ketik, sebenarnya dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan yang CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah, ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mako Polres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12, itu real time-nya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat seorang diri menggunakan celana PDL,
kemudian jaket warna hitam. Nah itu terlihat korban sendiri keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah itu kelihatan yang di bawah. Nah itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun, yang nanti akan diperlihatkan di CCTV berikutnya, itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri, melawanan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah itu rekan-rekan bisa lihat, dan dari situ korban balik arah lagi. Nah setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kalau dari CCTV dari Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian lanjut next berikutnya. Nah kami berhasil juga mendapatkan sekitar pukul 9.21 nampak CCTV di stasiun Jatinegara berjalan di depan stasiun Jatinegara ke arah Cipinang, ini ke arah TKP. Nah itu tetap masih kelihatan seorang diri ya. Ini sekitar jam 9.20-21 real time-nya. Jarak dari stasiun Jatinegara ini menuju ke TKP, dalam artian di TKP itu mungkin rekan-rekan sudah lihat di TKP-nya ada pembatas gedung yang memang lubang, jadi orang bisa masuk seperti itu. Itu sekitar kurang lebih 500-600 meter dari sisi posisi di sini. Kemudian lanjut. Nah, 9.31 sesuai dengan keterangan dari masinis, kemudian dari pihak KAI, itulah terjadinya tertabrak keretanya korban tersebut di kilometer 12 DDT plus 400 petak Jalan Jakarta Bekasi. Itulah. Kemudian lanjut ke keterangan saksi. Dari keterangan saksi saudara John Edi Towoliu yang merupakan saudara korban yang tadi di rekaman CCTV pertama yang mendampingi korban pada saat datang ke Polres, memang datang dari rumah itu menggunakan mobil Avanza warna putih. Itu yang sudah disiapkan atau dipesan oleh istri korban. Memang tidak membawa mobil pribadi. Karena mungkin secara kondisi beliau juga memang malamnya itu masih dalam perawatan. Masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian menggunakan mobil ditemani oleh saudara korban, mendampingi korban, sampai di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian sempat berbincang-bincang dengan dua orang anggota Polres Metro Jakarta Timur, anggota Sat Narkoba, benar bahwa membicarakan perihal renovasi ruangan kerjanya. Kemudian sempat berganti kemeja warna putih, kemudian menggunakan jaket warna hitam kembali, jaket yang sama digunakan. Kemudian lanjut. Ini keterangan, lanjut. Nah, ini dari anggota Sat Narkoba yang memang sinkron keterangannya dengan saudara John Edi bahwa memang bercakap-cakap, kemudian ya interaksi seperti biasa dengan almarhum. Lanjut kemudian. Lanjut. Nah, jadi kalau kami bisa menjelaskan ini terbagi memang jadi 3 klaster ya. Pada saat beliau datang dan di Polres, kemudian saat kejadian di perjalanan yang diterangkan dengan CCTV, dan setelahnya. Jadi di sini kita pada saat di TKP itu ada 4 orang saksi yang sudah kita ambil keterangannya, mulai dari masinis, kemudian asisten masinis, kemudian adalah petugas KAI yang dihubungi pertama kali oleh masinis yang mengatakan bahwa memang terjadi kalau dalam bahasa kereta api itu tertemper apa ya? Tertemper itu tertabrak kereta. Jadi datang untuk mendatangi TKP dari pihak KAI itu, saudara ada 2 orang sudah kami mintai keterangan seperti yang dijelaskan Bapak Kapolres. Pihak kepolisian merilis rekaman CCTV yang menampilkan momen sebelum Kasat Narkoba AKBP Budi Alfred Towoliu diduga mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Dari rekaman CCTV tersebut, saudara terungkap bahwa AKBP Alfred berjalan seorang diri untuk keluar dari kantornya
Rekaman CCTV tersebut adalah momen sebelum AKBP Budi Alfred tertabrak kereta api di jalur rel kereta api di kawasan Pasar Enjo, Pisangan Lama, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 29 April 2023 siang. Inilah rekaman CCTV, saudara, yang dirilis oleh pihak kepolisian yang menampilkan momen sebelum AKBP Budi Alfred meninggal dunia, diduga dengan sengaja mengakhiri hidupnya. Dari rekaman CCTV tersebut, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus, mengatakan bahwa AKBP Budi ini telah tiba pertama kali ke Polrestro Jakarta Timur pada Sabtu pagi, sekira pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Ia datang menggunakan Avanza putih yang telah disiapkan oleh sang istri. Dari rekaman video ini terlihat, saudara, bahwa AKBP Budi awalnya pagi hari masuk ke ruangan Kasat Res Narkoba. Di ruangan AKBP Budi ini sempat terlihat berganti baju kemeja putih dan juga mencoba untuk tidur. Ia juga kemudian terbangun dan berganti baju menggunakan jaket hitam. Di rekaman CCTV lain, terekam momen kala AKBP Budi ini keluar dari kantor dengan berjalan kaki, tidak menggunakan ojek online seperti kabar yang beredar. Sekira pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, AKBP Budi ini turun seorang diri dari ruangannya melalui lift di lantai 4. Ia kemudian berjalan menuju gerbang masuk ataupun keluar dari Polres Metro Jaktim dengan berjalan kaki seorang diri. Dari rekaman ini, saudara, yang sedang kami tampilkan ini adalah momen kedatangan AKBP Budi bersama dengan seorang saudaranya yang baru saja tiba di kantor pada pagi hari. Ini AKBP Budi yang berada di depan menggunakan setelan hitam, kemudian di belakangnya adalah sepupunya yang rencananya pada hari itu akan melakukan dekorasi ruangan kerja AKBP Budi yang baru saja menjabat sebagai Kasat Narkoba. Kemudian dari rekaman CCTV lainnya, saudara, ini adalah hasil identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini masih CCTV yang sama saat ini adalah CCTV ketika AKBP Budi keluar dari ruangan pada siang hari sekira pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Ia menggunakan lift yang berada di lantai 4, yakni di ruangannya, kemudian turun menuju lantai dasar dari kantornya. Dari rilis yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ini kemudian memperjelas atau memperkuat fakta-fakta terkait AKBP Budi yang mana kabar meninggalnya Kasat Narkoba ini sempat menjadi kabar yang juga simpang siur. Ini adalah CCTV yang diambil dari tempat kerja dari AKBP Budi, saudara. Ini masih rekaman yang sama saat AKBP Budi baru saja atau akan turun setelah berganti pakaian, mengenakan kaos dan juga kemeja berwarna, maksud saya adalah jaket berwarna hitam. Kemudian ini adalah rekaman CCTV yang ada dari luar Polres Metro Jakarta Timur. Ini adalah AKBP Budi yang tampak berjalan seorang diri dan keluar dari kantornya. Ini ia tampak mengenakan celana PDL kerja dan juga jaket berwarna hitam, saudara, dan berjalan keluar dari kantornya menuju ke jalan raya. Tampak dari rekaman CCTV ini, saudara, ini AKBP Budi berjalan menuju gerbang keluar dari Polres Metro Jaktim berjalan kaki seorang diri dan tampak ia menyeberang
jalan, tepatnya di depan Polres Metro Jakarta Timur. Ini waktu real time-nya menunjukkan pukul 9:12 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV ini tampak AKBP Budi sempat menyeberang jalan dan belok ke kiri sebelum menuju ke stasiun Jatinegara. Kemudian ia tampak sempat berbelok sekali menuju ke arah sebaliknya dan kemudian sekira pukul 9:21 waktu Indonesia Barat ini AKBP Budi terlihat telah sampai atau telah tiba di depan stasiun Jatinegara. Aktivitas AKBP Budi di depan stasiun Jatinegara ini juga terekam oleh rekaman CCTV di sekitar lokasi, yang mana kemudian berdasarkan keterangan dari masinis, ini adalah saksi mata yang melihat AKBP Budi berdiri seorang diri sambil menengok kanan kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan juga Jalan Raya Bekasi Timur sebelum kemudian tertabrak kereta api. Kami juga akan menampilkan ini adalah penjelasan lengkap dari pihak kepolisian yang merilis rekaman CCTV penyelidikan dalam kasus meninggalnya AKBP Budi Alfreds yang merupakan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Editorium. Ini adalah ruangan CCTV di lantai 4 Satreskrim yang menuju ruang Sat Narkoba. Ini bisa dibuka. Sudah berjalan ya. Nah ini lihat korban datang. Ini sekitar pukul 5.30 WIB. Itu real time, 5.30 real time ya. Itu datang bersama dengan saudara John Edi Toliu. Jadi di sini terlihat sama sepupu dari korban itu masuk ke ruang Sat Narkoba. Lanjut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, ini ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di ruang Sat Narkoba. Lanjut. Nah, kemudian CCTV yang berikutnya pada pukul kurang lebih 7.55 waktu Indonesia 7.55 ini masuk lift ke lantai 4 kemudian turun. Kita lanjut coba. Iya betul. Jadi pukul 9, nah ini sisi yang turun tadi dari lift, coba turun dari lift. Ya, ini dari situ. Ini ada salah ketik sebenarnya dia di jam 9:11 real time-nya ya. Jadi memang ada perbedaan real time waktu dengan CCTV seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Nah ini terlihat turun seorang diri menuju lift. Korban turun, kemudian lanjut. Nah, ini CCTV yang ada di Mapolres keluar. Di situ perkiraan sekitar jam 9:12. Itu real time-nya. Kira-kira teman-teman bisa lihat seorang diri menggunakan celana PDL, kemudian jaket warna hitam. Nah, itu terlihat korban ini keluar. Sempat menyeberang ke dekat penyeberangan busway. Nah itu kelihatannya di bawah. Nah itu kelihatan rekan-rekan. Itu menuju yang seharusnya kalau ke arah stasiun yang nanti akan diperlihatkan CCTV berikutnya itu harusnya ke arah kanan, tapi beliau malah ke arah kiri melawan arah. Nanti akan terlihat di slide berikutnya. Oh, maaf, di tampilan berikutnya ini kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat dan dari situ